seperti gambaran Anda, ternyata Anda tidak sanggup. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ketika di Taman Getsemani, Yesus bersungguh-sungguh berdoa sampai keringatan dia, hingga keringatnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Itu bukan sandiwara, Yesus benar-benar berdoa. Nah, sekarang coba Anda melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, bahwa Anda adalah Anda, dan Anda adalah Anda adalah Anda. Coba. Jadi dari perkataan Bang Juma itu, kalau kita bisa simpulkan, cobalah Anda jadikan Anda sebagai maha kuasa, itu intinya itu. Nggak mungkin bisa, Bang. Yesus tidak maha kuasa, abangku. Bukan Yesus, kan Tuhan itu maha kuasa, Bapa kan maha kuasa mengutus firman-Nya menjadi langit. manusia. Oke, itu betul. Betul itu. Oleh karena itulah Yesus ini hanya makhluk ciptaan. Tuhan maha kuasa menciptakan, kemudian manusia tercipta tanpa ayah. Betul tidak? Satu ayat seperti itu boleh, tapi Yesus mengatakan, aku ada sebelum dunia ada. Aku dan Bapa adalah satu. Abraham telah melihat aku. Waduh, parah ini, parah. Gimana sih, Bang? Parah kalau Anda memaknai Yesus itu, aku dan Bapa adalah satu, aku ada sebelum Abraham ada. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di Efesus 1 nomor 4? Bang Suma ada sebelum dunia dijadikan. Berarti Bang Suma lebih dulu daripada siapa? Peter. Kok Peter pula? Yesus. Gimana Bang ini? Ikuti aja perkataan Yesus, Bang. Nah, itu aja perkataan Alkitab. Nah, sekarang begini. Yang saudara saya harus pahami adalah bahwa Yesus yang turun ke bumi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu adalah Yesus yang rasul, Yesus yang nabi, yang perkataan-perkataannya, cakupan rasa yang ada di dalam susunan kata yang Yesus sampaikan itu adalah ucapan seorang nabi kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan yang datang kepada Kristen adalah sosok asing yang memakai nama Yesus, yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhannya orang-orang jahat. Anda tidak akan punya data untuk menuhankan oknum tersebut selain Anda mengambil perkataan-perkataan Yesus yang adalah perkataan seorang nabi. Contoh, ketika Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, itu ucapan seorang nabi kepada kaumnya Bani Israel agar percaya kalau Yesus itu adalah utusan Sang Yang Maha Kuasa kepada mereka. Ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu adalah ucapan seorang nabi yang diucapkan kepada Bani Israel yang menolak dia sebagai Mesias. Ketika ia mengatakan siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa, itu adalah ucapan seorang utusan Tuhan yang berkata dan bertindak hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu normal, itu stabil, tidak ada masalah di situ. Sedangkan ketika Anda beranjak dari mimbar gereja, Yesus Tuhan, sehingga ucapan-ucapan Yesus yang adalah ucapan Nabi berubah seketika menjadi ucapan Tuhan. Padahal satu kekosongan yang Kristen harus tahu, Yesus itu Tuhan hanya sekelompok kecil manusia saja, yaitu Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar menjadi Tuhan-Tuhanan bagi orang jahat. Wah. Udah berat nih, saya turun nih Bang Andi, udah berat nih. Saya tidak mau, saya seorang penetua, harus saya jaga diri saya ya. Kalau sudah semangat mengatakan yang menuhankan Yesus adalah orang jahat, bagi saya itu sudah sangat tidak manusiawi. Bang, data Bang, KPR 2 nomor 36, itu datanya tuh. Roma 14 nomor 9. Maaf Bang Arif, Bang Andi. Jadi saya tidak level lah seperti ini ya. Jadi masih jauh. Anda pengetahuan Anda itu masih tidak memahami. Kenapa Anda lari dari data? Pikiran Anda menjas. Kenapa Anda lari dari data, Bang? Kenapa? Yesus itu adalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat.
Baca KPR 2 nomor 36 sampai data nomor 39. Itu fakta, itu real tertulis. Nggak bisa tidak. Sampai nomor 40, sorry. Di Itu mana ada data. di mana ada kata dilantik itu Bang? Oke, baik. Dengarkan. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa bahwa Allah telah telah menjadikan, telah melantik Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa bisa demikian? Karena yang menyalib Yesus adalah orang-orang jahat, maka Tuhannya Yahudi menghukum mereka dengan menjadikan Yesus yang mereka tolak menjadi Tuhan bagi mereka. Coba Anda lihat data selanjutnya. Apakah mereka senang? Apakah mereka senang atau mereka panik? Atau mereka merasa benar-benar konyol dengan dijadikannya Yesus sebagai sembahan bagi mereka? Hati mereka tersakiti dengan ungkapan Petrus tersebut, sehingga mereka mengatakan apa? Petrus, apa yang harus kami lakukan kalau begini? Apa jawab Petrus? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Dalil, Pak. Dalil. Saya main dalil, saya tidak doktrin, saya tidak dogma, saya tidak menghujat. Itu dalil. Dan memang Yesus menubuatkan di dalam Matius 12, 38 sampai 40. Apa nubuatan Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Saja bertahap Bang, satu poin, jangan kesana kemari satu juga. Enggak, ini satu poin ya Bang, ini satu poin, bahwa angkatan jahat minta tanda dan tidak diberi tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan itu hanya diimani oleh orang Kristen. Yesus bangkit diperingati oleh orang Kristen. Itu adalah tanda untuk siapa menurut Yesus? Orang jahat. Orang Yahudi sudah punya Tuhan, Bang. Orang Yahudi sudah punya Tuhan. Sebelum Maria lahir, tercipta di bumi, orang Yahudi sudah punya Tuhan. Lalu melantik Yesus anak Maria menjadi Tuhan untuk orang jahat. Kondisi ini ya. Nah, silakan Anda tanggapi, silakan. Tadi masalah tadi dikatakan Yesus dijadikan dari Tuhan. Kita baca ayatnya biar jelas. Tadi di Kisah Rasul. Anda nggak tahu dalilnya, Anda penatua. Santai aja Bang Horas, santai ya. Teman-teman bantu tap layar teman yang di bawah, posting ulang yang baru bergabung. Jangan lupa love more-nya teman-teman ya, di share. Silakan Bang Horas. Saya cari dulu ayatnya. KPR Pak, KPR 2 nomor 36. Ya. Yesus Tuhan hanya untuk orang Farisi, bukan Tuhan alam semesta Yesus itu. Jadi kalau membaca Alkitab itu harus sesuai dengan konteks. Iya, silakan. Bahkan terlalu banyak ini khotbah Petrus. Ini harus satu hari minimal bahasnya ini nih. Satu hari bagi yang baru mau belajar, Pak. Bacanya aja dari ayat 14 ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu dan dengan suara nyaring yang berkata, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9.
La 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 la. Maksudnya lalala itu apa? Terus. Oh, iya. Terus bang? Terus? Kan dulu. Yang mendekatilah. Ketika mereka, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pengertian ayat ini karena mereka menolak, tidak tahu siapa Yesus itu. Jangan garambang bang ya. Kenapa? Jangan garambang. Apa itu garambang itu? Meraba-raba paha sendiri bang. Apakah Yahudi belum punya Tuhan sampai harus dibuatkan Tuhan? Jadi gimana, saya sebenarnya mau ketawa. Anda itu belum paham Alkitab tapi kok. Jelaskan kalau gitu bang, biar saya paham. Nggak, saya mau apa dulu, merujuk ke Kejadian 32 ayat 28 dulu lah. Ini biar paham. Silakan. Kejadian. Akhirnya apa bang? Akhirnya apa? Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi itu harus Anda carikan data penguat untuk menjadikannya Tuhan, bukan? Kan udah kebilang tadi. Pak Arif, saya izin lah. Ini nggak apa terlalu gimana lah. Kasihan saya sebenarnya, dia nggak mengerti Alkitab tapi memframing seperti itu. Bukan abang. Yesus itu bukan Tuhan, tapi karena dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan Yahudi, demi untuk Anda menjual Yesus sebagai Tuhan beneran, Anda harus ngemis ke kitabnya Yahudi kan? Iya kan? Paulus itu orang mana? Petrus orang mana? Nggak ada urusan dengan itu bang, nggak ada urusan. Ah, udahlah. Ini kita berbicara mengenai nggak jalan kita bang, nggak jalan. Anda bukan mencari jalan. Kebenaran, tapi hanya Anda mau berdebat. Nggak ada. Bukan. Ada. Anda akui dulu bahwa Yesus itu sebelum menjadi Tuhan, Yahudi sudah punya Tuhan. Benar gak? Ya udah pasti itu. Nah, udah. Terus untuk apa Yesus anak Maria ini dibuat menjadi Tuhan? Untuk apa? Dia adalah firman. Anda juga kalau mau sholat, mau baca Quran harus utuh loh. Apa hubungannya coba? Memperlakukan Anda kepada sholat Tuhan Anda, membaca dengan Quran Anda harus udu. Enggak ada hubungannya bangku. Aduh, nggak ada hubungannya. Artinya memperlakukan kepada Tuhan Anda itu dengan firman-Nya, Anda perlakukan hampir sama. Enggak, bukan itu. Poinnya bukan di situ. Kok bukan di situ? Tuhan sudah ada. Dan di tengah-tengah kaum yang dimana Tuhan berkarya kepada mereka, Tuhan mengutus seorang hamba, anaknya yang tunggal bernama Yesus untuk mereka percayai. Tapi setelah datang kepada mereka, sebagian besar mereka justru mengolok-ngoloknya. Bahkan sampai kepada penyiksaan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kan itu poinnya. Lalu Tuhan marah. Marah Tuhan itu sehingga kepada mereka yang tidak percaya Yesus, Yesusnya dibuat menjadi Tuhan untuk mereka. Oke lah Bang Arif, sudah nggak nyambung ini. Loh, Jadi itu data abangku, itu data. Kenapa Anda lari dari data? Dengan data Bang Horas, bantah dengan data juga Bang Horas. Silakan. Kan data Bang. Iya. Jadi memahami perjanjian baru harus memahami perjanjian lama dulu. Apa kata Tuhan? Aku adalah aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Akulah raja, akulah penebus. Nanti dibuatkan siapa yang itu Mesias itu
Makanya kita percaya bahwa Maria mengandung tanpa suami. Kata Yesus, kalau kamu tidak percaya, lihatlah apa yang Aku kerjakan. Akulah aku, akulah terdahulu, akulah terkemudian. Terus kenapa kalau aku adalah aku? Berarti kalau aku adalah aku ini membuat manusia menjadi Tuhan, itu bukan Tuhan yang benar. Yang benar adalah kamu yang mengaku aku adalah aku. Kau membuat 1000 manusia menjadi Tuhan pun tak akan bisa merubah engkau menjadi dia. Oh, udah jelas itu. Abang membawa data. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Bisa nggak santai? Akulah yang awal, Bisa nggak akulah santai, yang Bang Juma? Bisa nggak terkemudian. santai? Santai banget pun, Bang. Apa makna aku adalah aku itu, Bang? Ya, aku adalah aku, artinya tidak ada Tuhan selain aku. Akulah aku, anihu, akulah aku, tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan. Akulah Dia pencipta langit dan bumi. Tak ada yang lain. Maka aku, ketika aku membuat Yesus menjadi Tuhan, Dia hanya Tuhan yang aku buat untuk orang-orang jahat yang telah menolak Dia. Bukan Tuhan langit dan bumi Yesus itu. Memang Yesus itu Tuhan hanya sekelompok manusia saja. Siapa mereka? Orang Farisi, ahli Taurat yang menolak Yesus. Maka Yesus oleh Tuhannya dibuat menjadi Tuhan bagi mereka sang pembencinya Yesus. Lalu mereka tidak ingin ke neraka sendiri. Makanya Dia nyebrang lautan, menjelajahi daratan, menjerat kalian untuk bersama dengan mereka menuhankan manusia yang dilantik menjadi Tuhan tadi. Oke lah Bang Arif. Pamit Bang lagi. Andi, Pamit saya lagi. izin. Ya ini Kalau kena jantung pamit. bicaranya apalah sembarangan gitu ya. Matius abangku, Matius 23:15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, agama apa yang dibangun oleh ahli Taurat, orang Farisi di luar Yahudi? Kan agama Anda. Loh, kenapa tertawa abang ini? Kalau disampaikan ya dengar, meskipun Anda itu pena yang sudah tua, tapi dengar dong. Kan dalil yang aku sampaikan, saya bukan mengarang. Oke lah Bang Arif, saya nggak mau berdosa kan, Bang Arif ya. berdosa Bang Andi. pula justru. Jadi ngarang bebas, dia tidak paham apa-apa tapi berbicara gitu. Nah, itulah kalau Sorry deh Bang, itulah. saya respect sama Bang Handi. Tadi saya datang itu karena Bang Handi ada. Itulah kalau tidak main data, Bang. Oke lah. Jadi saya kenal Anda seperti itu. Sorry. Maaf. Abang ini gimana sih ah? Jangan kayak gitu dong, Abang. Gak bisa bantah data. Gimana sih ah? Tuhan sudah ada. Rabbus samawati wal ard. Itu sudah ada. Kemudian marah kepada Bani Israel, ahli Torah, orang Farisi, karena anak yang dikasihinya itu ditolak, dibenci, malah dipersekongkoli. Mereka membuat makar untuk membunuhnya. Maka Tuhan marah. Bukankah sebarisan data di kitab Mazmur, dalam Torah, di dalam kitab-kitab para nabi, bahwa Yesus akan dibuat oleh Tuhan, musuh-musuhnya takluk di bawah kakinya? Maka musuh-musuhnya itu siapa? Orang ahli Taurat, orang Farisi yang membencinya. Tuhan menjadikan Yesus derajatnya naik sama seperti Musa. Musa dilantik, dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim, oleh Tuhan yang hak, sebagai Tuhan bagi orang jahat bernama Firaun. Musa diangkat menjadi Tuhan bagi si jahat Firaun. Yesus dilantik menjadi Tuhan bagi si jahat si Farisi. Bedanya, Farisi nyebrang laut, menjelajahi daratan, menjerat orang lain untuk masuk ke dalam lingkaran mereka supaya mereka nggak sendiri ke neraka. Ngajak yang lain
bersama dengan dia. Sebagaimana nubuatan Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang-orang banyak ini semakin banyak. Kenapa? Karena itu menggenapi nubuatan. Mereka memakai nama siapa? Kayak Kristen. Kristen memakai nama Yesus. Kristen, pengikut Yesus. Kristus, Yesusnya nebeng, Kristusnya juga nebeng di situ. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kekristenan. Tapi nama Yesus dicatut, gelar Yesus dicatut. Kalau kita melihat data yang ada dalam Bible, itu nggak bisa kita ragukan. Memang saudara-saudara kita Kristen ini memakai nama Yesus kemana-mana, menjual nama Yesus kemana-mana. Bahkan mereka Kristen pun digelari Kristus. Mereka adalah anggota Kristus. Kristen ini, anggota Polri adalah Polri, anggota TNI adalah TNI, anggota Kristus adalah Kristus. Kristen ini Kristus. Penatua kok kayak gitu kali. Cakep padahal abang itu tadi. Dah, dilanjut teman-teman. Silakan. Assalamualaikum, Bang Baal. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku, ya Allah, gantengnya, udah ganteng, cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini. Ini banyak orang yang ingin belajar. Ya namanya orang boleh lah ya, tidak melihat suku agama apapun ya, kita boleh belajar untuk maju, untuk cerdas. Nah, saya pribadi sendiri nih, ini bertanya nih, dari Bom-Bom nih bertanya, Baal tanyakan katanya sama gurunda itu, kenapa dia cerdas menguasai Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi Al-Quran? Kenapa nih? Tolong resepnya Gurunda. Maaf Gurunda ini bertanya aja supaya edukasi buat saudara-saudara muslim yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Saya jelaskan. Bukan saya ya. Jadi sederhana itu Bang. Ada 3 poin, ada 3 pilar sebagai orang yang beragama. Apalagi kita ini agama Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Mengklaim agama langit kan gitu. Nah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, waliyatazakkar ulul albab. Jadi hanya orang berakal. Jadi poin untuk mengetahui sebuah aspek kebenaran itu dientaskan oleh kepala yang hidup, kepala yang produksinya itu ada, pabrik yang ada dalam otaknya itu berjalan, yaitu mereka yang berakal. Nah, di dalam kitabnya Yahudi pun dikatakan dengan jelas, Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti pola yang harus dijabarkan, Penatua harus tahu. Yang kita harus jabarkan ini bukan doktrin dogma, tetapi apa yang menjadi cakupan daripada perintah Tuhan itu sendiri. Kita harus percaya kepada Tuhan. Berarti percaya kepada Tuhan adalah menjadikan referensi buku yang kita anggap sebagai firman Tuhan sebagai acuan di dalam berlandaskan iman yang kita jabarkan kepada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus kan mengatakan kasihi Tuhan dengan akal budi. Jadi orang yang bersandar kepada akal akan mampu kemudian menyampaikan literasi yang ada dalam kitab-kitab untuk dijelaskan kepada orang, meski dengan bahasa standar sederhana. Pesan itu akan sampai kepada orang yang memang tujuannya mau belajar. Gitu. Luar biasa ya. Belajar. Terima kasih Gurunda. Ada saudara kita dari yang Kristen juga, mungkin ini salah satu bagaimana mereka belajar sama Bang Juma ya, karena Bang Juma ini kan memang cerdas sana cerdas situ kan. Kadang-kadang kita melihat mereka masih botol sana botol situ. Oke, ini ada Bunda Karyana, memang cantik, dia open cam, dia orang baik gitu ya. Alhamdulillah dia sudah bergeser, dulu Tuhannya 3 sekarang 2 gitu. Mungkin ada pergeseran Tuhan, mungkin akibat belajar dari Bang Juma. Silakan Bang Juma disapa dulu, silakan. Ibu Karyana, semangatkan sore. Sore Bang Juma. Penatua kita lari tadi. Sensitif dia tuh. Ya. Saya di Jambak nih, padahal saya lagi di luar. Sebenarnya mau aja sih diskusi. Mbak, kalau ada teman yang lain silakan dulu. Iya, Aku beliau mau lagi di area public soalnya. Karena saya jujur saya di luar nih. Lagi ada ada klien. Oke. Teman-teman dinaikkan Teman yang yang lain lain. silakan. Saya menyimak aja dulu.
jangan di atas inilah. Oke, saya tutup dulu ya Bang Zuma. Iya Bu, kasih. Ya. Silakan, Abu Isa. Abu Isa, dibuka meja. Ya, selamat sore. Selamat sore. Jadi di dalam Islam itu juga mengenal konsep sesembahan yang bukan Tuhan juga Bang Zuma. Itu di Al-Baqarah ayat 34. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk menuhankan Adam, gimana tuh? Ya, baik. Jadi tak ada perintah kepada para malaikat untuk mengilahkan daripada Adam alaihi salam. Diperintahkan kemudian untuk sujud menghormat. Wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Diperintahkan kepada mereka, Tuhan berfirman, di mana dikatakan ketika aku berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblisnya menolak, iblisnya menyombongkan diri, dan iblis ini termasuk dari golongan kafir. Lalu Allah berfirman, selanjutnya berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, kan begitu. Tetapi iblis ini karena tidak ingin hormat kepada Adam, bukan menuhankan Adam, tidak, menghormat kepada Adam, bukan menuhankan Adam. Makanya data-data di dalam Al-Quran surah Sad juga menerangkan ketika dia dipinta, iblis dipinta, lalu iblisnya menolak, dia mengatakan, demi kemuliaanmu ya Tuhanku, demi kemuliaanmu, izinkan aku untuk panjang umur supaya aku menggoda Adam dan keturunannya, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang akan menyembahmu, kecuali mereka yang mukhlisin. Izinkan aku, kata iblis, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak pantas menyembah, sujud, menghormat kepada iblis, kepada manusia, tidak pantas. Maka panjangkan usiaku, kata iblis di situ. Demi kemuliaanmu panjangkan usiaku. Nah, Tuhan mengatakan, oke, jika itu yang kamu inginkan, usiamu aku akan panjangkan. Engkau akan membawa hambaku, anak-anak Adam, ke neraka yang mengikuti kamu. Tetapi yang tidak mengikuti kamu itu tidak. Kau tidak akan bisa menggoda mereka. Yang beriman kepada aku tidak akan mungkin bisa kau goda kepada mereka. Begitu Bang. Iya. Paham ya? Oke. Jadi kalau umat Islam itu sujud kepada Allah itu dikatakan menyembah, para malaikat sujud kepada Adam dikatakan sujud penghormatan gitu kan? Benar, sama seperti ketika kami menghormat kepada orang tua. Baik. Kalau misalkan ada dua orang ya, sujud di hadapan patung Dewa Zeus, bagaimana cara membedakan yang satu sujud penghormatan, satu sujud menyembah? Oke, baik. Jadi ketika ada orang sujud kepada patung tersebut, sujudnya oleh karena penghargaan, menghargai, misalnya itu adalah karya dari orang tuanya, itu hormat, bukan menyembah. Dia sujud kepada karya orang tuanya. Misalnya dia rindu sama orang tuanya yang telah membuat patung tersebut, lalu kemudian dia sujud menghormat. Bukan berarti dia hormat kepada patung itu, enggak, tapi dia menghormat kepada ayahnya yang telah membuat patung itu. Dan itu tidak menuhankan, sebab dia tidak mengharapkan adanya kebaikan dari patung. Tidak minta kepada patung untuk dijauhkan dari musibah, tetapi hanya menghargai, ini karya orang tua saya, peninggalan orang tua saya. Seperti itu adanya. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa itu, Anda tidak mengatakan. Jadi kita bisa membedakan tergantung dari niatan seseorang. Tadi kamu lari? Yeah. Oke, thank you. Ya, seperti itu saudara. Silakan. Jadi asumsinya para malaikat itu sujud kepada Adam itu dibenarkan karena itu adalah perintah Allah, betul kan Bang ya? Gimana?
Jadi sujud kepada Adam itu dibenarkan karena itu adalah perintah Allah, Yes. ya kan? Iya. Nah, sama Bang, menyembah Yesus juga dibenarkan gitu loh, karena Yesus itu menggantikan Tuhan sebagai Raja, sama kayak Daud. Kalau Abah banget baca 1 Raja-Raja 1 ayat 3:23, itu Nabi Nathan itu sujud di hadapan Daud, Nabi Nathan itu. Dan itu dibenarkan karena Daud itu menggantikan Tuhan sebagai raja gitu. Bung, tidak ada Nabi Daud atau nabi-nabi yang lainnya sujud menghormat karena menganggap objek itu adalah sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan yang saudara kami Kristen lakukan. Kalian menganggap Yesus ini sebagai oknum Tuhan. Makanya ada istilah transenden. Tuhan kalian bisa menjadi apa saja. Termasuk Yesus ini adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi yang turun. Makanya selalu menggunakan Yohanes 1, bukan? Dengan konsep apa? Firman, Logos, Theos, Allah, yang kemudian adalah Theos dan Logos itu sendiri yang turun menjadi daging. Jadi Yesus. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Yesus adalah Theos yang mengambil rupa daging yang turun ke bumi. Begitu juga Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Beda dengan iblis disuruh perintah sujud ke Adam, di mana Adam manusia, ciptaan Tuhan. Makanya ditanya ketika Allah berfirman kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyada?" Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apakah kamu merasa lebih hebat? Apakah kamu merasa lebih tinggi? Lebih merasa golonganmu itu derajatnya lebih tinggi? Iblis menjawab, "Ana khairum min." Memang saya lebih baik dari dia, ya Tuhanku. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Berarti ada unsur kesombongan ketika ada tanya jawab di situ. Jadi ini cerita nggak bisa dijadikan sebagai landasan bahwa Tuhan menciptakan iblis untuk menyembah Adam, di mana Adam adalah Tuhan yang adalah Bapa itu sendiri, yang adalah Elohim itu sendiri. Enggak, bukan begitu. Iblisnya disuruh menghormat kepada Adam. Tunduk enggak ini iblis ini? Tidak. Rupanya dia merasa lebih hebat daripada apa yang ada pada diri Adam. Sama Bung, analogi sederhananya. Sama seperti Kristen hari ini. Ketika saudara-saudara kami Kristen diminta untuk sujud menghormat kepada Nabi Muhammad, kalian menolak. Kalian merasa lebih hebat, tak pantas kami bersujud menghormat kepada Nabi Muhammad. Kami lebih pantas bersujud kepada Yesus. Yang mana Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya untuk orang jahat. Kalian lebih peduli untuk menyembah kepada Dia dengan esensi Tuhan yang Anda anggap sama Dia, Yesus, daripada Anda menghormat, sujud, tunduk kepada apa yang Nabi Muhammad bawa. Itu sama. Anda menganggap Nabi Muhammad bukan Nabi. Sama seperti Anda menganggap diri Anda lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Begitu. Kalau Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, itu kan pemahaman Jesus only, Bang. Kalau Tritunggal kan nggak seperti itu. Gitu. Iya, sama aja, Bung. Sama aja. Kalian menganggap bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang hakikatnya tunggal absolut, tak terbilang, tak terbagi, apalagi tak tertambah, tak terkurangi. Itu Anda anggap Yesus itu adalah bagian daripada simbol tadi. Entah itu penambahan mengambil rupa daging, entah itu kemudian dia membelah diri menjadi manusia separuh, Tuhan separuh. Apapun itu, pada prinsipnya Yesus ini adalah Tuhan bagi orang-orang jahat. Bukan untuk kalian. Kalian bukan orang jahat tadinya, tetapi orang-orang jahat ini, ahli kitab ini, orang Farisi ini tidak ingin ke neraka sendiri.
maka dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar yang nyembah-nyembah batu, nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah laut, nyembah-nyembah sungai, menjadi pengikutnya. Menjadi apa? Menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Orang Farisi ketika Yesus dibuat menjadi Tuhan, bagi mereka itu musibah besar, karena mereka tahu Tuhan mereka Yotevave, bukan Yesus. Tapi bagi Kristen, mengetahui Yesus Tuhan, kalian girang. Itulah kenapa kalian 2 kali lebih jahat. Sejahat-jahatnya Farisi, mereka nggak nerima Yesus itu Tuhan. Mereka nggak mau, mereka nggak ridho, mereka nggak ikhlas, nggak terima. Coba Anda baca dalil itu, KPR 2, 36, 37 sampai nomor 40. Mereka nggak mau. Mereka merasa terenyuh, tersakiti, karena Tuhan mengutuk mereka dengan menjadikan Yesus yang bukan Tuhan sebagai Tuhannya. Apesnya, andai saja mereka disuruh menyembah atau menuhankan Musa, masih lebih baik. Andai saja mereka disuruh menuhankan Nabi Abraham, masih lebih baik. Sayangnya, orang yang dimusuhi, orang yang dibenci, orang yang mereka bunuh, justru dia yang disuruh tuhankan. Maka kepada Yesus mereka tuhankan. Mereka sakit dengan keadaan itu. Tapi karena sudah dikutuk oleh Elohim, mereka nggak bisa kemana-mana. Maka solusi terakhir yang mereka pakai sama seperti iblis. Ketika Tuhan mengutuk iblis, solusi yang terbaik adalah aku nggak mau masuk surga seorang diri. Aku harus mengajak Adam dan keturunannya menemani aku. Begitu juga orang Farisi. Sekalipun aku dikutuk masuk ke neraka karena menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar, aku nggak mau masuk neraka sendiri. Maka aku harus menjerat orang-orang penganut penyembah pagan di luar Yerusalem. Maka terjeratlah ya Roma, terjeratlah Yunani, terjeratlah Belanda, terjeratlah semua bangsa-bangsa asing di luar Yudaism. Datanglah Nabi Muhammad meluruskan kembali, membersihkan kembali. Makanya Yesus mengatakan ketika Ruh Hamid datang, dia akan mentobatkan dunia dari dosa. Kenapa mentobatkan dunia dari dosa? Karena ajaran penyembahan terhadap Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar sudah merebak ke seluruh penjuru bumi. Maka Nabi Muhammad datang untuk membersihkan itu. Itu yang dimaksud saudaraku. Camkan aja deh, camkan aja. Bahasa sederhananya adalah, apakah sebelum Yesus menjadi Tuhan belum ada Tuhan? Nah itu, jawabannya itu di situ. Silakan. Bang Arif. Bang Wan, Assalamualaikum Bang Wan. Iya. Gantian sama Waalaikumsalam, turundaku. Wah, Masya Allah, semangat abang. Lanjut kita, silakan. Alhamdulillah bang, agak kareba bang. Alhamdulillah, sehat-sehat. Iya. Ya, silakan. Alhamdulillah, syukur bang. Lanjut. Iya. Silakan aja dulu Mas Aha, bertanya. Ini kan temanya Oten bertanya. Silakan Mas Aha. Iya. Udah bang, gantian sama Bob, sama Bu Karyana, gantian. Karyana lagi di luar ini. Ya, Bob, mana Bob? Bob ini kan tongkatnya Mak Lampir ya. Masa? Bang Wan ketawa. Si Bob ini dulu cita-citanya waktu kecil ingin jadi pilot katanya. Tapi karena dia aja, bener nggak, Bob? Cita-cita waktu kecil mau jadi pilot? Enggak. Oh, bohong yang dia Bang Andi. ditawarin. Saya baca company profile-nya. Tadinya betul dia bercita-cita jadi pilot. Kenapa? Karena dia pikir di atas ada bengkel. Kata dia kalau pesawat rusak kan tinggal diservis di atas. Setelah dia tahu nggak ada bengkel di atas, nggak berani lagi dia. Iya. Lanjut Bang Andi. Azan di sini Bang Andi. Lanjut teman-teman. Maghrib sebentar, silakan. Oke. Terus gimana? Bengkel ban pesawat. Dikira di atas ada rest area. Nggak ada cita-cita jadi Bukan bang Andi, bengkel ban pesawat. Iya. Begini loh, di era Soeharto yang ditawarkan ini polisi, jadi TNI, dokter, yang ketiga ini jadi presiden. Cuma 3 itu yang ditawarkan. Oh, ini ada brother bau ini. Berat ini. Bau. Kalau sama Bob ngomong berat.
berat. Ya, selamat sore, brother. Gimana kabarnya, brother? Ya baik. Ya, silakan mau diskusi. Berat juga brother. ini. Ya semua. Ya. Selamat sore ya. Ya. Si Bau. Bawa Iya, ketemu Bob ini bagus ini berdua nih. Brother Arif, apa ini tema Oten ini bertanya. Iya, silakan. Silakan. Oke baik. Saya ingin bertanya, apakah boleh umur 70 mualaf? Boleh. Oh, bau mau mualaf, bau. Umur 70 boleh kan? Boleh. Ya iya 70. Jadi doakan saya supaya saya capai ya Amin. 70. Iya. Sekarang umurnya udah 71. Belum brother, masih 46 ini. Oh, 46. Jadi 46 jadi menunggu sekitar 20 tahun lebih gitu ya. Iya. Ada jeda waktu dia. Ya udah, Gimana? terserah aja. Iya, yang penting boleh kan? Boleh. Iya, tidak masalah. Tapi kalau nggak nyampe 70 tahun terus koid gimana? Ya itu kan cuma prasangka. Pasti kan sampai, oh ini orang tua saya ini masih 82 masih hidup. Gimana? Tetangga kamu udah 20 tahun udah meninggal. Ada mereka. Ada di sini. Nah, ada kan? Siapa namanya itu tetanggamu yang meninggal 20 tahun? Dekat rumahnya Pak RT. Mana? Dekat rumah Pak RT. Iya kan, supaya kan umur 70 kan sudah tidak terlalu kerja paksa kan. Sudah istirahat di rumah, ya sudah tidak perlu kerja berat. Sekarang kan saya mesti kerja berat ya, bisa saja kan ya blunder ya. Begitu brother. Terserah kamu aja dah. Yang penting kan boleh. Jadi ya umur 70 saja. Gitu. Kalau nanti malam kamu keselak tulang terus nggak bisa napas gimana? Itu kan cuma prasangka, kan tidak seperti itu. Soalnya orang tua saya masih 82 masih hidup ini. Kan mati itu nggak ada yang tahu kapan. Emang kamu tahu kapan kamu mati? Saya tidak tahu, tapi kan kita punya prediksi kan umur. Saya akan permain kan ada prediksi. Oh ini lawan ini akan hasilnya seperti ini. Ini kan prediksi. Ya. Bang Bao pernah keselak nggak? Keselak tulang? Pernah, tapi kan bisa dicabut. Makan pisang bisa dicabut. Tulang apa itu biasanya? Tulang ikan apa tulang babi? Aduh, biasanya ikan brother. Kan kecil-kecil tidak sengaja ditelan. Itu. Soalnya saya tanya sama Ustadz di Komal-Komal yang lain, mereka bilang boleh. Yang penting ya bisa capai. Gitu katanya. Sama seperti brother Kenapa harus sampaikan. menunggu 70 tahun? Kenapa nggak sekarang? Iya, itu penyebabnya begini. Saya kan masih beraktivitas. Nah, takutnya ketika saya mualaf, saya blunder. Maka dosa lagi. Apakah saya mau sadat ulang? Pasti tidak bisa kan? Ya udah kalau gitu gak usah sekalian mending makan babi aja seumur hidup. Jangan begitu. Ini tanggung jawab kamu. Orang mau bertobat. Kamu harus bimbing supaya saya bisa bertahan. Ya. Gitu. Ya, brother, kenapa sampai saat ini kau percaya Yesus sebagai Tuhan, brother? Yesus itu utusan. Bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan ya? Ya masing-masing kan punya pilihan. Yang penting percaya dulu Yesus. Ketika kita percaya ya lolos. Gitu.
Iya. Terus Anda menuhankan Yesus atau menuhankan Bapaknya? Bapaknya Yesus. Saya Tuhan saya Bapa. Gitu. Terus Yesus sebagai apa? Ya Yesus Bapakku. Gitu. Yesus Bapakku. Gimana itu Bang Andi? Bapakku. Yesus Bapakku katanya Bang Andi. Iya, Yesus itu Bapakku, yang Tuhan Bapa. Karena di Bible kan tertulis Tuhan itu Bapa, betul? Iya. Tuhan itu Bapa. Bukan Yesus. Bukan Yesus berarti. Yesus Bapakku. Yesus Bapakku. Bukan Tuhanku. Ya Tuhan kan Bapa. Di mana ayatnya itu? Coba. Ayatnya di mana? Itu aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, betul? Ya. Itu seringkali itu teman-teman Muslim seringkali bahas ayat itu. Saya juga ya imani ada ayat itu. Gitu. Yesus itu Bapakku. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri maksudmu? Nah itu kan tergantung orang yang menilai. Karena ada ayat mengatakan di mana ada percakapan antara murid dan guru. Nah di mana kan Filipus bertanya kepada Yesus. Di dalam Yohanes 14 itu ayat 7 sampai 9. Filipus kan tanya, Rabi tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Lalu Yesus katakan kepada Filipus, sekian lamanya kamu bersama-sama dengan aku, kamu tidak kenal aku. Kamu telah nampak aku, kamu telah melihat Bapa. Ada ayat itu maka si pembaca kan ada ayat itu yang mereka tahu Yesus Bapa karena lewat perkataan Yesus itu. Begitu berarti. Kira-kira pernyataan Yesus, narasi Yesus yang seperti itu Anda pahami sebagai apa? Tahu. Ya karena Yesus yang tahu kan Bapa ini. Kita kan tidak tahu. Ketika kamu melihat aku sama dengan melihat Bapak kan gitu kan? Itu maksudnya gimana? Bagaimana brother? Gimana maksudnya? Pernyataan Yesus ketika melihat aku, engkau telah melihat Bapa kan seperti itu. Karena di dalam konsep Islam itu sebenarnya ajaran Yesus itu tidak ada yang berbeda karena di dalam Islam itu ada ya tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kamu tidak akan pernah melihat, kamu jangan memikirkan siapa itu Tuhan. Lihatlah ciptaannya, lihatlah aku kata Yesus kan. Karena ketika kau lihat aku, maka sama kamu dengan melihat esensi Bapa, gitu maksudnya brother. Bukan kemudian Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, ini kan memang ada dalilnya. Yesus berkata kepada Filipus, kamu telah nampak aku, kamu telah melihat Bapa. Berarti Filipus tahu seperti ini Bapa, seperti Yesus, begitu. Kan Yesus kata Bapa enggak kelihatan, rupanya pun tidak bisa dilihat. Iya, gitu Yesus kan? yang ngomong. Makanya Karena cukup lihat aku sebagai makhluknya, sebagai ciptaannya. Ketika kau melihat aku sebagai ciptaannya, sama halnya kau telah melihat Bapa. Itu maksudnya, brother. Bang Andi monitor, Bang Andi. Karena kan sumbernya hanya Yesus yang tahu. Karena Yesus bilang kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau datang kepada Bapa, melalui Yesus dulu. Yesus juga kan sumber juga. Tanpa utusan kan kita tidak tahu sumber, betul? Iya, Yesus itu kan jalan, bukan tujuannya. Bukan tujuannya. Yang penting kan lolos dulu. Kita datang kepada utusan ini. Karena utusan ini kan diberi mandat untuk menyampaikan kabar baik. Supaya kita lolos secara disiplin, kita harus ikut alur. Datang sama Yesus dulu, jangan menerobos. Akibatnya kita tersesat, ya.
Gitu, mesti Jadi disiplin. menurut Yesus agar tidak tersesat seperti apa menurut Yesus? Agar Datang tidak kepada sesat. percaya Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa, brother? Inilah menjadi polemik kita. Ada percaya Yesus utusan, ada percaya Yesus Tuhan, ada percaya Yesus Bapa. Banyak varian, tergantung manusia itu. Begitu, brother. Iya, kalau Anda mempercayai Yesus sebagai apa? Nah, Yesus Bapakku, versi lain lagi saya. Tanya Berarti juga Bapa orang itu adalah lain. Yesus, itu maksudnya. Hah? Berarti Yesus itu adalah Bapa gitu maksudnya. Bapakku, saya punya Bapak Yesus. Itu. Iya, Gimana? Bang Andi, monitor Bang Andi. Ini guru bahasa Indonesia Bang Andi. Bang Andi, teman-teman di bawah bantu teter layar dulu teman-teman ya, dari nunggu Gurunda selesai beribadah sholat maghrib mungkin di daerah beliau. Bantu teter layar yang baru bergabung di posting ulang teman-teman ya. Bang Baal, monitor Bang Baal. Aduh, Kira-kira menurut Yesus itu siapa Bapak Bang Baal? Kelihatan apa enggak Bang Baal? Iya. Iya, masalahnya kan ya saudara-saudara Kristen itu kan selalu comot-comot ayat ya, jadi tidak paham dengan siapa Yesus. Akhirnya mereka bingung si Yesus. Ada yang bilang Bapa, ada yang mengatakan Bapa bukan Yesus. Dan menurut pengakuan Bang Bau juga itu tergantung persepsi sendiri. Jadi memang dalam kekristenan ini masih bingung, masih mereka mengkonsep Tuhan ini siapa sampai sekarang kan mereka selalu berdiskusi di kamar-kamar mereka, masih mencari siapa Tuhannya. Itu dimaklumi saja karena ada pengakuan dari Bang Bau sendiri, itu tergantung pemikiran masing-masing. Nah, tetapi kalau saya sih lebih cenderung semua sebenarnya Kristen bisa dipersatukan asal saja mereka disiplin dengan kaidah apa yang tertulis di dalam Bible dan apa yang dinyatakan oleh Yesus. Itu pertama, harus berpegang kepada Yesus, bukan kepada pernyataan Yohanes. Contoh Yohanes 1 gitu kan, pernyataan Yohanes itu tidak berpegang kepada Matius, Lukas, Matius, Lukas dan Yohanes ya. Maksudnya ada hierarkinya. Yesus nomor 1 dulu. Itu aja yang disiplin. Kalau disiplin seperti itu, yakin kalau Kristen tidak akan terpecah. Tapi memang itu sudah dibuatkan oleh Yesus, bahwa Yesus berkata bahwa akan datang Mesias palsu, nabi-nabi palsu gitu kan, yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Nah, banyak orang Kristen, semua denom ini mengatakan nama Yesus. Nah, ini Yesus ini yang dikuatari oleh Yesus, dibuatkan bahwa Yesus itu adalah palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang, dia bilang. Bahkan orang-orang pilihannya sendiri disesatkan oleh Yesus palsu itu. Jadi ini kita harus tahu ada Yesus palsu, ada Yesus yang asli. Nah, saya berharap teman-teman Kristen ini coba bisa bedakan mana Yesus yang asli, mana Yesus yang palsu gitu. Itu aja dulu supaya kita tahu siapa yang Tuhan yang harus disembah. Kalau menurut saya, kalau mengikuti Yesus yang asli ya, menurut Yesus yang asli, yang disembah bukan Yesus tapi Bapa di sorga itu. Seperti itu katanya. Silakan. Silakan Bau. Bau, Iya. buka mic Bau. Ya, sudah. Saya sudah dengar ya perkataannya. Terima kasih ya, Brother Baal ya. Ya, jadi begini, kondisi saat ini ya banyak varian yang terjadi di kubu ya kekristenan. Ya, bahkan ayat-ayat pun sudah dimodifikasi. Akibatnya kan ya para pembaca bingung. Nah, maka kita kembali lagi seperti yang Brother Baal katakan, kembali apa yang diperkatakan Yesus ya, bahwa dia adalah jalan dulu, dia kebenaran dan dia kehidupan. Ketika kita datang kepada dia, ya kita tahu gitu bahwa ada sang sumber ya, seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang mengenal Allah satu-satunya yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Karena di sini ada kerjasama, satu misi atau visi
ya di dalam penyelamatan manusia. Ada yang mengutus, ada yang diutus. Jadi semua kerjasama ya. Di sini banyak polemik terjadi ketuhanan ini. Karena utusan ini kan hebat. Kenapa saya katakan hebat utusan ini? Karena diberi kuasa dia di bumi di surga. Jadi ada hal-hal yang Yesus kerjakan di kolong langit ini kurang lebih 33 tahun ya. Dengan pelayanannya yang sangat dahsyat ya, pada waktu itu tidak semua orang mampu mengerjakan, tapi Yesus dapat mengerjakannya. Namanya contoh-contoh di mana manusia pada waktu itu kan heran dengan peristiwa-peristiwa yang ajaib, bahkan alam semesta pun ya dengar akan perkataan utusan ini karena dia diberi kuasa. Gitu. Jadi para pembaca mereka secara disiplin ya mereka cari tahu yang memberi mandat ini siapa. Karena Yesus sendiri yang ngomong, rupanya, suaranya, kamu nggak tahu. Berarti yang tahu Yesus. Begitu, brother. Jadi karena secara layaknya, seperti tidak sama-sama di manusia di kolong langit ini. Ya orang apalagi atasan ya kita kan sanjung mereka dengan nama-nama pujian-pujian supaya kami diberi posisi. Seperti kita lihat ada majikan, ada kalau ada yang mulia, ya banyak dia di kolong langit ini. Tapi secara disiplin mereka menyebut utusan ini nama yang sesuai. Maka banyak varian yang timbul. Ada katakan dia Tuan besar, ya. Ada katakan dia imam agung, ya macam-macam. Ada mengatakan lebih Tuhan. Jadi disitulah terjadi pembenaran kok Tuhan manusia itu kan aneh. Tetapi dengan pelayanan Yesus ya dia hebat gitu, sampai dosa manusia pun diampuni gitu. Jadi bagi saya ya sebagai kekristenan ya saya menganggap Yesus ini Bapakku karena lebih dari orang tuaku. Begitu, brother. Jadi saya menyebut dia Bapa. Mungkin lain teman-teman Kristen, mungkin versinya lain juga. Iya itu, Gitu. oke diulang-ulang ya. Jadi membicarakan tentang kondisi di Kristen ya. Memang itulah yang terjadi ya. Kristen harus akui bahwa memang konsep dalam Tuhan dalam kekristenan ini masih dikonsep ya. Maka selalu berkata konsep ketuhanan dalam Kristen. Nah, seperti yang sampaikan terakhir, konsep ketuhanan ke dalam prinsip. Kalau kita berbicara tentang konsep, apa tuh konsep? Konsep ini bentuknya abstrak. Abstrak ini artinya belum jadi. Sama halnya ketika kita berbicara tentang kita membuat surat, kita membuat konsep dulu. Nah, suratnya yang benarnya belum ada. Sama dengan kalian di Kristen ini konsep ketuhanan. Nah, Tuhannya belum ada sampai sekarang. Maka yang terjadi diakui tadi bahwa memang dalam Kristen masih bingung siapa Tuhan, siapa Bapa gitu. Makanya saya bilang cobalah Kristen ini bersatu kepada pengajaran Yesus. Nah kalian kan tidak mengikuti pengajaran Yesus sehingga kalian bisa menafsir sendiri, menjelaskan sendiri, membawa asumsi sendiri. Kacau kan, kacau balau. Ini yang harus fakta yang dikatakan oleh Yesus ini, memang kalian ini termasuk orang yang jahat gitu kan, karena masih ada yang menuhankan Yesus, menuhankan Bapa. Yesus adalah Bapa sendiri, atau ada yang mengatakan Yesus bukan Bapa. Ya, Bapa adalah bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ada juga sekarang ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Makanya kalian ini semua itu dalam Kristen ini orang jahat. Karena poinnya bahwa mereka masih menyembah Yesus. Kalau di Matius 7 dikatakan ayat 22 dikatakan yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan, bermujizat dengan nama Yesus, itu orang jahat. Itu poin dari Yesus. Kenapa kalian tidak berbelajar tentang itu? Nah, di antara pengajaran yang benar, Yesus juga adalah guru yang baik. Ada ya pengajaran yang sesat.
yang sesat ini yang kadang diabaikan oleh saudara-saudara Kristen. Dikatakan bahwa yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah orang jahat. Di mana tempatnya? Neraka pasti. Karena itu pernyataan Yesus. Kalian berbicara tentang Yesus, 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 tapi apa yang dikatakan Yesus tidak pernah dengar. Makanya ketika Bapaknya di surga berkata, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dia bilang. Maka dengarkannyalah dia. Dengarkan, bukan disembah, tapi dengarkanlah dia. Lalu Yesus menjabarkan siapa dirinya tadi itu. Dia bilang, aku ini utusan. Bapak sembahlah Bapak. Maka yang mengatakan Yesus Tuhan, Kristen ini mengatakan Yesus Tuhan, baik itu denom apa ya, sekte apapun, itu orang jahat menurut Yesus. Jadi dapat pelajaran sekarang saudara-saudara Kristen Bang Bao ini terutama ya, berhentilah mengatakan Yesus adalah Tuhan, karena di Matius 7 yang mengatakan Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan dengan nama Yesus. Mengusir dengan nama Yesus saja ada orang jahat, dia bilang. Itu neraka. Lalu ada poin yang kedua, bahwa yang percaya bahwa Yesus disalib, bahwa Yesus dibunuh, itu dikatakan iblis oleh Yesus. Siapa? Petrus contohnya. Petrus percaya dengan pemikiran-pemikiran manusia ahli-ahli Taurat dan lain-lain. Yesus dibunuh. Kristen percaya itu dengan pemikiran ahli Taurat, imam-imam kepala. Nah, dikatakan apa? Petrus iblis. Nah, saudara-saudara, makanya yang berkata Yesus Tuhan adalah orang jahat, adalah temannya iblis, tentu masuk neraka. Yang berkata Yesus adalah disalib, dibunuh, itu iblis, kata Yesus, itu masuk neraka. Jadi hati-hati. Sampai sekarang ya, keselamatan tidak akan ada ditemukan di dalam Kristen, karena menurut narasi Yesus, pengajaran Yesus, bahwa kalian semua orang jahat dan layak masuk neraka. Seperti itu, Bang. Silakan Bau. Buka mionya, Bau. Dibuka mionya, Bau. Apa kepal, Bau? Bau, dibuka mionya. Karyana sudah monitor, Karyana. Karyana sudah monitor. Aku narasi dulu lah. Yang di bawah bantu teter layar, teman-teman ya. Ayo, bantu teter layar serentak. Ayo serentak bantu teter layar. Biar kembali ini kembali algoritmanya naik, teman-teman. Jangan lupa yang baru bergabung, yang belum posting ulang, teman-teman. Yuk, dibagi-bagikan, share-share juga. Kalau ada love foreign-nya juga, love foreign, teman-teman. Love foreign. Jangan mawar, love foreign aja, yuk. Togo populer. Aku mau ajarin cuma sedikit ya. Bang Baal. Cerita dengan siapa tadi itu Bang Baal? Baca komen gak Bang Baal ini? Bang Baal tadi baca komen. Ya, kenapa? Oh. Enggak, aku pikir Bang Baal baca komen sendiri. Cerita sendiri. Saya, menanggapi Bang Bawo, saya kan bukan debater seperti Bang Handi Selebes gitu, kan debater itu asli. Terus Bang Juma ini juga selain debater dia orator yang bagus gitu. Saya ini hanya guru aja, menyampaikan pengajaran yang bagaimana menurut para nabi, termasuk Nabi Yesus gitu alaihissalam, mengajarkan tentang siapa dirinya, siapa Tuhan, siapa yang disembah pun dia ajarkan. Masalah. Jadi seperti itu. Saya bukan debater, saya makanya kalau ada diskusi tanpa data saya lebih baik diam gitu kan, karena saya ini mengedukasi gitu Bang. Silakan. Nah, jadi Bang Baal kalau komen-komen itu seperti apa tuh? Orang inilah. Apa perlu dilayan itu kah? Upin mungkin nanti host yang nanggapin. Bang Wan, Upin Ipin lagi itu di jalanan itu. Itu terserah tauhid itu ya, Bang Baal. Upin Ipin lagi di jalanan itu. Tolong. Nah, jadi komen itu Upin Ipin. Itu Bang Baal ya. Apa namanya kalau bahasa komunikasi apa? Sepleteran begitu ya Bang Baal ya? Jadi Bang Baal, halo Bang Baal. Silakan Bang Bau, dibuka mionya Bau. Oh macet Bau. Iya macet lah. Penjelasannya aja. Ya ikut narasinya Pak Al ya macet. Gitu. Coba kalau perlawanan dengan Pak Al pasti gak macet lah. Ya sudah, kau yang bernasi, bantah itu. Oke. Silakan Bau. Kita awal dengan Injil.
ini yang Di sana Ustaz Arif, jelaskan berkali-kali ya. Ustaz. Injil ini datang, Ustaz Arif, monitor ke Ustaz Arif. ya Injil ini datang ke dunia menjadi manusia gitu loh. Menjadi manusia, Injil ini menjadi manusia. Lalu Injil sekarang di mana? Ya tentu di kerajaan surga. Injil yang asli sudah berada di kerajaan surga, gitu loh. Di mana ada kau nampak gak Bob? Bob, kau nampak kayaknya itu dia di kerajaan surga. Ada kau nampak? Kau lihat? Oh, Bob. Begitu. Begini ya. Gabriel, Gabriel ini kan nggak selalu datang. Dia nggak pernah datang ke Yesus, hanya satu kali, yaitu saat Maria. Assalamualaikum Pak Haji. Maria belum mengandungnya, lalu dia datang, dia memberikan Injil yang penuh atau yang dari awal sampai akhir ya ke dalam rahim Maria berupa Roh Kudus Injilnya. Sejak saat itu Gabriel ini sudah nggak memahyukan lagi gitu loh, karena Injil ini sudah finish di dalam kandungan Maria, sehingga Maria cukup melahirkan, lalu Injil ini menjadi manusia, mengajar kepada manusia. Jadi dia nggak menerima, nggak mendapati Gabriel lagi, karena Gabriel ini sudah tuntas, karena Injil ini telah menjadi manusia begitu. Gurunda Juma mungkin perlu kita dapat edukasi. Silahkan Gurunda kalau sudah monitor. Saya ingin banyak belajar, terutama yang di bawah-bawah. Silahkan Gurunda atau Bang Andi. Gurunda masih beribadah itu, Bang Bahar. Silakan diwakili dulu. Nanti kalau menyatakan di mana Injil yang asli, Bang Bal, Injil dapat yang Bang asli Bal ini yang apa? berada Hujan ke di Bang langit Bal. ke kerajaan surga gitu. Bang Bal monitor. Hujan gak panas sekarang? Ini ya, karena Yesus ini memberi pengajaran 3,5 tahun. Sama halnya ketika Yesus mengajar, seorang guru mengajar kepada murid-murid kelas PAUD ya, di bawah TK. Jadi dengan bahasa-bahasa lugas, tegas gitu ya. Walaupun banyak pertentangan dari ahli Farisi, ahli Taurat, dia terus harus tegas dia menyampaikan tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya yang disembah oleh Yesus gitu kan. Dia tegas gitu ya. Nah, berikutnya abad-abad berikut itu di pengajaran Yesus memang dirusak oleh orang-orang yang tampaknya antikristus kalau menurut saya. Karena apa? Menganggap Yesus Tuhan. Padahal Yesus sudah jelas 3,5 tahun ini mengajarkan siapa Tuhannya. Tuhannya aja Bapa yang di sorga. Makanya dia sujud, sembah, memohon, berdoa dan semua kepada Tuhan, kepada Bapanya, bukan kepada dirinya. Yang terperjalanan waktu dijadikanlah oleh Yesus Tuhan. Maka itu pun sudah disampaikan oleh Yesus bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan, dia tidak tahu bahwa kemudian mungkin ada yang menuhankan Yesus. Ini orang jahat. Makanya di Matius 13:42 dikatakan oleh Yesus begini, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini Yesus yang ngomong. Jadi tidak ada kecuali, semuanya dia bilang. All dia bilang. Lalu apa yang maksud? Yesus melukiskan apa yang akan dialami oleh mereka yang menyebabkan mereka berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu apa? Kejahatan yang paling jahat di mata Yesus itu apa? Yaitu mengatakan Yesus Tuhan. Itu jahat itu. Kata Yesus jahat. Mungkin kategori jahat ini kan bisa ada kelasnya ya. Mungkin berbohong juga jahat, berdusta jahat, memukul orang jahat, berzina juga jahat, korupsi jahat. Tetapi yang paling jahat di mata Yesus adalah yang menuhankan Yesus. Seperti yang dikatakan Matius 7, 21, 23. Ya kan? Dia orang jahat, dia bilang. Makanya ketika di Matius 13:42 dikatakan semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat retakan gigi. Itu apa? Yesus sedang melukiskan apa yang akan dialami oleh mereka ini ya, termasuk Kristen ya, yang menyebabkan orang itu berbuat dosa dan melakukan kejahatan.
Anda baca di Matius 13:41 juga demikian, mereka akan disiksa dengan api dan mengalami penderitaan yang berat, kata Yesus. Anda baca Wahyu 14:9 ayat 11 sampai 11. Ngeri loh sebenarnya saudara-saudara. Makanya saya senang sekali dengan ketemu Gurunda Juma, Gurunda Bang Handi Selebes dan yang lain-lain ya, termasuk Komal ini. Kita ini sebagai anak bangsa ya, tidak terlepas dari suku, agama, ras apapun, ingin menyelamatkan kalian. Karena kalian memang miskin dalam membaca ya, miskin sekali dalam membaca. Selalu comot-comot aja Yohanes 1, nomor 1, loncat Yohanes 14, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Itu aja diputar-putar. Kadang-kadang memang mengesalkan ya. Kadang-kadang rokok saya habis 3 bungkus, 4 bungkus sehari hanya mendengar Yohanes 1 nomor 1 dengan Yohanes 14. Itu mungkin Gurunda Arif, silakan. Silakan Bu. Bau monitor bau, brother bau. Aduh, sudah mencret dia. Naik Pak Jospen. Sedikit aku jelaskan sedikit. Bagi muslim dan Kristen ini penting ya. Bagi muslim, kalau nggak mengakui Yesus itu Injil yang jadi manusia, maka engkau nggak akan beriman kepada Injil. Lalu entah itu lo tuhankan atau hanya pengakuan saja, boleh gitu. Karena Yohanes sendiri menyatakan bahwa ya, barang siapa yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia, Injil ini datang sebagai manusia, dialah penyesat, entah itu orang muslim atau orang Kristen. Jikalau orang Kristen sudah mengakui bahwa Injil ini datang sebagai manusia lalu dituhankan, ya no problem. Jika muslim ini enggak menganggap Yesus ini Tuhan, juga enggak menganggap bahwa Yesus ini Injil yang jadi manusia, ialah penyesat. Begitu, ini penting. Masuk maghrib, jadi ya teman-teman, sayang sekali ya Kristen sampai sekarang tidak tahu siapa Tuhannya ya. Sayang sekali gitu ya, padahal 2002 abad yang lalu loh Yesus menjelaskan tentang Tuhan. Sampai sekarang dia tidak tahu siapa Tuhan. Definisi Tuhan pun kadang-kadang mereka tidak tahu. Sampai sekarang mereka tidak tahu definisi Tuhan. Kan sayang sekali ya, dunia yang canggih begini kita bisa tahu definisi Tuhan secara umum apa gitu kan. Mereka tidak tahu. Bagaimana kalau mereka bisa tahu tentang Tuhan sementara definisi Tuhan aja tidak tahu. Tuhan itu menurut definisinya adalah pencipta langit, maha besar, disembah dan lain. Nah itu definisi Tuhan secara umum. Dan Yesus pun sesuai definisi itu, sesuai dikatakan oleh Yesus bahwanya satu Tuhan ini yang pencipta langit bumi adalah Bapa di sorga. Makanya Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah kalau ada satu mengatakan Yesus Tuhan, inilah saya bilang yang dikatakan Yesus mereka ahli neraka. Makanya Yesus berkata, saudara-saudara Kristen ini akan dicampakkan oleh Yesus ke dalam api neraka. Semuanya dia bilang. Bukan kata saya ya, karena Baal ini kan anak baik. Jadi di situ dikatakan akan dicampakkan. Apakah Islam? Ya tidaklah. Islam tidak menuhankan Yesus kok. Apakah orang Hindu? Ya tidaklah. Oh ini untuk orang Kristen kak, seperti itu teman-temannya. Jadi wajar saja mereka tidak tahu karena definisi Tuhan aja dia tidak tahu. Ya, Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, dia bilang, yang maha perkasa dan sebagainya. Itu berarti Tuhan ini maha. Sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku berkata dari Bapa yang mengutus aku. Itu Yesus berkata, dia tidak punya kuasa. Ya kan? Artinya kalau ada yang menuhankan Yesus berarti memang teman-teman Kristen masih tersesat jauh. Tetapi kalau kita bicara definisi Tuhan, ada Tuhan yang tadi disembah, dia yang memang pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa. Ada juga Tuhan memang yang Tuhan yang dianggap Tuhan. Nah saudara Kristen ini menganggap bahwa Yesus Tuhan. Nah inilah yang dimatakan bahwa Tuhan-Tuhanan. Gampang kok. Jadi Tuhan, ada definisi Tuhan ini sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Kriterianya sebagai apa? Kriterianya Tuhan itu dia bilang sebagai yang maha kuasa, maha perkasa.
Yesus maha kuasa gimana? Diseret-seret oleh tentara Romawi. Dia tidak berkuasa. Dia maha perkasa gimana? Dia tumbang di kayu salib. Kan tidak perkasa dia kan? Itu artinya memang tidak layak dimasukkan kategori dia Tuhan yang maha perkasa, kuasa dan lain-lain. Karena apa? Yesus sendiri mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di Taman Getsemani, rasanya aku mau mati, katanya. Dia tangis. Itu pengakuan Yesus. Jadi kalau ada Tuhan yang disembah, Yesus adalah disembah sebagai Tuhan, itu masuk kategori Tuhan-Tuhanan. Karena di definisi Tuhan di nomor 2-nya begini, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Dianggap saja, ya wajar saja. Ada sapi yang dianggap Tuhan, ada keledai yang dianggap Tuhan, ada batu yang dianggap Tuhan, beringin yang dianggap Tuhan. Nah, Yesus ini yang kalian sembah ini adalah Yesus Tuhan-Tuhanan. Jadi teman-teman, tolonglah sekarang nih kembali ke ajaran Yesus. Kenapa sih kalian tidak takut gitu ya? Takut gitu untuk mengikuti ajaran Yesus. Kenapa takut gitu loh? Padahal ajaran Yesus ini estafet pengajaran dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Musa dan lain-lain itu sama, bahwa Allah ini esa. Bukan dua, ada burung merpati, ada si Firman, ada Bapa, ada Anak, ada yang melayang-layang. Bukan seperti itu. Yesus mengatakan Tuhan itu esa. Esa itu bukan kesatuan, esa itu satu. Kalian balik lagi, yaitulah bagaimana iblis memutarbalikan Esa ini jadi kesatuan. Di mana Esa definisinya kesatuan? Makanya Yesus berkata, semua akan dicampakkan ke dalam api neraka. Siapa yang berkata Yesus Tuhan? Bukan kata saya bahwa semuanya akan dicampakkan ke dalam api neraka. Semuanya dia apa? Yang mengatakan Yesus Tuhan. Tidak ada kecuali. Nah, orang Islam dicampakkan ke neraka, ya enggak lah. Kita tidak mengatakan Yesus Tuhan. Jadi saran saya sebagai guru yang baik, sebagai anak baik, saya menyarankan stop, saudara-saudara generasi muda milenial yang Kristen khususnya, stop mengatakan Yesus Tuhan. Karena Yesus mengatakan yang berkata Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat dengan nama Yesus itu orang jahat. Di mana? Neraka. Pasti neraka. Kedua, tidak lagi percaya bahwa Yesus dibunuh di penyaliban. Karena di Matius 16 ayat 23, Petrus ketika percaya Yesus akan dibunuh, Petrus sendiri murid yang terbaik dikatakan apa? Iblis. Iblis masuk neraka. Kalian dikatakan orang jahat karena kalian menuhankan Yesus. Iblis orang jahat masuk neraka. Iblis penyesat orang jahat masuk neraka. Jadi kalian dengan iblis akan disatukan di dalam satu kesatuan tadi itu. Ya kesatuannya bukan dalam tentang Tuhan, tetapi dalam neraka. Itu hati-hati, stop. Saya mengajari Anda mengatakan Yesus Tuhan dan bahwa ada penyaliban. Karena ngeri orang yang percaya penyaliban, Yesus dibunuh. Menurut Yesus adalah iblis. Begitu, silakan. Oke. Nah, aku akan jelaskan sedikit lagi. Sebentar Bob. Ini Rizwan minta apa ini, agamanya Protestan apa Katolik? Rizwan dibuka mic-nya, Rizwan. Kristen apa Katolik? Rizwan. Aku kan begini, kenapa dikatakan logos? Firman itu logos. Logos ini pikirannya Tuhan atau unek-uneknya Tuhan atau nasihat-nasihat Tuhan, yang kepribadiannya Tuhan yang ingin diungkapkan lewat kata-kata. Nah, kata-kata inilah yang menjadi firman, atau pemikirannya Tuhan ini diungkapkan lewat kata-kata menjadi firman. Nah, firman ini ada yang berupa Torah, ada yang berupa Mazmur, ada pula yang berupa Injil, ada pula mungkin berupa Weda atau Tripika atau Quran. Ini ungkapan Tuhan, isi hati Tuhan, isi pikirannya Tuhan. Makanya firman itu disebut logos atau pikirannya Tuhan yang diungkapkan lewat kata-kata.
lo pakai Alkitab atau Al-Quran, lo pikir itu apa? Itu pikirannya Tuhan yang ingin disampaikan kepada manusia untuk dijalankan. Ini loh cara hidup yang benar. Ini loh pikiranku, ini loh hidupku. Begitu loh. Bob, diam lu Bob. Itu ada tamu Bob. Halo Andra. Andra buka mute Andra. Islam Kristen. Nah, Assalamualaikum. Islam diam dulu. Lanjut, Bob. Aku lanjutkan. Ada Pak Makanya, Tuhan mau naik nih Bob. Aduh. Bob, ada Pak Tuhan mau naik. Jadi naikkan Bob. Aku akan moderator. Aku lanjutkan sedikit saja. Ketika Yesus Kristus ini disebut Tuhan, dia nggak menolak ya, karena emang dia ini adalah firman yang berasal dari logos, pikirannya Tuhan. Apakah pikirannya Tuhan ini bukan Tuhan? Ya tentu bagiannya kan, makanya dia nggak menolak gitu. Tetapi dia tidak mengaku dengan jelas aku Tuhan. Nggak bisa. Karena dia ini statusnya firman yang jadi daging gitu. Pak Denny masalahnya aku Tuhan juga Bob. Gimana Bob? Ya nggak apa-apa. Emang definisi Pak Lord Denny ini punya ruh Allah gitu. Ruh Allah itu satu gitu loh. Nggak banyak. Satu. Tetapi banyak orang yang nggak menyadari gitu. Karena terikat oleh dosa dan keinginan. Pak Denny, silakan Pak Denny. Pak Denny buka mute Pak Denny. Silakan. Itu ada tema itu Pak. Oten bertanya. Silakan bertanya Pak Denny. Aku ditanya, kalau aku Otennya khusus Oten ditanya apa aku. Oh, oke. Kalau menurut Pak Denny, Bob Chen ini orang atau seperti apa ini, Pak Lord? Gini. Chen itu adalah seorang yang cerdas. Dia berbicara memakai bahasa lain, tapi saya bisa mengerti dia. Iya. Apakah Pak Denny memang benar-benar statusnya sebagai Tuhan yang dilatih oleh Elohim? Ya. Gitu ya. Sebagaimana Musa dilatih Tuhan kepada Firaun gitu ya? Iya. Hah? Iya seperti itu. Oh, jadi Pak Denny sekarang Tuhan yang berkuasa ya? Iya. Tapi bukan. Oh, bukan yang maha kuasa. Bukan yang maha kuasa Pak Denny? Bukan lah. Oh ya seperti Yesus berarti ya? Enggak seperti Yesus. Tiap hari menerima firman Pak Denny? Iya, hampir setiap hari. Oh iya, gimana ini Bang Baal? Ada Pak Tuhan ini Bang Baal. Silakan Bob. Sambil nunggu Gurunda selesai beribadah, silakan. Bantu tato layar teman-teman yuk, bantu tato layar. Biar Komal kita ini menjadi populer lagi teman-teman yuk. Iya, yang pertama ya, bagi Muslim, lo gak percaya pada penyaliban, it's okay. Tetapi semua harus percaya, maupun Arianius, Nasrani, Kristen, Muslim, Yahudi, bahwa Injil ini datang sebagai manusia. Kalau nggak ada Injil, berarti kalian mengimani apa? Gitu. Kalian harus iman dulu, iman kepada Injil. Injil yang mana? Injil yang pernah datang menjadi manusia. Apakah Bible itu? Injil itu adalah kesaksian murid-murid yang ditunjuk Yesus Kristus, makanya disebut Bible. Gitu, kesaksian murid-murid yang emang ditunjuk dan diajarkan Injil oleh Yesus Kristus. Injil yang asli mana? Ya sekarang berada di kerajaan surga. Nanti turun lagi Injil itu di akhir penghakiman. Sebagai apa? Ya sebagai manusia lagi gitu. Oh iya, kalau kalian
ateisme atau Buddhisme, Hinduisme, just oke gak percaya Injil. Tetapi kalau kalian agama Samawi ya harus percaya bahwa Injil itu ada. Keadaannya di mana waktu itu? Injil ini menjadi manusia. Alasannya apa? Karena nggak pernah Gabriel ini turun menyampaikan wahyu secara berangsur-angsur ya. Lalu contoh seperti ketika Musa ini dapat kesulitan, dia bertapa dulu untuk mendapat wahyu. Lalu Tuhan bertemu. Enggak, Gabriel ini datang melalui Maria, lalu ditiupkanlah Injil itu yang genap, sudah genap Injil ini. Baca buku kok, Bob? Sehingga Gabriel ini Bob. sudah enggak Bob. menurunkan Injil lagi gitu loh. Bob, baca Datang komen lagi siapa ini, Bob? kepada Yesus, karena Injil ini sudah genap dan jadi daging, jadi anak manusia gitu. Bob, kau baca komen ke Bob? Atau baca buku, Bob? Apa kau? Kau Apa ini kau? baca komen atau baca buku? Secara hatiku yang paling dalam, itu ungkapan hatiku yang paling dalam, bukan pikiranku, bukan mulutku. Kapan kau mati, Bob? Ya, terdapat suatu kebenaran di hati kalian yang paling dalam. Seburuk apapun itu, pasti ada satu kebenaran yang paling dalam, ya. Itu adalah Ruh Allah yang telah tercemar dan tertutupi oleh roh-roh jahat, roh-roh duniawi ini. Tuhan menyatakan bahwa aku ini sudah menggenggammu, tetapi engkau tidak menyadarinya. Karena apa? Ya, karena dosalah yang menjadi pemisah. Kau terangkan, Bob, kontribusi Babel terhadap ilmu pengetahuan, Bob. Kau terangkan, Bob. 100% Bible ini mengajarkan tentang kerohanian, tentang ruh, tentang kerajaan surga, tentang hidup setelah kematian. Ini yang penting. Pandai kali kau ngarang. Ini kau kayak sendal swallow dikasih ngomong aja dari tadi. Apa yang keluar dari mulut kau ini? Dia itu baca komen, Gerunda. Baca komen dia itu, Gerunda. Dia kayak batu nisan kuburan Cina disuruh kasih rusak. Ngomong tak apa-apa dibilangnya. Udah yang benar-benar aja ngomongnya, yang benar aja. Ngomong yang benar gimana? Kau ngomong apa ini? Seperti batu nisan kau ngomong. Ya Entah ini apa yang kau bilang. omonganku yang begini. Bukan Jika lo masalah, bukan nggak dialekmu, bisa. bukan muatan yang kau sampaikan Jika itu lo- apa? Jika kayak orang engkau ngigau. nggak bisa menanggapiku, berarti engkau bukan pelaku firman, cuma. Mama, pandai kali kau ngomong. Iya, meskipun lo baca 100 kali, bahkan seperti orang-orang Farisi yang menamakan dirinya ahli kitab, Pandai tetapi kali kau. kalau engkau nggak mengenali aku, berarti engkau ini bukan pelaku firman. Oke, Apa kita juga bicara. manfaatnya kenal kau, Bob? Tidak ada manfaat, Bob. Ngomong pelaku firman, ngomong terkait pelaku firman. Apakah penyalib Yesus itu pelaku firman? Pelaku firman. Nah, Dikatakan pelaku firman, bahwa- kan? bukan begini loh. Bukan lagi. Yesus Kristus ya sebelum disalib ya kan mengatakan bahwa orang-orang Farisi ini tidak percaya kepadaku. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Bukankah kalian ini pelaku firman? Aku ini firman loh. Masa lu nggak mengenali aku? Di mana Yesus mengaku begitu kau? Benar-benar. Di mana Yesus aku itu firman lo? Di mana Yesus mengaku firman? Jorok kali mulut kau dari tadi ya.
Mentang-mentang orang pada tidur semuanya kau ngoceh sendiri. Mana ada dalilnya Yesus mengaku firman? Tahu Ya juga itu kau. yang begini ya cuma Mana? Di mana Yesus mengaku firman? sekarang Memang kau ini. engkau sebagai Apa? orang pelaku firman, engkau nggak mengenali aku. Di mana? Iblis lah bapakmu kan gitu. Nanti kau ngarang. Seorang pelaku firman nggak mengenali firman. Ini bukan gereja, weh. Di mana Yesus mengaku firman? Di mana? Nah, Andai aku kali kau terang. Firman. Ya, Di mana Yesus mengaku firman? itu, Apalagi? firman itu terangnya hidup. Waduh, terang itu matahari. Banyak kali cerita kau. Aduh. Sebentar. Di mana Yesus Oke, mengaku firman? kita terus ya. Iya, serius lah. Aku carikan. Kau kayak kalomang aja kau. Bebas kau ngomong dari tadi kan, bebas kau Orang pada tidur kau bebas ngomong kau. Lah, biasanya aku setiap hari aku jadi narasumber di sini. Untuk Enggak masalahnya mengisi- teman-teman. Sumber matamu. Tanya saja itu si Lot, si Baal ini sudah keok. Orang semua pada tidur, orang sudah tidur semua ini. Ini Tuhannya kalian. Saudara siapa ini? Saudara ini aja sebagai Tuhan tidur kau buat. Nggak ada yang terjaga. Coba ya aku buktikan ya. Bang Arif, nah tuh nggak nyahut kan? Bang Handi, nggak nyahut. Bang Baal nggak nyahut. Denny, nggak ada yang nyahut. Orang semua pada tidur. Kau ini Jadi kau berasa itu kau lagi hebat, kau ceramah, kau berkhotbah, pada orang pada lagi tidur. Mana dalilnya Yesus firman? Mana? Sebentar. Kau pandai kalau ngarang pandai. Ini, oke. Silakan. Yohanes 8 ayat 46. Mampus Aku baca ya. kau itu. Aku baca dulu. Nah, baca. Doa singkata Yohanes 8 ayat 46. Siapa di antara kamu yang dapat menunjukkan bahwa aku berdosa? Jika aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? 47. Siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Kamu tidak mengenalnya karena kamu tidak berasal dari Allah. Mana dia mengaku firman mana? Siapa berasal dari Allah? Jikalau Zuma ini berasal dari Allah, maka lagi orang-orang ini akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang mana? Yang aku sampaikan. Yesus, kau bilang tadi Yesus adalah firman. Dalilnya mana? Bilang tadi Yesus adalah firman. Dalilnya mana? Mana ya? Ini sangat umum lah. Nggak pakai ayat yang umum. Pandai-pandaian kau. Iya, ini yang biasa disampaikan oleh Ngarang bebas kau saudara-saudara kan emang. ini. Aduh, ada si Rosi lagi. Kalam telah ada dari mulai Yohanes 1 ayat 1. Doa singkata. Saudara Bob, ini ada Rosi Bob. Kak Rosi, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, Ini si Rosi teman-teman di sini nggak pada sembahyang. Sudah beribadah semua. Ya. Silakan open camp Mbak Rosi, semalam di Komar saya kan open camp. Di Komar Gurunda kan open camp. Aduh. Silakan lah, pakai cadar yang kemarin nggak apa-apa. Harus ya, Bang. Iya, biar penonton naik, ayo silakan. Iyalah. Kadang saya segan buka on cam, kadang saya segan males gitu. Malam kan buka di sini kan. Silakan. Ini mau bicara apa dulu nih? Ya, terserah nanti. Kita mengalir. Bu Rosi, semalam ada yang dikirim ke UGD, Bu. Oh ya, kenapa Bang? Yang rambut-rambut pirang itu dikirim ke UGD itu, Bu.
Carolina. Ya, biarin aja bang, terserah aja. Kalau saya kan Tuhan Yesus itu dikatakan sosok yang berbicara dengan indah dan penuh kuasa. Saya mengikuti teladan Yesus. Sementara untuk Kalau- Yahweh, Karos, Yahweh di perjanjian lama itu benar iblis itu. Ya itu kan memang dibuktikan di Zakaria 13 ayat 7 itu kan memang hai gembala bangkitlah terhadap hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku, orang yang paling karib denganku. Memang ya sebelum iblis itu berbuat dosa, jabatannya itu adalah imam besar agung dan dia itu bestinya Yesus, mirip, maksudnya seperti besti ya. Karena kan rupa Yesus itu sebelum dia menjadi manusia, rupanya itu seperti malaikat. Kalau mereka nongkrong bareng, kita nggak bisa membedakan antara Yesus dengan para malaikat gitu. Iya. Silakan lanjut dulu, biar nanti ditangkap oleh Gerunda. Ya, aku jawab dulu. Cuma tadi. Sosok Yahweh Nggak enak, yang katanya Mbak Rosi ini iblis katanya. Yahweh. Berarti di perjanjian lama ada Iya, dua nanti Yahweh, silakan. ada Yahweh. Karosi. Iya bang. Berarti di perjanjian lama ada dua sosok Yahweh gitu maksudnya. Enggak, satu aja. Gini, Yahweh itu malaikat aja bang. Kan dia hanya berkuasa di Tertarik teritori tentang tanah Israel. genom-genom. Ya, jadi kan Yahweh ini hanya berkuasa di teritori Israel. Nah, kalau iblis itu teritorinya di dunia. Kan saya bilang, sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu terjadi peristiwa hukum. Manusia yang tadinya berkuasa, ya Adam kan sebenarnya raja bumi ya, ditetapkan Tuhan sebagai raja bumi. Tapi karena dia kalah sama iblis lewat pertarungan sabda, ya semua manusia keturunan Adam ada di bawah kekuasaan iblis. Dan itu diakui oleh Yesus kok. Waktu pencobaan di padang gurun. Juga di Yohanes 8 ayat 34, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba iblis, hamba dosa. Sesimpel itu aja. Nah, kalau orang menolak mengakui bahwa dunia ini ada di dalam kekuasaan iblis selama PL, ya bagi saya dia salah. Intinya ya, membangun sistematika teologi antara PL dan PB itu apa? Habis gelap, terbitlah terang. Itu. Iya, banyak masalahnya Kak Rosi yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah jelmaan dari Yahweh itu sendiri. Itu penistaan bang. Waduh, Ya. penistaan Gerunda. Karena gini bang, kan dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Loh, yang di PL itu kan, ya dia minta darah banyak sekali loh. Kalau maksudnya selama 1500 tahun dari Musa sampai Yesus kan 1500 tahun, itu berapa galon darah bang? Kalau dihitung-hitung. Dan dia mengakui bahwa makanannya memang darah dan lemak. Bilangan 28. Jadi ngapain Yesus makan darah hewan korban bang? Ngapain? Itu bagi saya pelecehan. Betulan, itu pelecehan yang terbesar. Makanya saya menentang. Saya tahu Tuhan saya itu nggak haus darah. Yang haus darah adalah roh-roh yang lemah dan miskin yang dilemparkan ke bumi karena mereka adalah para pemberontak di kerajaan sorga. Begitu yang benarnya. Silakan Bunda. Iya, gimana ya menanggapinya ya? Sedangkan Yesus menyatakan takutlah kepada Dia yang sanggup melemparkan manusia, membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Terus Yesus setiap berbicara selalu merujuk kepada Torah. Sedangkan kalau di dalam Torah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melakukan pembunuhan, pembantaian. Nah, sedangkan Yesusnya menyembah kepada Bapa. Sedangkan yang datang kepada Nabi Musa Bapa. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Jadi apakah Yesus berdoa kepada iblis gitu? Gini Bang Juma, jadi memang pemahaman ya orang-orang Israel zaman Musa itu ya, dan orang Kristen zaman sekarang, terutama karena pengkanonan Hippo ya,
tahun 325 kalau nggak salah ya, yang mendudukan YHWH itu sebagai Yesus atau Bapa, itulah yang melahirkan kekeliruan besar. Yesus tuh nggak pernah bilang YHWH itu Bapa. Yang menampakkan diri kepada Musa di Keluaran pasal 3 itu, Yesus nggak pernah bilang itu Bapa. Kalaupun itu dinyatakan Bapa, itu oleh bapak-bapak gereja. Nah, disinilah pangkal dari kekeliruannya Bang Juma. Saya benar-benar sangat sedih gitu loh. Padahal udah jelas ya, Yesus bilang itu apa? Di Markus 12 ayat 26. Yesus bilang cerita tentang semak duri. Kalau memang itu dia, kan Yesus orang jujur Bang. Dia bilang apa? Akulah dia. Itu kalau Yesus. Setahu saya begitu kalau Yesus ya. Ketika dia berbincang dengan perempuan Samaria di Yohanes 4, perempuan itu gini, aku tahu Mesias akan datang. Dan kalau dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Akulah dia. Nah, langsung Yesus nyaut. Nah, tapi kalau akulah dianya itu dirujuk kepada Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, aku adalah aku, itu hasil dari ajaran bapak-bapak gereja. Ini yang menyesatkan Bang Juma. Makanya saya nggak heran kalau pemahaman ya teman-teman muslim di sini tuh kayaknya overlapping, bingung jadinya. Jadi gini Bang, dari Adam sampai sebelum Musa bertemu dengan tokoh semak duri itu imannya itu kepada apa? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan bahwa Mesias itu dijanjikan di mana? Di Kejadian 35 ayat 15. Keturunanmu kata Tuhan akan mengalahkan engkau. Maksudnya si ular ya, iblis dalam hal ini. Itu Kejadian 3 ayat 15. Nah, tapi ketika sosok semak duri ini bertemu Musa, nah terjadi nih iman kepada Kejadian 3 ayat 15 dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, atau kepada Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Udah bercabang dua Bang Juma. Makanya kenapa orang jadi bingung. Abraham gak kenal tokoh yang menemui Musa di semak duri ini. Jadi sosok semak duri ini memang ya, bagi saya dia apa? Dia adalah pelaku genocide yang sebenarnya sengaja kalau dia mau memusnahkan bangsa Israel ini. Tapi kan kitab suci nggak bisa dibatalkan. Kan sesuai dengan yang tertulis. Yesus kan memang sebelum dia datang dia menampilkan nubuatan-nubuatan dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Lalu Yakub juga bilang di Kejadian 49 ayat 18 diginikan, aku menanti-nantikan keselamatan. Itu kata Yakub. Tokoh-tokoh perjanjian lama menanti-nantikan keselamatan. Dan benar ketika Yesus turun ke dunia orang mati, dia menjemput tawanan-tawanan. Efesus 4 ayat 8 dan 9. Jadi bapak-bapak leluhur ini dijemput karena memang mereka ditawan iblis. Kolose 2 ayat 8-15 yang ngomong gitu, mereka itu ditahan oleh iblis. Nah, ini kan yang nggak kelar-kelar dijelasin oleh pihak, terutama ya oleh bapak-bapak bergereja atau pemuka-pemuka agama Kristiani. Nggak jelas, pengajaran tentang iblis itu sangat minim Bang. Padahal itu menurut saya sangat penting sehingga kita bisa membedakan ini perbuatan iblis atau perbuatan dari Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu mengacu pada siapa? Yang di Taman Eden. Ya, pencipta langit dan bumi. Dia memerintahkan beranak cuculah, bukan melakukan depopulation. Itu patokan saya kepada Tuhan yang di Taman Eden. Yang awal, terus kan Yesus bilang kan Yesus itu muncul di zaman akhir. Ibrani 9 ayat 26. Dia menyatakan diri di zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Gitu. Saya nggak. Itulah makanya pemahamannya jadi overlapping. Saya ngerti. Oke, silakan Gerunda. Iya, jadi menurut ibu ini, yang datang kepada Musa di semak duri itu siapa? Itu cuman malaikat Bang. Cuman malaikat sesuai dengan perkataan Yesus. Bukan iblis. Ya, kita lihat dari perbuatannya. Dia bilang apa? Aku akan membawa engkau keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah orang. Bagi saya iblis. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan melakukan pembantaian terhadap suku bangsa lain atau bangsa lain. Patokan saya begitu Bang lihatnya. Nggak ada Bang. Tuhan di Taman Eden bilang beranak cuculah. Dan dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan dari semua orang. Ya bangsa Israel, ya bangsa Kanaan. Tuhan cinta Bang terhadap semua anak-anaknya, terhadap manusia itu ya. Ya seperti misalnya Bang Juma kan punya anak. Ya semua Bang Juma pasti kasihilah. Sekalipun misalnya ada yang mungkin ada kekurangan sedikit, kan tetap dikasih Bang.
Maksudnya ada kekurangan, ada dosa. Kok bisa mulia melihat sayang terhadap anak-anaknya, inginnya memberi yang terbaik, menyekolahkan. Seperti kasih orang tua kepada anak-anaknya. Nah ini mungkin yang nggak disadari orang. Apa sih dosanya bangsa Kanan harus dibunuh? Apa, Bang? Apa? Apa dosa mereka? Saya hari ini pun saya akan berdiri untuk membela mereka, walaupun mereka udah nggak bisa bersuara lagi. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Waktu Kain membunuh Habel, dikatakan apa? Darah Habel itu berteriak kepada Tuhan dari dalam tanah. Dan saya percaya semua orang yang dibunuh itu, Bang, apalagi 7 bangsa ini nggak main-main loh. Itu berteriak, Bang, kepada Tuhan, minta keadilan. Darah orang Kanaan yang tertumpah itu minta keadilan kepada Tuhan, karena kan dia juga ciptaan Tuhan. Ngapain Tuhan ciptakan mereka hanya untuk dibunuh? Pakai aja gitu loh akal sehat dan hati nurani kita. Itu yang saya heran, orang Kristen kok nyembah Tuhan yang kayak gini, dengan pembenaran-pembenaran teologi ya. Mereka mematikan hati nurani dan akal sehat. Ini jelas bukan Tuhan. Tapi memang Tuhan bilang dia akan lahir dari bangsa ini. Jangan lupa, ini ada dua agenda. Agenda Tuhan dengan agenda iblis. Kan dari awal Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan. Jadi agenda Tuhan dengan agenda iblis ini bertempur. Kalau Tuhan maunya, ya bangsa Israel ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tetapi iblis maunya apa? Dia mau bangsa Israel ini apa? Jadi mesin pembunuh di tangan dia. Habis dipakai membunuh, dia bunuh juga tuh bangsa itu. Ibaratnya kan kalau kita misalnya nyewa pembunuh bayaran nih. Pembunuh itu kita suruh membunuh seseorang, tapi nanti pembunuh bayaran itu kita bunuh juga. Ya begitulah cara kerja iblis, Bang. Licik memang. Bangsa Israel itu dibegitukan sama dia nggak sadar. Dan itu yang disembah-sembah oleh orang Kristen zaman sekarang. Aduh, saya nggak benar-benar nggak terima, Bang. Dulu saya nggak terlalu fokus ke sini ya, tapi ketika saya mulai berpikir dalam-dalam, saya baca gitu, ini nggak benar, ini saya bilang nggak benar. Dan saya akan berdiri menyatakan kalau perlu saya nggak apa-apa, saya lawan semua gereja atau umat Kristen di Indonesia ini. Saya akan lawan kalian itu orang Kristen politeis. Kalian harus menentukan pilih Yesus atau pilih YHWH. Kalian jangan mendua hati. Apalagi Mikana udah jelas Bang mengatakan apa? Yesus Dracula, Yesus kuda. Itu bagi saya udah memperlihatkan bahwa inilah roh Yahweh yang asli, benci kepada Yesus, benci kepada manusia, senangnya membunuh manusia, senangnya mengkafir-kafirkan orang. Makanya saya bangkit, Bang. Bukannya apa-apa. Itu loh. Ini nggak benar, Bang. Ini orang Kristen yang mendua hati, orang Kristen yang politeis, yang kebanyakan tidur menyembah YHWH. Mereka harus disadarkan. Dan ini, masalah intern ini harus selesai. Daripada mereka ibaratnya gitu kan mengkomplain orang lain, mengkritik orang lain, mengkritik teman-teman di sini, mendingan urusin rumah tangga pribadi dulu, intern dulu. Rumah tangga diri pribadi aja nggak beres. Nyembah-nyembah setan istilahnya ngapain? Iya. Iya, ada benarnya juga yang disampaikan loh, ibu Bang. ini. Saya benar-benar emosi loh, Bang, karena saya gini ya. Bagi saya, kalau memang Tuhan itu kan Maha Kuasa, tapi kalau dia mempergunakan kekuasaannya untuk membunuh orang yang nggak berdaya, apa sih, Bang? Ya, emang saya bisa apa kalau misalnya Tuhan membunuh saya? Tetapi dia tidak mempergunakan kekuasaannya untuk kepada orang lemah yang nggak berdaya, diinjak aja gitu kan. Enggak kan, Tuhan nggak begitu. Justru dengan kekuasaannya dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang tidak bisa membela diri. Itu yang saya mau, Bang. Kita yang punya power, tunjukkan keadilan kita kepada orang yang nggak bisa membela diri. Die for the people, bukan people die for the false god. Nah, yang bisa nanggap ini Bang Denny nih. Bang Denny, Mas Den,
Ya, benar nih. Saya akan tantang seluruh umat Kristen yang telah berlaku nista, mendudukan yang bukan Tuhan, kalian sembah berdampingan dengan Tuhan Yesus. Kalian itu keterlaluan sekali. Kalian menyamakan Tuhan dan setan. Astagfirullahaladzim. Saudara Denny, silakan. Iya. Tuhan mengasihi bangsa Kanaan, mengasihi bangsa Arab, bangsa Israel. Tuhan kasihan, tapi ada pihak memang yang nggak senang dengan Tuhan. Ada pihak yang benci dengan Tuhan, dan kebenciannya itu dilampiaskan kepada manusia, Bang. Itu sebenarnya begitu. Yang saya mau tegaskan tuh begitu. Masa Tuhan yang kayak gini yang kita sembah kan? Aduh, nggak benar nih. Malah ada yang bilang pada keadilan kepada kemanusiaan, Bang. Malah ada yang bilang Yotepape itulah yang menjelma jadi Yesus katanya. Yang membunuh. Aduh, itu udah ditipu iblis, Bang. Pikirannya itu udah ditipu iblis. Kan Yesus bilang, pada saat mereka membaca perjanjian lama, itu kalau nggak salah di 2 Korintus 13 dikatakan gini, pada saat mereka membaca perjanjian lama, ada selubung yang menutupi pikiran mereka. Dan kalau mereka berbalik kepada Tuhan, ya, hanya Yesus yang bisa membuka selubung itu. Jadi kalau selubung itu udah terbuka, kita baru ngerti gimana cara membaca perjanjian lama. Makanya kan di Ibrani 5 ayat 13 gini, makanan, barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Tetapi makanan keras ya adalah untuk orang-orang dewasa yang terlatih panca inderanya untuk membedakan yang baik dan yang jahat, alias mampu membedakan Tuhan dan hantu, mampu membedakan Tuhan dan iblis. Masa pelaku 7 genosid masih disembah-sembah sebagai Tuhan? Itu berarti kita sakit jiwa. Kalau bagi saya gitu, Bang. Iya. Wah, ini mantap kali Bu ini, Bah. Bau. Brother Ya, bau. saya Bukan berdiri, punya. Bang, di pihak Brother. Harus ada, manusia, ya. saudara Kristen harus membantai itu kalau memang tidak setuju. Kan gitu. Iya, ya saya tantang, Bang. Dalam hal ini saya tantang umat Kristen yang sudah berlaku lancang menyembah yang bukan Tuhan itu disembah-sembah. Padahal yang membunuh Yesus kan mereka tuh. Maksudnya si Yahweh ini, dan mereka sembah lagi. Dan kelompok Yahweh ini jelas-jelas sudah menghujat Yesus. Yesus dibilang anak kuda lah, apalah. Dari situ saya tahu Yahweh ini memang spirit iblis, ya. Memang dia benci kepada umat manusia, dia benci kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Jadi, iya, saya akan tantang. Mikana bilang gitu. Iya, Mikana ngomong bilang gitu, Ibu. kuda, bahkan bilang Dracula. Kenapa sampai segitunya? Nah, justru di situ saya tahu spirit yang bekerja di dalam Mikana dan kelompoknya adalah spirit iblis gitu loh. Ya Allah. Nah, kalau teman-teman di sini kan saya lihat masih menghargai itu. Tapi kalau mereka, Bang, waduh, Bang. Ini saya nggak bisa membiarkan, Bang, kayak gini. Mereka ini musuh dari kemanusiaan. Musuh dari kasih Tuhan yang adalah kasih dan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagi saya mereka begitu. Mereka jemaah iblis yang disebut dengan di Wahyu 2 ayat 9 dengan Wahyu 3 ayat 9. Jemaah iblis mengaku-ngaku orang Yahudi, padahal mereka orang Yahudi palsu. Itu. Oh, iya. Iya, memang ada dalilnya. Iya, memang ada Bang, dalilnya yang itu. sekarang di tanah Israel itu Askenazi. Askenazi itu apa? Israel palsu. Kalau menurut Henry Kissinger itu Menteri Sekretaris Kabinet di zaman Nixon, orang Israel asli itu udah hampir musnah. Kalaupun ada tinggal sisa. Yang Udah sekarang punah ngomong dia. di sana adalah Israel palsu. Dan Terus sekarang Mikana kan mereka mau puja-puja mengadakan itu. perang lagi. Saya dalam hal ini nggak memihak, ya saya nggak memihak bangsa ya. Saya memihak keadilan bagi kemanusiaan. Itu. Kalau saya itu, bagi saya semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan bilang manusia itu gambar rupa dari Tuhan. Itu kan dikatakan gitu, Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini rupa Tuhan, kita ini gambar Tuhan. Kita ini bukan binatang seperti yang dibilang oleh Yahweh. Oh, kalau orang kafir itu anjing misalnya. Itu ajaran Yahweh, Bang. Tapi kalau ajaran Tuhan yang di Taman Eden, dia bilang, tuh manusia itu gambar diri saya. Gambar diri Tuhan. Dan semua manusia adalah keturunan dari keturunan Tuhan. Itu kata
Kisah Rasul 17 ayat 30 dibilang begitu. Bukankah kita semua adalah keturunan Tuhan? Iya, kita anak-anak Tuhan semua. Kita berasal dari satu Bapa Roh yang sama sebenarnya. Ini memang harus ada Kristen yang nanggapin ibu ini. Bahaya kalau ibu ini dibiarkan, bisa bubar gereja. Waduh, Bang Juma. Bahaya, Bang Juma. Iya, iyalah, maksudku ancaman bagi mereka gitu. Karena ajaran mereka itu ya Yahweh itu ya Yesus. Yang Iya, yang saya tahu. waduh, bahaya ini. Gimana nih Tuan Bang Denny nih? Bang Denny no komen Bang Denny. Carikan Tuhan. lawan dulu Bang Arif. Soalnya Bentar. Isa di sini Isa. Beban. Taruh. Ya dicarikan. Kita ingin ini, benar juga kata ibu ini ya kan ya. Masa ada Tuhan kejam gitu? Sadis pokoknya. Disuruhnya bikin apa tempat pembantaian untuk anak-anak segala macam. Iya, Bang, darah saya itu mendidih, Bang. Darah saya itu mendidih. Kok begini kejam Tuhan ini? Beda dengan yang di Taman Eden, orang kita disuruh beranak pinak kok. Ini Iya. population loh, 7 bangsa, nggak main-main loh ini. Dan saya nggak percaya Tuhan saya yang di Taman Eden itu berubah-berubah perintahnya. Karena Tuhan bilang apa? Firmanku itu roh dan hidup kekal selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan ngomong bahwa ucapan itu adalah mutiara. Iya, Nggak iya. Bang Arif, berubah-berubah. Isa dulu Bang Arif. Silakan, Bunda Isa, silakan. Iya, iya. Lanjut Bang, lanjut Ibu, lanjut. Ya silakan. Saya sapa dulu ini. Baby Onke. Baby Onke. Ya, Ibu. Ya, saya. Agamanya apa? Ini Kemana? kemarin pun saya pun live juga sama Bang Zuma ini sampai subuh jam 5 tentang membahas tentang agama ini. Ya, Anda Masih ingat Abang Zuma? Anda dari sekte mana dulu? Anda dari sekte mana? Protestan. Di mana, Bang? Ya, Anda Protestan apa Saya Katolik? Kristen, Bang. Kristen Protestan, Bang. Ya, silakan tanggapi pernyataan Bunda Rosi ini dari tadi. Tapi Anda bisa berisik banget. Coba menghindar dulu dari keramaian. Ya, bentar, Bang ya. Ini saya lagi pas pula di posisi di luar ini. Sabar ya, Bang ya. Iya, masalahnya apa? Anda itu rame. Oke, bentar, Bang ya. Nah, ya, diam dulu. Beban dunia. Dibuka mionya, beban dunia. Beban dunia dibuka mionya. Oke, saya turunkan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, di bawah banyak minta. Cuman kayaknya Islam semua. Ketik 3. Kristen ketik 3 yang mau naik. Silakan. Sudah, baby? Baby oke. Ya, bentar, Bang. Lagi masih di jalan. Bentar. Sikit lagi, Bang. Bentar. Biar aku kasih penerangan yang bagus untuk ibu satu ini. Bentar. Iya, oke. Ya, ada slot 1 kosong untuk teman-teman Kristen. Silakan ketik 3. Ketik 3 yang Kristen biar saja Mbak ya. Silakan. Pak Denny monitor, Bang Denny. Ini mana Bang Denny ini mengaku sebagai Tuhan ini, Bunda Rosi. Katanya sudah dilantik oleh Elohim langsung ini. Teman-teman yang juga Iya, saya menonton. tahu memang pemahaman ini akan mengguncang kekristenan mainstream. Saya tahu semua gereja mengajarkan bahwa Yahweh itu adalah Tuhan, ya. Tapi sekali lagi, akal dan nurani saya menolak. Dan saya menantang kalian semua orang Kristen politeis, kalian sudah berlaku lancang sekali. Kalian hanya mengikuti pengajaran bapak-bapak gereja tapi tidak pernah memakai hati dan hati nurani kalian. Hanya karena pengkanonan kalian terima aja semua begitu. Sudah, Bapak. Sudah. Oke, silakan. Anda mau menanggapi? Silakan. Pakai data ya. Silakan. Aku kalau pakai data kurang ngerti kali, Pak. Soalnya tentang agama ini kurang ngerti kali kan gitu. Cuman menerangkan yang baik dan benar aja. Oh iya, Aku nggak pakai data tapi menerangkan yang baik dan benar. Iya, silakan kalau mau diluruskan. Tapi harus bersumber gitu pada Bible ya. Harus bersumber Ini pada menurut Bible. saya ya, bukan menurut data ya. Sepengetahuan saya.
seperti Ibu Embas tadi ceritanya gini. Oh Yesus tuh gini, jahat gini. Kutanya dulu sama ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Kita di sini diturunkan oleh Tuhan atas keturunan Adam dan Hawa. Betul atau tidak? Betul. Jadi nggak ada Tuhan ngomong mau di agama apapun ngomong Adam dan Hawa itu Islam atau Adam dan Hawa itu Kristen atau Buddha atau ini nggak ada. Paham kan? Jadi inginku gini lah, kita ini sebenarnya bersaudara. Dalam arti kata jangan ada yang Yesus tuh gini, mencam jelek lah agama ini. Yang orang Ini loh Bang, diakui aja apa yang tercatat di Alkitab. Kalau memang ada Ibu, peristiwa genosid, diakui aja, diakui. Memang ini suatu kekeliruan. Kenapa Anda nggak berani? Anda takut ini menggeser Tuhan. Ibu agama ibu apa? Coba aku tanya dulu, ibu agama ibu apa? Saya bukan bicara agama, saya bicara keadilan kepada kemanusiaan. Itu ibu kemunafikan namanya ibu. Kristen Berbeda kok perintah Tuhan yang di Taman Eden dengan Tuhan yang menemui Musa di semak duri, beda Bang. Inilah kau yang domba tersesat ibu. Itulah aku bilang samamu ya. Yang tersesat tuh Anda. Ya lanjut. Lanjut ya. Itulah Bu, seperti yang tunggu bilang, Adam dan Hawa nggak ada Islam, Adam dan Hawa nggak ada Kristen, paham kan? Anda tuh jangan diturunkanlah ke bumi ini. Saya nggak bicara itu, bicara aja. Iya, larinya ke sana juga nanti, larinya ke sana juga yang aku maksud. Larinya ke sana juga yang aku maksud. Bantah baby oke. Yang hal lain. Ya. Bantah BBB pernyataan Bunda Rosi mulai dari tadi bahwa YHWH yang di perjanjian lama itu adalah sosok iblis yang pelaku genosid. Benar genosid yang tukang bunuh kan gitu kan, suku Amalek, bayi-bayi kan gitu. Silakan bantah itu. Ini maksud saya Pak. Yang maksud saya ini jangan membuat data habis itu bahlil habis itu apa lagi? Gini loh Ibu, itu sejarah namanya Ibu. Itu sejarah, bukan data, bukan gini, itu sejarah. Kalian orang Kristen bermuka di Masehi yang sebelumnya lah kan gitu. Apa yang tertulis di situ? Dengar dulu makanya. Kau belum orang ngomong dah kau potong-potong kan gitu. Sudah, kau ngomong aku dengar. Itu maksudku semua. Jangan ada yang menjelekkan agama kalian seakan-akan baik. Agamaku pun nggak baik kan gitu. Agama kalian pun ada juga yang nggak baik kan gitu. Judulnya kita diciptakan di dunia ini, nggak dengar dulu Pak. Judulnya kita diciptakan di dunia ini oleh Tuhan. Bang Baby. Ini antara ini antara Kristen Bang Baby. Anda tuh yang jangan bawa agama lain. Justru. Anda menuhankan Yesus, Bunda Rosi juga menuhankan Yesus, kan gitu kan? Jadi fokuslah, fokus ke diskusi. Silakan, jangan bawa-bawa agama lain lah. Bantu tata layar teman-teman, mesti mulai. Silakan dibuka kamera, Baby. Ginilah minta ku Abang, kalau dapat kita live tentang membahas tentang agama ini, kalau dapat jangan ada menjelekkan di pihak agama ini, mencari kejelekannya lah. Kan judulnya nih mencari kejelekan judulnya. Gimana sih? Ini ya Abang nggak ngerti nih. Ini sesama Kristennya. Tercatat di situ 7 bangsa musnah oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. Sekarang Anda katakan dengan tegas, itu Tuhan atau bukan, gitu aja. Oh, takut banget sih menyatakan itu Tuhan atau bukan? Itu datanya, referensinya. Jangan terdapat di perjanjian lama. Mengaminkan apa yang dikatakan. Seperti kerbau dicocok hidungnya, akal Anda dibikin buntu, hati nurani Anda bunuh. Terus Anda bilang, oh itu Tuhan. Waduh. Bener nih. Makanya gak heran Yesus kan dibunuh di Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Dan Yesus mengutip perkataan si Yahweh ini. Karena memang inti dari gulungan kita para nabi itu intinya apa? Dialektika atau pertarungan narasi antara Tuhan Yesus dan iblis. Itu sebenarnya intinya Bang. Tapi orang Kristen tuh menyangkalinya, dipikirnya itu satu kesatuan firman Tuhan dari satu sumber. Tidak, dari 2 sumber. Dialektika antara Tuhan Yesus dan iblis. Itu sebenarnya begitu kok. Gulungan kita para nabi itu begitu. Makanya ada ayat-ayat peperangan, misalnya ayat-ayat pembunuhan dan ayat-ayat yang mengatakan tentang kedatangan Mesias.
Saya bisa buktikan banyak sekali ayatnya. Banyak sekali. Dan beda sekali pesannya. Pesannya itu beda sekali antara dua sosok ini. Kalian mau membantah? Segitu banyak bukti, kalian masih mau bantah juga. Kalian masih ngeyel menyembah malaikat. Kualat kalian. Yesus akan datang sebagai hakim kan? Kalian nggak takut dengan hakim itu? Hei orang Kristen. Silakan Baby. Baby, dibuka mic-nya. Fokus ke tema, fokus ke diskusi. Gini bang, aku nggak pernah tahu tentang data, kan dari awal aku bilang nggak pernah tahu tentang data gini. Yang intinya Bukan sama soal aku data bang, ungkapkan aja pemahaman tentang rasa Pemahaman itu, keadilan Anda, hati nurani Anda, Ya. itu aja. Anda ungkapkan aja, nggak usah pakai data lah. Ya, Anda gunakan hati nurani, akal sehat, ya, dan rasa Ya. keadilan kepada kemanusiaan, itu aja bang. Ya, tunjukkan. Emang kami Tunjukkan umat Kristen ini datanya. kurang adil? Coba aku tanya dulu sama ibu. Umat Kristen ini kurang adil? Coba aku Kan tanya yang dulu. saya permasalahkan, apakah Anda Ya. mengakui bahwa Tuhan yang melakukan genosida di bawah pimpinan Yosua itu Tuhan atau bukan? Saya bilang gitu aja. Pengakuan Anda jangan jujur, yes or no. Kalau saya bilang bukan. Kenapa? Karena Tuhannya di Taman Eden bilang, beranak cuculah hai umat manusia, penuhilah bumi. Aku memberikan bumi ini dan kekayaan alamnya untuk engkau hai Adam dan keturunannya. Ya kita kan tahu kalau dunia ini dikasih siapa? Elit global kan? Kita mati seperti ayam mati di lumbung padi. Kita kaya, tapi kok kita nggak ngerasain kekayaan alam kita? Kan itu yang kita rasain. Dan juga di semua bangsa-bangsa dunia kan juga begitu, benar nggak? Baby, Saya mendengar macam jeritan Baby. bang, jeritan yang naik kepada Tuhan dari orang-orang yang terbunuh, yaitu 7 bangsa ini bang. Ibu-ibu, anak-anak, orang-orang yang nggak berdosa bang sebenarnya. Ya, mereka nggak berdosa bang. Nggak ada dosa mereka. Kedatangan bangsa Israel ke tanah mereka kan untuk mencaplok tanah yang sudah terlanjur ada penduduknya. Mereka di situ udah 500 tahun bang. Dan memang kan orang Israel di Mesir kurang lebih hampir 500 tahun, kurang lebih ya 430 tahun. Jadi mereka sudah di tanah itu 500 tahun, terus tiba-tiba datang orang Israel mengambil tanah mereka. Dan membunuh semuanya tanpa sisa. Dan mereka mengaku ini tanah yang dijanjikan Tuhan, Tuhan yang mana? Ya saya tantang orang Kristen ya, kalian berani nggak mengakui? Ini Tuhan atau bukan? Kalau bagi saya bukan. Emang Ibu Rosi ini bukan Kristen ya? Saya Kristen bang, tapi saya menolak kalau YHWH dibilang Tuhan. Hanya karena mereka mencoba membangun sistematika teologi antara PL dan PB berdasarkan kesinambungan sejarah belaka atau berdasarkan kesinambungan waktu belaka. Padahal di Galatia 3 ayat 22 dikatakan apa? Iblis itu katanya berkuasa. Sebelum Yesus datang ke dunia ini ya, iblis itu berkuasa atas dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik. Ini ibu nggak ngarang ya? Nggak ngarang kan? Nggak ngarang apa yang ibu Nggak. bilang nih? Mau bersaksi ibu? aja. Baca. Mau bersaksi ibu? Kitab Jangan suci, membuat fitnah bu, seakan-akan di kayak bawah akan kekuasaan iblis. ajaran Kristen Baca ini kayak dong. buruk di mata orang. Nggak boleh kayak gitu bu. Tujuan Kalau gitu, Bang, Tujuan Tuhan saya ciptakan meminta kita ini bu. kejujuran Anda aja, kejujuran Anda. Iya, gini aja bu, gini aja. Nggak usah kita apa ya. Tujuan kita hidup di bumi ini. Kau dilahirkan sama Allah Maha Kuasa, diciptakan ke bumi, dijadikan makhluk yang paling pintar di bumi, paling istimewa lah di bumi ini. Paham kan? Ada Tuhan itu ngomong, kau besok ibu Mayday, kau Kristen ya, kau besok Islam ya. Ada Tuhan ngomong kayak gitu? Nggak ada kan bu? Agama ini kalian diciptakan tuh bu sebagai jembatan untuk menuju kau ke surga ibu. Lagi-lagi Jangan kau Anda seakan-akan menarik menganggap pihak-pihak oh Yesus lain, ini ya. gini, Yesus Akui ini aja gini yang gini. tertulis itu gimana bang? Akui siapa pelaku dari genosida itu? Itu Tuhan atau Bukan, tidak? Saya hanya bukan. Anda jawab aja dengan jujur. Kan aku bilang, aku belum paham kali tentang agama mau genosa, kau bilang mau gini. Tujuan kau diciptakan di bumi ini bukan kau menghina. Kalau peristiwa genosida itu nggak perlu ilmu tinggi-tinggi bang, yang perlu hati nurani Anda dan akal sehat Anda, ya.
Hati Kalau nurani Anda melihat aku. seseorang, ya, Hati- misalnya Anda melihat seseorang dibunuh di jalan, terus Anda Ya. bilang, oh ya saya nggak tahu, saya mesti baca hukum dulu. Ah itu terlalu, Anda tuh aneh sekali. Yang Anda lakukan adalah gunakan akal sehat dan hati nurani Anda. Tolong segera itu. Kalau memang Anda melihat terjadi pembunuhan. Yang ini juga gitu, ini sudah jelas ada terjadi. Jadi kalau misalnya terjadi pembunuhan di depan mataku, bangsa Anda putuskan aja kau itu menilai siapa yang aku melihat melakukan. gitu aja, gitu. Kau menilai seakan-akan aku ini melihat orang ada membunuh di sana, aku lihat ya gitu aja gitu. Ah, itu karena Anda Kau memang ngejudge membela orang namanya itu, Yahweh, seakan-akan makanya kau Anda ini kayak berkelit, betul Anda nggak kata-katamu, berani nggak kayak gitu mengakui. caranya. Iya, Nggak boleh di kayak atas gitu, kau. iya, tidak di atas ida, kata Yesus. Lebih dari Kau itu aja berasal udah dari yang menduakan jahat. Tuhan, Yesus bilang sok-sok kita pula harus bilang mengajarkan kalau iya, tentang iya, Yesus Bang. Tuhan gini. Tidak di atas tidak. Nggak boleh kayak gitu. Kalau kau memang baik dan Apa benar, Anda? Itu karena jelas-jelas Anda menyembah ngomong, Yahweh, ibaratnya ya. jangan Makanya Anda menghina ada berkelit-kelit, Anda kata-kata takut ibaratnya mengakui kebenaran. Tapi ajaran saya ini tidak sesat takut, lah, walaupun ajaran saya ini ke Kristen. gini Saya seakan-akan tidak membunuh. takut mengakui kebenaran. Iya. Makanya kau dengar dulu. Ya, bangsa bicaranya, weh. Israel itu memang pelaku genosida. Ya, di zaman Bicaranya gantian. Yosua itu mereka melakukan genosida. Kenapa? Kenapa takut mengakuinya? Ibu, Itu karena Anda kalau menyembah Yahweh. takut mengakuinya nih, Bu. Dengerin dulu. Ibu Rosi, Bu kalau Maidei, Yahweh, aku di sini sebagai nggak ada penengah Muslim, nggak ada penengah Kristen. Kita ini saudara semua, Ibu. Yang ku bilang sama Ibu, yang ku minta sama Ibu, saran bagiku, jangan Ibu ibaratnya dalam arti kata ajaran Kristen ini, Tuhan ini mengajarkan bahwasannya dengerin dulu, bro. membunuh Bro, seseorang bro. itu ibarat Woi, halal lah bagi dengerin kami. dulu. Nggak kayak gitu, Ibu. dengerin dulu. Bu Rosi tadi ngomong Yahweh bukan Tuhan ya, Bu? Iya. Kalau Yahweh bukan Tuhan, terus Tuhan Ibu siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang di Taman Eden dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus Oke. dikatakan memang dia pencipta itu. Di Kolose Berarti Yahudi, 1 ayat 15. berarti Yahudi Udah salah clear. Tuhan ya? Berarti Yahudi salah Tuhan. Iya. Tapi Yesus itu kan makhluk, Bu, anaknya Maria. Tapi sudah dinubuatkan Bang dari Kejadian 3 ayat 15 memang dia akan lahir dari perempuan. Untuk apa? Untuk mengalahkan kuasa maut. Itu misi utamanya itu dan untuk membebaskan manusia dari tawanan iblis. Yesus itu dinubuatkan oleh siapa, Bu? Dinubuatkan oleh para nabi. Nubuatan pertama itu Kejadian 3 ayat 15. Jadi Tapi memang kurang lebih 600-an ya sebelum Tuhan Yesus Kejadian itu datang dari ke dunia itu dinubuatkan Bu. oleh para nabi dalam berupa gulungan kitab. Kejadian Dalam yang Ibu- gulungan kitab ada tertulis tentang aku itu di Ibrani Bu. 10 ayat 9 ngomong begitu. Waduh. Kejadian yang Ibu bawa tadi itu bersumber dari siapa? Iya, itu memang catatan dari sejarah bangsa Israel. Secara bangsa Israel kan kejadian ini dari Tuhannya bangsa Israel, mestinya Ibu jangan dipakai dong. Ya, tapi masalahnya orang Kristen, Bang, mendudukan dia sebagai Tuhan. Kalau itu orang Yahudi saja, sih nggak masalah, Bang. Biarin aja. Tetapi Oke. kalau orang Kristen yang di Indonesia ini ya, atau yang di seluruh dunia, ya berani mendudukan tokoh itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, apalagi sama dengan Tuhan Yesus, apalagi sama dengan Bapa. Padahal Bapa berdiam di terang yang tidak terhampiri. Saya nggak terima. Dafik, Ibu masuk neraka, Ibu Dafik masuk neraka, udah. Siapa Anda? Dafik itu. Begini memang kalau orang menghakimi. Bukan Ibu, dari cara Ibu ngomong, Ibu seakan-akan Ibu memang Tuhan Ibu Yesus kan itu Ibu bilang. Tapi dari Ibu pembaca panjang lebar Ibu, akhir-akhirnya Ibu kayak melenceng Bacalah, baca Zakaria 13 ayat 7, Bang. Siapa di situ yang membunuh Yesus siapa? Nggak perlu Ya, ku baca Anda Zakaria tentukan. mau gini-gini yang ku baca itu Bu. Kan udah ku bilang sama Ibu, kalau Ibu percaya oke, kalau nggak percaya udah kan gitu. Jangan seakan-akan Ibu nih, Ya, kalian ini ya. betul omongan Ibu nih, kan gitu. Nggak boleh gitu Bu. Dosa kau banyak Bu di lab nih Bu. Oke, kalau menurut Tuhan Yesus yang masuk neraka siapa, Bang? Di Matius 25 ayat 31 sampai 46 dikatakan Tuhan Yesus, orang yang kata Tuhan Yesus gini, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku sakit, ketika aku di penjara, ketika aku telanjang, engkau tidak melakukan sesuatu buat saudara-saudaraku yang kecil ini. Jadi jelas ya keberpihakan Tuhan Yesus selalu apa? Pada orang-orang yang tidak mampu membela dirinya, pada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang miskin, itu keberpihakan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya atau Anda tidak melakukannya, umat Kristen tidak melakukan sesuatu buat orang-orang kecil itu, saudara-saudara Yesus yang kecil itu, kata Tuhan Yesus, dia saudara-saudara Yesus nih. Anda nggak melakukannya, Anda yang ke neraka. Pergilah dari hadapanku, Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Itu yang masuk neraka, Bang. Anda jangan ngarang-ngarang sendiri. Baca dong Matius. Anda ini pengikut Yesus apa pengikut siapa?
Orang yang masuk neraka itu yang tidak melakukan perbuatan kepada orang apa? Orang yang kecil, yang tidak mampu membela dirinya. Itu rumusan Tuhan Yesus. Orang yang masuk neraka yang kayak gitu, Bang. Bukan yang rumusan Anda. Apa karena saya mengatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Ya, Ibu. Jangan ngarang-ngarang, Ibu. Apa ngarang-ngarang? Anda baca makanya itu kitab itu Yosua. Bagaimana dia menaklukkan bangsa Kanaan? Bagaimana? Kalau Anda hati nurani tidak tergetar, ya berarti Anda tuh udah ditipu oleh ini. Mungkin kalau Yesus masuk di lab ini mungkin udah ditembaknya, Bu. Serius. Ya iya, karena perkataan Ibu kayak gini kan. Jadi seakan-akan kayak apa kali kan gitu. Ya tunggu aja lah, berdasarkan Zakaria 14 ya, dikatakan Yahweh itu akan muncul lagi dan dia akan katanya apa, mendatangkan bangsa-bangsa untuk memusnahkan umat Israel yang ada sekarang di sana. Zakaria 14 bacalah, kalian akan tahu siapa Yahweh itu. Nanti Israel juga akan dimusnahkan, bahkan yang sisanya ini akan dimusnahkan. Masih ada sedikit sih katanya yang asli sisanya. Ini dia juga akan dimusnahkan oleh Yahweh. Kalian aja yang ini buta, bodoh terus, mau aja ditipu-tipu terus. Ya, nggak terlalu. Lebih banyak ini. Pernah makan babi? Jangan ngomong nggak terlalu dari cara kau menjawab dan nampak tapi kau jarang sekali, Bang. munafik. Maksudnya hampir udah. setahun sekali juga nggak ada. Itu kalau udah terpaksa aja biasanya terpaksa aja. Tapi pernah. Saya jujur, Intinya saya pernah enggak? Jangan Ibu ada. Tapi pernah enggak? Itu aja simpel aja, Bu. Iya pernah. Ya, saya Pernah. jujur. Ya. Berarti itu ajaran dari agama kita kan gitu. Ya kalau Tuhan Yesus bilang makanan tuh maksudnya kan jatuhnya ke jamban. Yang membuat kita najis adalah perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu menurut parameter Yesus, bukan makanan. Ya. Ya kalau Anda umat Yahweh memang dilarang makan babi itu dilarang, Bang. Ya, Anda kan maka saya tanya Anda ngikut siapa? Aku ngikut Yesus Kristus, Mbak. Aku bilang sama Ibu ya, Ya udah aku ngikut singkirkan Yesus kalau Kristus. itu YHWH, karena YHWH itu hanya pelaku genosid. Ibu yang Ibu bahas YHWH, YHWH. Nggak kayak gitu, Bu, yang Ibu bahas. Yang Ibu Itu bahas ada itu orang sebenarnya Kristen politeis, kebenaran ya kan? yang memang Ada, betul-betul ya. kebenaran Menyembah yang YHWH ada terjadi. orang Kristen Paham? politeis. Jangan Ibu bilang dengan penambahan kata-kata, Kristen oh politeis, datanya sekian, ya, datanya kalian sekian, semua tapi nampak itu. sama orang yang nonton nggak ada. Paham, Ibu? Oh datanya sekian, aku dapat sekian. Aku pun bisa pula ngomong. Aku ketemu Yesus kemarin di Pulau Padang, bilang bisa pula ngomong-ngomong bikin kata-kata kayak gitu aku. Tapi nggak ada guna, Bu. Dosa aja yang banyak itu, Bu. Paham, Ibu? Nampak Ibu terangkan, ada bukunya tertera, Ibu nampakkan di live. Bahwasannya memang tertulis, memang jelas. Jangan Ibu ngomong dengan mulut. Oh ada datanya sekian, ada data dari Israel sekian, dari segini sekian. Percuma, Ibu. Yang orang live ini cuma nonton, ini mungkin iya katanya ini, seakan-akan kayak jelek mungkin Kristen ini. Jadi kayak gitu, Ibu, pandangan orang, Ibu. Paham, Ibu? Yang saya salahkan siapa? Para pemimpin yang buta. Ya, gantian dulu. Kalau nggak salah, Bang. Mereka itu dibutakan, ditipu. Selamat sore Ibu, maaf nih Kak Rosa mau nanya. Tadi Ya, enggak sebentar, Siska agamanya Katolik apa Protestan? Protestan Bang. Oh ya, silakan. Mau menanggapi Kak Rosi. Tadi Kak Rosa itu bilang apa? Wahyu apa tadi dia bilang itu? Saya dengar nggak terlalu jelas tadi. Ya, jadi YHWH atau Yahweh di Perjanjian Lama itu sosok Bukan genosida. Bukan Tuhan, Ya, iblis. iblis. Masa sih? Itu kan hanya sebutan, Kak. Ya Tuhan dibantah Yesus aja bilang dari apa, sekarang. Kak Siska? Tuhan Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kau akan tahu sosok atau seseorang. Lah apa buah dari tokoh yang bertemu Musa ini? Merampok tanah orang, membinasakan penduduk asli yang ada di situ, 7 bangsa itu. Kita ini udah dibunuh hati nurani dan akal sehat kita, sehingga sudah jelas-jelas genosid. Tapi kalian pikir itu memang kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan baik-baik. Kakak nggak paham. Kalau kakak Kristen mah Apa yang tidak saya pahami? Genosid itu kurang bisa Anda pahami. Apa itu genosid? Kurang bisa.
Mungkin karena Anda tidak menempatkan diri di posisi orang Kanaan, tapi kalau saya menempatkan diri di posisi korban, makanya saya ngerti teriakan mereka. Saya manusia, Bu, saya hati nurani saya hidup, akal saya juga hidup. Dan ini perintahnya berbeda dengan Tuhan yang di Taman Eden. Tuhan di Taman Eden bilang, beranak cuculah umat manusia, penuhilah bumi. Aku memberikan bumi ini buat Adam dan keturunannya. Tetapi memang ada sekelompok yang jahat. Ya, para penyembah iblis Baca firman Tuhan yang itu, membuat Pak. yang ngaku-ngaku Tuhan. Sampai sekarang tuh kelompok ini tetap ada. Baca. Menguasai dunia. Mohon maaf Ibu, aku mau nanya Ibu, Ibu sering ke gereja? Iya. Sering ke gereja? Iya. Udah sampai habis Ibu baca Alkitab itu? Ya bisa dibilang begitu. Jangan ngomong ya bisa dibilang Biku, udah habis dibaca belum? Ya. Udah atau belum? Ah gitu jawabannya. Kita umat Kristen nih itu Bu, tidak yang menjamin iya Anda atau mengerti, tidak? kayak, ya, Karena ya. Tuhan itu mungkin ada apa yang yang belum, ada yang belum, diomongkannya tapi langsung boleh tercipta dibilang Bu. secara garis besar udah, Paham Ibu? Bang. Secara garis Menciptakan besar lautan, udah. hidup lautan. Secara garis besar Menciptakan udah. daratan, hidup daratan. Jadi kita sebagai umat Kristen ngomong itu Ya, Anda dijawab udah iya berapa kali atau baca, tidak. nggak ngerti-ngerti, nggak bisa membedakan Tuhan dan iblis. Bukan ngerti-ngerti nggak ngerti. Bukan dari awal aku bilang kalau omongan Ibu, oh datanya sekian, datanya sekian. Kalau dari omongan aku bisa ngomong. Aku ketemu Yesus kemarin di Padang, bilang. Bisa kalau cuma ngomong aja Bu. Jadi kalau Ibu membilang data-data nggak nampak di lab ini datanya, nggak enak awak ngelihatnya kan gitu. Seakan-akan cuma terdengar di telinga. Nah, itu tercatat di Alkitab. Iya Nggak usah tercatat di Alkitab. Ambil Alkitab yang Ibu Emang bilang ngarang-ngarang. tercatat itu, nampakkan Ini Bu ada seperti kemarin. keterlaluan nih. Seperti Kecuali kemarin aku saya live sama ngomong sesuatu yang tidak Abang Zuma ini, tercatat. dinampakkannya. Anda boleh ngomong gitu ke saya, tapi kalau tercatat di Alkitab, kok Anda ngomong saya ngarang ngarang? kau. Keterlaluan nih Anda. Ngarang Ibu, serius ngarang, serius. Gak boleh Anda kayak yang gitu, Bu. ngarang. Besar dosamu, nanti dimakan belatung kau, Bu. Sikit lagi nya aku lihat nyawamu. Gak boleh kayak gitu, dosa Silakan besar kau. aja. Enggak, Bapak, diskusi Bang. pakai data Saya tahu aja, Tuhan Baby. saya nggak seperti itu. Diskusi pakai apa? Silakan Mbak Siska, dilanjut Mbak Iya. Siska. Sorry bang. Iya bang, memang pakai data. Betul pakai data. Data itu dalam arti kata harus nampak bang. Jangan cuma Datanya dibuat apa data Bang? itu bang. Anda Bahwa dari Bapak-bapak tadi hanya gereja asumsi sudah aja. merumuskan, Tuhan perjanjian lama adalah Tuhan juga. Itu kan rumusan mereka udah ribuan tahun. Makanya ada kayak gini, nggak heran. Tapi kalau saya menolak dibuat bodoh. Ya Apalagi menolak. tadi nurani saya Kalau bunuh. menolak ibu nggak usah lah ibu ke gereja lagi, nggak usah makan babi anjing yang enak-enak kan gitu. Makin berdosa Ya, nggak ibu kayak gitu. Dia nggak makan juga Makin nggak masalah. berdosa Bang. kayak gitu. Saya nggak masalah. Sayang bu, Gampang nanti saya lihat malaikat hentikan, ngapain Bang. lah si Mayday ini naik nih ke sini nih kata pasti Anda itu. tuh berkelit Bang Baby, Anda tuh berkelit. Anda dari tadi kan nggak mau mengakui. Kan saya tanya sama Anda, itu Tuhan atau bukan? Anda berkelit-kelit dari tadi. Anda takut mengakui kebenaran. Siapa yang Banyak sekarang Tuhan atau makanan. bukan? Yesus. Yesus itu Tuhan bagi umat Kristiani, betul? Iya, tapi Yahweh bukan. Tapi Yahweh bukan, maaf ya. Gak ngerti lah. Itu sebutan bro. Apa Mana sih? sebutan aksinya nyata. 7 bangsa musnah Anda bilang sebutan? Baca firman Tuhan itu bro. Sebutan kakak. tanpa aksi. Anda mau bilang begitu? Sebutan tanpa aksi, keterlaluan nih Anda. Anda meniadakan fakta tertulis kok 7 bangsa itu musnah. Masih juga Anda ngeyel. Kami kan nggak ngeyel ibu. Kalau ibu bilang fakta, data, Akui, gini, itu ibu Tuhan atau nampakkan bukan, ya? bu. Itu yang kami minta. Putuskan, Jangan cuma itu ngomong Tuhan atau aja. bukan. Jujurlah pada Kalau diri ngomong sendiri. aja pun aku bisa ngomong. Dan aku Ya bilang udah tadi sama aja. ibu. Kalau ngomong aja aku bisa. Ketemu Yesus aku kemarin di tepi laut Padang. Mungkin nggak Aduh, percaya nggak ada orang. hubungannya Bang. Kan Orang kalau juga cuma bisa kata aja, ngaku-ngaku. siapapun bisa ngomong. Saya kan cuma bilang Bang, ada tertulis begini Bang di ya kan. di kitab Musa tuh Mana ada, bu, terus mana? di Jadi jelas bagi Yosua. kami yang nonton ini semua. Jelas tertera semua bahwasannya, oh ini Karena datanya. orang Kristen selama ini Sekian tidur. ini. Kalau cuma Tidur. ngomong-ngomong aja, Cuma ibu malaikat menebar diakui hoax, Bu. sebagai Tuhan. Menebar Apalagi hoax, malaikat nggak boleh, malaikat dosa besar. pembumbun. Saya nggak mau. Anda tahu nggak itu cuma malaikat? Baca di Kisah Rasul 7. Stefanus bilang itu cuma malaikat. Yesus bilang itu cuma apa? Tokoh Semak Duri. Cerita tentang Semak Duri. Yesus kan jujur Bang, kalau memang itu dia, Yesus pasti bilang gini, akulah dia yang menemui Musa di Semak Duri, Keluaran pasal 3 ayat 14-15. Yesus nggak pernah bilang. Itu hasil kesimpulan pengkanonan Hippo. Sehingga berpikir bahwa Tuhan PL itu sama dengan Tuhan PB. Padahal enggak. Itu hasil dari bapak-bapak gereja, kalau saya boleh mau jujur gitu. Kakak Saya ini nggak mau. Ya, saya ini nggak mau. Kristen, Saya nggak mau Kristen, dibodoh-bodohin. Oke? kakak anak Tuhan Yesus bukan? Iyalah, long dia Ya Kristen. iyalah, saya bukan anak Yahweh.
Kristen apa kakak? Saya Kristen Ori ya, karena saya berpihak pada ajaran Yesus. Kalau kalian kan ajaran Yahweh. Mana ada Kristen Ori? Di mana sekolahmu, Bu? Ada-ada aja kau, Kristen Ori. Ketawa. Kalau kalian baca Injil dan menempatkan perkataan Astaga, Yesus Tuhan sebagai Yesus, masuklah di atas kau ke lab nih, segalanya, Tuhan. berarti Anda mengikuti Yesus. Jamah ibu Tapi nih, kalau Tuhan Anda, Yesus. wah, perjanjian lama Baru semua sekali ini sama, ku dengar gitu Kristen kan. Ori. Ya, biarin aja, Bang, Bang, kalau Anda pikir bahwa setiap ayat itu sejajar, selevel perjanjian lama dengan perjanjian baru, Anda itu berarti Anda tuh apa? Ditipu iblis dan Anda Waduh, mendukakan Ibu hati Tuhan penuh dengan sebenarnya. kemunafikan, Ibu. Ibu penuh dengan kemunafikan, Ibu. Nggak ada paidahnya, Bu. Ibu sama-sama. Oke, baca nih, sebentar nih, Yohanes 1 ayat 17 ya. Yohanes 1, dengar nih kalian. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Berarti dipertentangkan antara PL dan PB. Hukum Taurat kan PL. Dan itu katanya datang dari diberikan oleh Musa atau dari Tuhannya Musa. Makanya Ibu, kalau ini ada membaca kata tetapi, Alkitab Bang. itu, Ngerti jangan bahasa Indonesia satu-satu nggak? ayat aja, satu-satu ayat dibaca, satu-satu ayat dibaca. Kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Jelas Yohanes mau kita membedakan antara PL dan PB, membedakan antara Yesus dan Tuhannya Musa. Bagi saya ayat Yohanes 1 ayat 17 artinya itu, Bang, karena ada kata tetapi, kita disuruh mempertentangkan. Ya, memang ada hal yang apa? Jadi ini sistematika teologi Neo Marcion apa? Bisa atau menyambungkan, menyamakan, menyelaraskan, atau membedakan, mempertentangkan. Kalau kalian kan menyambung-nyambungkan aja, padahal nggak nyambung. Antara Tuhan dan iblis tuh nggak nyambung. Sistematika teologinya nggak boleh kalau nyambung. kalau kalian Tuhan dan iblis. jangan ngomong kayak Tapi gitu, kalau Ibu. yang dikutip Tuhan Yesus Kalau kalian misalnya, seakan-akan kayak mana ya? Ikuti para nabi misalnya Yesaya Parah, Ibu. ya itu nyambung gitu dong. Kalian itu kan gimana? Nggak pernah pakai besarnya otak dosa kau, kalian Bu. untuk berpikir. Kalian Astaga, selalu Tuhan. belajar dari apa? Nggak boleh gitu loh, Kebohongan Ibu. yang diajarkan Aduh. oleh bapak-bapak gereja itu. Saya hanya minta ya orang Kristen ya tegas aja. Kalau kalian mau menyembah Yesus, ya menyembah Yesus saja. Kalau menyembah ikut kanan sana. Kami bukan menyembah Yesus. Ibu Kalian paham jangan nggak suam-suam maksudnya? kuku. Kami ini ibaratnya Jangan itulah Tuhan suam-suam kami, kuku. itulah jalan kebenaran kami. Nggak jelas Dialah yang kalian akan nih. membawa kami ke Orang jalan Kristen aja surga. nggak jelas Itu menurut kalian. Kristen. Mendua Kan gitu. hati. Kok mendua hati? kalau saya Ini hati kau yang saya mendua hati. satu Kau aja. ngomongin dirimu sendiri. Kalau kalian tuh kan Kau ngomong hatinya dirimu apa? sendiri. Masa punya dua Tuhan? Itu namanya Kau pejina. ngomongin dirimu Secara sendiri, rohani yang- kalian yang tuh bilang dua pejina, Tuhan, kau pejina ngomongin rohani. dirimu woi. sendiri. Yang menyembah Yesus dan menyembah Yahweh, kalian pejina rohani. Astaga Tuhan Yesus, pandai kau ngomong lagi, Bu. Bu, manisnya lidah kau, Bu. Pejina rohani kalian. Jadi saya saja, Bu. Bu, baca Alkitab baik-baik, Bu. Astaga, Kalian, pakai tuh hati nurani kalian. Sejak Udah kapan ada ditipu, Kristen kalian Ori? juga nggak Oh my melek-melek God, juga. Kristen Ori. Oh yes, gila Ibu nih. Nah, nggak peduli saya apa kata Anda. Ibu nggak ODGJ kan? Hati saya berpihak pada keadilan kepada kemanusiaan. Karena Betul, memang begitu. betul, Nah, keadilan Tuhan Yesus kemanusiaan, bilang, dia betul. mati buat semua orang. Dia mati Betul. bukan buat orang Yahudi aja, dia mati buat semua orang, Bang. Itu kata Yesus. Ya betul, untuk semua orang, Ya semua udah, agama yang ada di sini, ngapain pokoknya Tuhan kayak seluruh ini orang. tujuh bangsa ngapain? Itu bukan dari program dari Tuhan Yesus, Bang. Program depopulation itu dari dulu itu programnya iblis. Dan Anda kan tahu di dunia ini ada sekelompok orang yang melakukan program depopulation atas penduduk dunia. Mungkin kalau Anda baca tuh agenda 2030, baca tuh, Bang. Apa yang mau dibaca agenda 2020 Ibu? Makanya Ibu nampakkan Anda nggak bisa tahu program namanya Ibu. program depopulation dari iblis, Bang. Jangan cuma Memusnahkan ngomong-ngomong seluruh umat aja. manusia tanpa kecuali. Dari dulu Ibu iblis begitu, ngomong-ngomong Bang. Dari dulu terus. iblis begitu. Buka cadar Ibu tuh lah, buka-buka yang masker Ibu tuh lah, kayak Apa? orang India Ibu kulihat, kayak orang Eh. India. Buka biar jelas, kalau nggak biar on cam aku biar jelas pula, Apa? kan gitu. Nggak ada hak Anda nyuruh-nyuruh saya. Soalnya kayak mana ya Ibu ya? Ibu ngomong Gimana? ngakui Yesus Kristus. Gak berani Ngakui, tapi ngakuin. Gak berani kalau ngakuin Yahweh itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu yang di Taman Eden. Pencipta langit dan bumi dan yang mengatakan, hai umat manusia beranak cuculah penuhilah bumi. Itu Tuhan yang benar. Oke? Silakan Kak Siska. Kak Siska, silakan. Memang siapa yang menyangkal itu? Ada yang menyangkal itu, Bu. Ya sekarang Aneh gini, Kak. begini. Oke, katakan yang membumbun 7 bangsa Kanaan itu Tuhan atau bukan? Yesus atau bukan? Gak berani. Pengecut.
Bukan nggak berani, bukan pengecut. Ibu ngomong cuman Pengecut nama-nama aja kata kalian, aja, Ibu. pengecut. Buktinya nggak ada. Orang kan minta data seperti Abang Hosni bilang, kasih data, kasih gini. Baca, Ibu makanya cuma ngomong baca dari mulut nanti aja, ya. Ibu. Ya, nanti kalau Bahwasannya gini. buka Alkitab baca ya. Makanya Ibu buka Alkitab, nampakkan Kan dilihat baca. ini. Oh, deh Tuhan Yesus, gila nih Ibu nih. ODGJ Ibu enggak kan? Ibu cuma ngomong-ngomong aja, Bu. Aku pun bisa ngomong-ngomong kan aku bilang sama Ibu kayak gitu. Jangan nyerang pribadi. Palsu, ya, penyembah dua Tuhan politik. Ini Ibu nih nggak pakai data, Bapak Os, nggak pakai data dia. Cuma ini menginformasikan dengan mulutnya pribadi sendiri. Kitab Yosua, kitab Musa. Kitab Yosua, kitab Musa, mana buktinya, Bu? Jangan ngomong asal-asal aja, Bu. Bukti-bukti tinggal baca aja kok di Alkitab ada. Ya makanya Ibu buka, Ibu terangkan. Nah, di sinilah baru benar Ibu nih. Baru percaya aku bahwasannya Ibu ini benar. Ya, betul Ibu nih. Ini enggak cuma Kitab ngomong-ngomong Yosua aja. seluruhnya ayat pembunuhan, Bang. Kitab Yosua itu hampir seluruhnya ayat pembunuhan. Anda baca aja. Terlalu banyak kalau mau disingkapkan. Anda baca itu satu pasal ya, satu buku Kitab Yosua. Anda baca. Karena terlalu Semua banyak itu itulah bodarah. diungkapkan kau malas, Intinya kan gitu. Bodarah, Bang, bodarah. Ini memang parah Ibu nih, serius. Parah kali Ibu, Bu. Kamu yang Woi. parah, mau aja dibohong-bohongin. Kok Tuhan dibohong-bohongin? Itu bukan Tuhan, Bang. Yesus aja bilang itu bukan Tuhan. Yesus bilang itu cuman apa? Cerita tentang semak duri. Yesus sendiri nggak memberi penghormatan kepada tokoh yang menemui Musa. Bayangin dia cuma samakan dengan semak duri. Nggak ada penghormatan Yesus, Bang, di situ. Dia bayangkan semak duri. Tahu nggak Anda semak duri? Di Kejadian 3 ayat 18, semak duri itu hasil dari tanah yang dikutuk. Karena manusia berdosa kan tanah dikutuk. Hasilnya apa, Bang? Semak duri. Dan tokoh ini, api yang keluar dari semak itu kan dari semak duri, api keluar dari semak duri. Semak duri itu identik dengan apa? Penunggu semak duri. Anda nggak tahu ada penunggu semak duri? Ulangan 33 ayat 16 bilang, Musa bilang gini, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri. Lah Bang, masa Tuhan saya di semak duri nongkrongnya? Tuhan saya itu berdiam di mana? Di terang yang tidak terhampiri, Bapa yang di sorga itu, Bang. Dia nggak terhampiri karena dia cahaya yang tak terhampiri. Bahkan malaikat aja nggak sanggup melihat cahaya kemuliaan Bapa. Itu kalau Tuhan yang benar gitu, nggak nongkrong di semak duri. Jadi Ibu besok Makanya ini kalau baca- Kristen lanjut kalau Kristen baca atau gimana itu, Ibu? kalau Ibu baca aku ini, nanya sama Ibu, ya, Ibu jangan besok ini asal masuk Kristen lagi atau akal, gimana? Hati nurani. Ibu masih percaya Itu, Kristen biar atau enggak? Minta juga Tuhan singkapkan. Tuhan kok begini? Wajahmu kok wajahmu mirip Ibu, Dracula Ibu, ya, kalau Tuhan? saya, Saya nanya Bu, sama Ibu, Tuhan kalau Yesus, saya, sebelum saya dengar dulu, memutuskan Ibu, gini, Ibu. saya nanya sama Tuhan Kalau Yesus, saya- Tuhan wajahmu dengar seperti dulu. Dracula ya. Engkau ini Ibu bukan, ngomong saya terus. bilang begini, wajahmu kok. Kau tiba aku diam kau ngomong, tiba aku ngomong kau ngomong, dengar dulu. Kalau memang udah aku kehabisan tahu Tuhan- narasi kau, Bang. Dengar dulu Ibu, Udahlah, kalau memang kau diriku memang nih tahu itu di mana jiwa rumah perahu Tuhan Ibu, kau. udah ngomong aku ke rumah Tuhan Bu. Alamatnya di sini, rumah Tuhan Yesus di sini. Udah datang aku Ibu. Karena nggak tahu lah makanya kayak mana cara kita ngomong sama Tuhan. Ya ke rumah ibadah lah kita. Disitulah kita ngomong keluh kesah kita, susahnya sakit kita apa kita ngomong di sana Ibu. Diajarkan di gereja kayak gitu Ibu. Jangan cuma ngomong aja Ibu. Yesusmu ada dua, ada gini, ada apa gini. Ibu nih nggak ngelem kan? Itu aja aneh kali Ibu nih ngomong nih pembahasan data-data, tapi dari omongan aja terus, bukti nyata nggak ada. Omongan. Oh Yesus ini ada dua, ada gini. Kristen ini gini. Saya ini Kristen ori. Coba Ibu lihat di Google mana ada Kristen ori. Aduh Kristen Ibu. ori itu, Bang, Kristen tanpa YHWH. Itu orang Daripada original asli, begitu. Lanjut. Jadi original berarti ada Kristen original Bang, gitu. Yang Kristen stroberinya ada, anggur ada, gitu. Maksudnya gimana nih? Kristen ini yang memang betul-betul Kristen, gitu. Taunya Ibu Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus Ibu, makanya lah dibikin Kristen. Paham Ibu? Ya sebentar, gantian dulu, saya sapa ini Meja. Selamat malam, minta naik Meja. Selamat malam. Ya, agamanya apa? Kristen juga. Mau masuk menanggapi? Gantian tapi ya. Iya, aku sepaham dengan Kak Rosi di atas. Oh, itu ya. Ya.
Ya silakan. Berdurasi, nggak apa-apa. Ya, jadi Tuhan di PL itu jelas dia mengakui bahwa di silakan Ya, Kak. sebentar Kak Rosi. Sebentar Kak Rosi, ini Mbak Oke, Siska saya mau bandingkan masuk. ya. Tadi kan Kak Mica kan udah ngomong, ya Tuhan PL itu Ya. bilang dia menciptakan kegelapan dan terang. Ya, jadi dua kan dia ciptakan. Tuhan Ya. Yesus yang di Taman Eden dia bilang apa? Dia menciptakan terang dan memisahkan terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 3 beda nggak? Dia nggak menciptakan kegelapan yang di Taman Eden karena kegelapan sudah nongkrong di mana? Di air, kan kegelapan menutupi samudra raya. Jadi kegelapan itu nggak diciptakan Tuhan. Tahu nggak kenapa udah ada kegelapan di situ? Ada yang bisa tahu? Ya kalau saya bisa memberi penafsirannya, walaupun mungkin belum tentu, maksudnya belum tentu benar seperti itu, tapi saya bisa memberikan penafsiran kenapa sudah ada gelap di situ. Yesus Silakan. bilang dia terang dunia. Yohanes Kasus 8 Kak. ayat 12. Bapa adalah Bapa segala terang, berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Tuhan itu memang terang. Zatnya adalah terang. Jadi nggak benar Tuhan itu menciptakan terang dan gelap. Memangnya ajaran yin and yang, filosofi dari bangsa Chinese, itu yang kalian maksud kalau Tuhan itu pencipta gelap dan terang? Hah? Kopi susu, Biarin yin and aja. yang. Dia ngomong terus host, nggak nyambung dia tuh. Ya silakan, bantah aja. Gantian Kak Rosi di mute dulu biar. Silakan, Kak Siska, silakan. Silakan, Kak Siska kalau mau ngomong. Bantah. Nggak host. Dia aja host, nggak nyambung. Saya nggak sepaham dengan dia. Itu aja yang sepaham aja. Iya kalau emang nggak sepaham ya dibantah aja. Kalau emang Bunda Siska ini merupakan ajaran yang benar, silakan dibantah. Siska. Loh, turun. Siska. Silakan, Stephen Kanju, naik, Stephen Kanju. Naik, Stephen. Silakan. Baby horn, baby oke. Baby oke, silakan. Ya bang, ya. Ya seperti yang ibu ini bilang lah. Atas Kristen ini bang, sebenarnya Kristen ini pengikut Kristus. Sebenarnya ya, arti nama kami Kristen inilah, makanya dibikin Kristen. Itu artinya pengikut Kristus. Makanya lah Yesus Kristus, kan gitu. Loh, iya. Jadi pemahaman. Jadi Kak Rosi kan juga pengikut Kristen. Mengklaim Ya, sebagai pengikut Kristus. Ya, memang Kristen, tapi Kristen ori ini nggak tahu aku. Jadi nggak pala ngerti kali, nggak nyambung aku sama ibu nih. Jadi kalau Kristen setauku, yang memang betul-betul Kristen yang pernah sering ke gereja, taat dengan agama, dengan apa semua hal yang tahu dengan kebaikan, pasti dia nggak ngomong kayak gini. Ibaratnya, di mana-mana gereja pasti mengajarkan jalan baik. Maupun gereja, maupun apapun itu, tempat ibadah lah pokoknya, pasti mengajarkan hal yang baik. Tidak ada yang mengajarkan hal yang buruk, kan gitu. Kok setahu-tauku kedengaran sama ibu ini ngomong, woi, kok dia apa tadi Yahweh, apa siapa Yahweh? Yang ngajarkan buruk siapa, baby? Karena itu data memang. Ditampilkan Memang datanya tadi dibacakan di perjanjian lama. Iya kan? Iya bang, anggaplah data di perjanjian lama gini-gini, nampak kan bang, jelas tertera, jelaskan tertera, buka Alkitab itu. Ibu itu kan Kristen, nampak buka kan Alkitab, lihat kan di live streaming ini, kalau itu kan nggak data dia cuma omongan aja dia. Paham bang maksudnya? Cuman ngomongan yang disampaikannya. Siapapun bisa ngomong kayak gitu, buka Alkitab, nampakkan di live nih, inilah tertera tulisannya, sekian. Coba bu, bikin, mana, kasih tahu ibu, kasih tahu. Biar jadi jelas, ibu ini betul kan gitu. Maunya kami gitu, jangan cuma ngomong, bukti nggak ada, dibilang data-data. Ya, itu nggak bilang data aja, namanya. Anda pengecut, Itu penyampaian, Anda mengakui. bukan data. Anda malu kan, punya Tuhan pelaku genosid, makanya Anda kan, berkelit-kelit. cuman ngomong aja kan, hal-hal jangan lain. ngomong Anda aja, tuh to the Ibu. point. Anda tuh nggak jantan bang, pengecut Anda. Kan malah pengecut. Orang Kristen ori nggak pernah ngomong orang pengecut. Dari tadi nggak berkelit Tapi ke Kristen kanan, ori. ke kiri. Ibu ini Kristen Anda apa kan sebenarnya nih? bertanya. Anda baca itu kejadian Ibu, apa itu? Ibu. Genosid itu siapa Tuhannya? Anda berkelit-kelit dari Atas tadi. nama
Ibu atas nama umat Kristen Nggak Ibu. ada urusan ya bang, nggak ada urusan dengan hal ada mau ketemu Itulah, kayak mau kalau kagak, aku nggak ada. ngomong pasti Saya hanya butuh dijawab-jawab pengakuan ya. Anda bang, siapa itu bang di situ? Tiba kau ngomong, Menurut aku Anda diam. Siapa? Dari tadi Anda ngeles. Lanjut. Ya dibantah aja pertanyaan Kak Rosi dari tadi Jo. Baru naik. Anak bro undang gitu. Saya pencet tiba-tiba langsung naik. Ya sudah, dibantah aja bahwa YHWH yang adalah Yesus itu sendiri, kata Henzo kan DO sekarang kan, itu adalah iblis. Bapak pembun Jadi lawannya siapa memang? Lawannya genosida. Rosi siapa? Namanya Rosi ini dari tadi ini bekas KBP ini. Oh, lah kasih kau udah menang itu. Ya. Loh, enggak, pada semuanya Silakan Kak Siska. Diam semua, Biar nggak bisa sama-sama membantah. perempuannya aja. Enggak, tapi nggak ada data. Kasiska dan Baby ini dari tadi nggak ada data. Malas bang, lawan itu bang. Gak ada faedahnya bang. Gitu kan? Iya betul. Gimana orang ditolak perjanjian? Abang host, izin pamit dulu abang, mau pulang dulu abang, lagi di Ya, luar ini abang. Oke. Nanti lah aku setel lagi ibu nih, biar makin Saya baiklah juga, ibu nih. Saya juga host Bentar, teman-teman. Kasiska, sebentar dulu, Kasiska. Sebentar dulu, Kasiska, sebentar dulu. Kasiska mengakui bahwa Yesus itu, aduh, tak benturkan dengan Hanzo, malah makin parah Hanzo. Oh, Kasiska itu udah benar. Percaya kok dia Yesus itu adalah Bapa. Sering di komar saya kok. Yesus udah bantah aja pernyataan Karosi bahwa Bapak itu yang di perjanjian lama itu iblis katanya Karosi. Sekarang begini kan, di bait Allah itu ketika Tuhan Yesus membolak-balikkan pedagang, itu kenapa dia marah? Pasti dia mengatakan kan begini, ini adalah rumah Bapakku bukan sarang penyamun, ya kan? Nah, di rumah Bapa yang diporak-porandakan itu nama siapa yang ditinggikan kalau bukan YHWH? Coba diulang lagi Pak. Yesus marah kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara penyamun kan, perjual beli itu kan. Rumah Bapakku bukan sarang penyamun katanya kan. Bukan rumah Yesus itu, rumah bapaknya Yesus. Oh itu nanti gampang tuh bisa dijelaskan Bang Andi. Iya jelaskan. Anda yang ngomong loh, rumah bapakku berarti bukan rumah Yesus toh. Iya kan dalam misi penyelamatan Yesus itu datang. Iya ini yang maksud rumah ini dia, loh. kan, rumah Ini kan penyembahan rumah ini, berdiam. dengerin. Ini kan rumah nggak boleh dipakai judi, ya nggak boleh dipakai sembarangan. Pertanyaannya itu rumah siapa? Rumah Bapak atau rumah Yesus? Rumah Bapa yang disembah oleh orang Yahudi. Berarti Yesus nggak punya rumah di situ. Ya rumah penyembahan gitulah. Pertanyaannya adalah Tuhan kok nggak punya rumah? Benar loh. Ya kan Tuhan punya segalanya. Loh Yesus yang punya rumah siapa? Maksudnya? Kan Yesus bilang aku bukan dari bumi ini. Saya bukan tanya itu. Yesus berkata rumah Bapakku, dia nggak ngomong rumahku gitu loh. Kan beda tuh bahasanya bang. Iya rumah Bapakku itu karena orang menyembah di sana. Nyembah siapa? Malam bos. Artinya di sini ada dua nih, ada Bapak, ada Yesus, bro. Iya, ya kalau bagi orang yang nggak paham ya ada dua. Tapi Loh, bagi emang orang satu di Kristen situ? yang orang Kristen itu kan zaman 2000 tahun lalu nggak ada orang Kristen Bang Andi. Ya iya maksud saya itu kok ada dua. Kalau loh. saya sekarang balik ke masa itu ya saya sujud, saya cium kakinya. Oh dia Tuhan saya tahu dia siapa. Berarti yang Tuhan yang mana nih? Yang punya rumah atau Yesus? Secara usianya ya Yesus itulah Allah itu sendiri. Loh, dia bilang rumah Bapakku, dia nggak bilang rumahku kok. Iya, contoh Presiden Prabowo. Nah, lagi contoh lah. Kampung ya kan. Lalu dia klaim itu mobil punyaku katanya kan. Itu punya Mana ada presidenku pernah padahal Prabowo presiden ngakui dia mobil juga. punya orang? Ini kan analogi. Mana pernah Prabowo ngakui mobil orang? Analogi bos. Diskusi Astaga. apa nih? Ucilim. Aduh, ini saya sama Kristennya ini dari tadi cakar-cakaran. Ya, Jangan lanjut, Islam lanjut. dulu lah. Silakan Kak Rosi. Silakan Kak Rosi. Joker. Ya. Ini Joker. Anda kan Kristen ini biasanya selalu mengklaim bahwa Yesus itu merupakan inkarnasi
dari Yahweh di perjanjian lama, betul nggak? Iya, terus. Ya, sementara Bunda Rosi ini punya pemahaman lain bahwa Yahweh yang di perjanjian lama itu adalah bapak pembunuh nomor 1 katanya, pelaku genosida. Jadi Yahweh itu adalah iblis. Itu kata Kak Rosi dari tadi. Dibantah kalau itu tidak benar, dibantah. Silakan. Pak Ros ini Kristen atau bukan, Bang? Kristen, dia menuhankan Yesus. Kamu diskusi dengan Gurunda Juma aja lah. Gurunda masih ini, masih sholat, masih ibadah, sholat isya. Silakan dibantah dulu. Internal Kristenmu aja masih porak-poranda seperti ini. Silakan. Sama aja Sunni sama Syiah juga ribut. Enggak ada hancu. Tuhannya tetap satu. Ketika ditanya Tuhan pasti Allah gitu aja. Ini beda masalahnya. Syiah itu Islam bukan? Jangan beralih tema dulu. Ya, Syiah aja ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia Islam bukan? Loh iya. Kenapa emangnya? Udah. Terus bedanya apa? Ya enggak. Anda Yesus Tuhan apa enggak? Pak Haji. Sebentar, Anjo. Yesus Tuhan apa enggak? Yesus Tuhan apa bukan? Hah? Tuhan. Yahweh Tuhan apa bukan? Bapak itu. Iya Tuhan. Ada 2. Dari mana 2? Artinya kan? Yesus lah Yahweh itu gimana sih? Waduh, gimana Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ya sudah, ya. Kalau emang seperti itu sudah. Tanya ke Kak Ros. Apakah Yesus itu adalah Yahweh? Oh bukan. Nah, itu kan. Malaikat doang kok. Nah, itu kan. Saya mau berdiskusi orang Islam aja lah, malah semua. Kalau ada orang Islam menolak Al-Quran, bisa nggak dia disebut Islam? Loh, yang menolak Bible siapa? Kak Rosi nggak pernah menolak Bible. Saya tanya, jawab aja Pak Ustadz. Kalau ada orang Islam tapi dia tolak apa yang ditulis Mana di larinya dalam ke situ sih, Al-Quran, Hanjo, jawab aja. Apa yang menjadi diskusi sih? Enggak. Saya ngomong sebentar. Pak Ustadz, kalau ada orang Islam tapi dia menolak separuh atau sebagian atau seluruh dari Al-Quran. Sebentar, iya, saya jawab. Tapi sebelum saya jawab, saya tanya ke Kak Rosi, apakah Anda menolak Bible, Kak Rosi? Tidak. Menolak dia. Kan tidak. Lama itu dibilang. Itu kan tidak. Loh. Hei, ya kan dia di sini ngomongnya tidak. Sekarang gini, nabi-nabi di perjanjian lama dia mendapat wahyu dari Tuhan yang benar atau tidak? Dia mendapat dua ilham. Tepatnya Gak begitu. ada 2 ilham. Lihat aja di taman mana Eden, datanya? ada pohon pengetahuan, ada pohon Datanya kehidupan. mana ada 2 ilham? Dari awal Saya nggak nanya di ada 2 pihak, nggak nanya di Eden. Anda Saya nanya. membantah bahwa iblis itu Saya bisa nggak nanya di berbisik Eden. ke Saya telinga nanya batin para Anda. nabi. Anda Para nabi membantah. belum ada di Eden. Saya belum nanya Maksud Eden. saya nanya polanya nabi. Bang, ya namanya manusia aja bisa Bang dibisiki oleh iblis. Iya manusia, Gitu loh. nabi itu Tapi memang di atas nabi-nabi itu manusia diutus oleh kemampuannya, Yesus. bukan Tapi orang Anda lihat awam. Hawa nabi. dong, lihat Hawa. Hawa kan dengar suara ular, suara Hawa iblis. bukan nabi. Makanya dia jatuh Hawa dalam bukan dosa. Sekarang Nabi jawab. juga manusia, Sekarang Bang. jawab. Ada kira nabi Di itu bisa mana keliru mendengar disebutkan? pesan? Bisa lah. Para Makanya nabi kita mendapat harus 2 bisa sumber. membedakan. Oh Terus ini Kristen apa? ayat-ayat yang Bisa memang dia jawab. dari Tuhan harus dibedakan Bang. Kalau enggak kita pikir Terus Tuhan ini Kristen semua. apa? Lihatnya dari Terus. mana? Lihat Sebentar dari dulu, Joker. utamanya dari Moderator Bang aksinya, Henry. dari perbuatannya, kebenarannya. Biasanya bukan dari Tuhan tuh. Karo sih Kristen apa sih? Dia Marsion. Oh, pantesan. Orang yang menolak Yotewave. Ya, itu dia. Waduh. Orang ini bukan Kristen sebenarnya. Loh, emang yang Kristen Ngaku siapa? Emang JO Kristen? Yang Kristen asli ya JO lah. Wah, kata Katolik JO penyesat. Gimana sih? Ya kita buktikan. Siapa yang membawa dalil dia yang menang. Gitu Berarti kan. Tarosin menolak YHWH. Iya. Menolak dia. Mana bisa disebut Kristen? Sama tadi analogi saya. Ketika ada itu kan orang gara-gara Islam pengkanonan menolak Hippo. sebagian Pengkanonan seluruhnya, Hippo sudah membuat lagi ya dia Tuhan disebut PL Islam. itu sama dengan Tapi Tuhan disebut Yesus. kafir. Berarti Bang Hanso udah ditipu oleh siapa? Bapak-bapak Gini gereja. Karos, tenang Karos. Gini Karos.
Yesus itu datang atas dasar nubuat para nabi dulu. Artinya ada para nabi itu mendapatkan ilham atau firman dari Allah itu untuk menubuatkan tentang Yesus ini, paham nggak? Iya Kalau itu benar, dari para iblis. nabi memang Bentar. menubuatkan kedatangan Mesias benar. Tapi ada Kalau itu dari ayat-ayat, saya iblis. lihat ayat-ayat tentang apa bang, pembunuhan, perang. Anda mau saya tunjukkan, saya baca ini satu pasal aja isinya itu semua bang. Yesaya Allah itu 63. adil. Masa kejahatan juga Pemusnahan adil bangsa lah, Pak. Edom dan pemusnahan bangsa-bangsa Berarti lainnya Anda- dicatat Anda bang. membaca Gak semua tentang firman Yesus Tuhan, bang, nggak gak semua. paham. Inilah kalau nggak bisa membedakan Berarti Tuhan dan gini. hantu begini nih, dipikirnya Tuhan semua. Oke, bentar Karos. Berarti Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu iblis. Halo? Gimana sekali lagi? Tuhannya Allahnya Abraham, Ishak, Musa, Yakub itu iblis. Ya Tuhan yang benar juga, cuman ada kalanya mereka menerima bisikan gitu aja. Tetapi kan yang Gimana membuat cuman? masalah itu Jelaskan terjadi coba. ketika sosok ini menemui Musa, dia ngaku-ngaku Tuhan, padahal tugasnya yang saya dia tanyakan, membawa misi apa? Memasuki ini. tanah bangsa Kanaan, tanah orang itu bang, tanah orang. Ros, Ngapain tenang, sih? tenang, Ros. Emang Tuhan ada nggak berkuasa ngasih tanah kosong? Jawabin jujur lah, Ros. Jawab. Itu masalah Jawab mulai di jujur. situ bang, bermula di situ masalahnya itu ketika sosok ini menemui Musa memerintahkan agar bangsa Israel itu keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan dengan perang, dengan mata pedang. 7 bangsa loh bang dibunuh, ini nggak main-main loh. Oke. Anda pikir saya mau nerima Tuhan yang pelaku genosid? Nggak mau bang. Bentar, Ros. Sekalipun saya harus mati, saya nggak mau bang. Akui dulu, Ros. Tuhan saya itu pelaku Bentar, genosid, saya nggak apakah mau. Ya kalau Anda Abraham- terima Tuhan Anda pelaku genosid terserah, Bentar. saya tidak mau. Apakah Allah Abraham, Ishak, Yakub ini iblis atau gimana? Tentukan dulu Abraham itu arahnya. juga menyembah Tuhan yang benar, ya. Gini loh bro, kamu nanya nggak usah pakai gitu. Bu Rosi gerejanya di mana? Dia nggak punya gereja. Aduh, Orang nggak punya ngapain gereja kok Anda nanya dibilang gitu? Kristen. Oh. Saya rajin kok dulu ke gereja. Ya sekarang di mana? Sekarang gerejanya di mana? Apa? Apa urusan Anda mau tahu urusan saya? Nggak punya gereja kan? Nggak punya gereja, sok ngaku Kristen. Apa sih Anda? Ada itu ya, orang Kristen politeis, nyembah Yesus, nyembah Yahweh. Gimana? Dia tahu Yahweh betul Orang malaikat ada Muslim ditanya sembah. masjidmu di mana bro? Oh, ada masjidku di Al-Ikhlas gitu kan? Ini Ya, apa Kristen urusan gereja di Anda, mana? Pak? Nggak ada. Ini penyusup. Saya nggak mau bawa nama gereja ini. Ini gini, pendapat Bang ya, Anjo, pendapat pribadi Bang Anjo. saya dan saya melakukan pembelaan Bang Anjo. atas dasar keadilan kepada kemanusiaan, Bang. Berarti mereka ini yang merusak Kristen di Indonesia ini. Ini dia nyamar dia ini. Orang Kristen di Indonesia ini ditipu. Aslinya dia nggak jelas. Menyembah Yahweh. Harusnya kan menyembah Yesus Kristen aja mau kalian. ngerongrong dari Kalian dalam menyembah dia kan. Yahweh. Pelaku genosid. Ih, Bang Anjo gini, Bang Anjo. kalian tuh orang Kristen politeis, ya. Sekte-sekte di rumah-rumah, di gang-gang, Ya, pantasan betul. digeruduk sama Islam ini. Betul sekali bro. Karena Mantap. apa? Anda Karena jelian. tidak ada izin. Berizinanmu gak ada, makanya digeruduk sama umat Islam. Digeruduk sama RT 6, disalahkanlah kami. Gara-gara kalian ini gak ada strukturnya, Nggak jelas gak ini ada. kan? Iya, gak jelas dia. Ya, kalian tuh kok ini sih ngomong-ngomongin orang lain. Pantesan Belum tentu loh, itu fitnah loh. buat umat Thank you, bro. Kristen. Coba internal dulu dan jangan kemana-mana, ayo jangan. Ya, Kau dari ayo, mana? silakan. Coba, Ini jelaskan lawan gerejanya kami. Nah, bagaimana, ya dia udah ngomong kalau apa. bagian ya itu bagi kalian Nama pelaku kasih aja genosid lah. itu Tuhan ya udah nggak masalah, udah. Harusnya Terus, kalian dia itu nemu jadi apa? pengikut di Kristen kanan. mana? Kristen dari mana? Jangan gitu. setengah-setengah, Jelaskan, jangan suam-suam kuku maksud saya. Yesus iya ya YHWH iya. Kalau mau kayak Iya, di kanan gitu. jelas gitu loh. Saya pengikut YHWH dan di kanan udah bilang Yesus itu Dracula ya. Yesus itu kuda. Harusnya Gerejamu kalian di tegas mana? kayak Di gitu. sana jelas Orang ada. Kristen tegas dong. Gerejanya ada. Yang kayak pengecut Kalau gini kamu dari lah. mana coba? Kami kan itu jelas gerejanya ada. Kalau kamu sekte mana? Gereja Jelas, dia. Iya, dia jelas Punya Tuhannya gereja. YHWH. Kalau gereja nggak penting, Tuhannya yang mana Kau gitu di loh. sekte, Yesus atau karena apa? YHWH. Di Indonesia Kalau ini kalian kan diakui mendua hati umat campur-campur. beragama itu Mana menduakan dijaga Tuhan sama- itu kalian pada itu menduakan haknya. Tuhan. Hei, Hak orang Kristen beragama politeis ada tobat. undang-undangnya. Paham nggak? Hak beragama undang-undangnya juga ada. Kalau kamu Aduh, bukan soal itu. Kalian itu kalau Wah. mau jadi pengikut Yesus, Yesus aja. Jangan jadi pengikut Yesus dan Ternyata pengikut kalian Yahweh. ini Bu Rose, Itu, kalau Yahweh Bu itu Rose sama meninggal, malaikat. Kok kalian siapa yang sebut-sebut ngurus sebagai Tuhan? Kualat jenazahnya? kalian ini. Bu Rose, kalau Anda meninggal yang ngurus jenazahnya siapa?
Ya saya ada gereja bang, tapi kan saya nggak Ya akan. siap, ya karena gereja kayak mana gini saya itu? takut Gereja ngomong mana? ke Coba. Anda pikir. Gereja mana? Anda pikir saya takut ngomong ke gereja? Enggak. Jadi kalau Anda meninggal kan aja kayak butuh gitu. gereja Coba, ya. coba, coba. Giliran masih Gerejanya hidup mana? jelek-jelekin Terus. gereja, jelek-jelekin Terus. Kristen. Eh. Munafik. Ya saya punya orang-orang yang mengasihi saya bang. Nggak diurus mana? Ya, tetap Anda butuh gereja toh. nggak pakai acara Makanya gereja juga jangan nggak apa-apa. menghina Alkitab Nggak yang masalah punya bang. gereja. It's not a big deal Makanya for me, gini, oke? Terus, kalau kamu pendapat seperti itu, gak usah diskusi karena kamu tuh gak ada struktur, gak ada itunya. Alah, udah kalian dasar pengecut. Bilang aja kalian nggak berani Arahnya mengakui tidak YHWH itu jelas, adalah arahnya- pelaku arahnya genocide dan sebenarnya nggak bukan jelas. Tuhan. Kalian tuh berkelit-kelit nanya gereja lah, nanya Kami itulah, mau nanya inilah. diskusi dengan Dasar hal-hal yang pengecut. jelas, yang ada arahnya, laki-laki strukturnya pengecut. ada. Nggak berani tegas Kalau kalian diskusi bilang dengan orang Tuhan yang kalian tidak jelas, siapa. ngapain? Ngapain? Malu-maluin aja Ini kalian orang nih. tidak Kalau jelas. saya tegas, saya pengikut Yesus menolak YHWH. Kalau kalian gimana? Dua-duanya kanan Mana kiri ada orang oke. Kristen Kalian pecina. nolak. Kalian pecina rohani. Oh ya ampun Tuhan, ampunilah Katanya jadi. pengikut Yesus, kok omongan seperti ini? Ya ngapain saya menyembah pelaku genosida? Nggak mau saya. Katanya pengikut Yesus. YHWH pelaku katamu genosida. seperti ini, Ros. YHWH pelaku genosida. Masa saya sembah sebagai Tuhan saya? Anda kalau baca Zakaria 13 ayat 7 apa? Hai pedang bangkitlah Baca terhadap Alkitab gembalaku. lah kau, Bunuhlah ngapain gembala. kau baca Orang yang Alkitab? paling karib denganku. Kamu tuh gak usah Iblis baca itu Alkitab. ya, sebelum dia berdosa, dia itu memang mantan bestinya dari sang putra itu. Kau tahu dari mana? Cuk? Begitu kisahnya di sorga. Iblis tidak Kamu tahu pernah dari ke mana? bumi bersama Kamu tahu dari sepertiga mana? malaikat sorga. Dunia ini ya nusa kambangan Ros. sebenarnya buat iblis dan malaikatnya. Kamu tahu dari Kalian nggak mana itu, tahu. Ros? Ibrani 1 ayat 6 Kamu tahu ngomong dari apa? mana? Ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Berarti kan yang nongkrong di dunia ini malaikat semua termasuk Yahweh. Sebelum Yesus datang ya, sebelum Yesus datang, semua yang ada di dunia ini katanya malaikat. Itu Ibrani 1 ayat 6 ngomong gitu loh. Kalian mau bantah? Lo jadi Siapa yang menubuatkan Yesus? gimana Coba. sih orang ini? Ayo. Siapa Para yang- penyembah malaikat, siapa kalian yang adalah menubuatkan pecinta rohani. Yesus? Coba Ros. Nah, Ros. Nah, pilih aja. Yesus, Yahweh, jangan dua-duanya. Siapa yang Sempurna. menubuatkan Yesus? Coba. Ilham dari siapa? Jawab Karos. Apa? Ya para nabi. Para nabi ya. Tapi dapat dari Ilham dari siapa? siapa dia? Ya para nabi itu dipengaruhi oleh dua influencer. Mana ada nabi itu dipengaruhi? Influencer. Enggak lain. Parah nih. Lihat dong di Taman Eden itu. Nah, Tuhan oke nih saya dibilang bacain ya. influencer, gila. Saya bacain nih ayat-ayat. Kau sebutkan nabi yang dipengaruhi oleh iblis. Yahweh ini membunuh para nabi. Yesus mengutus para nabi kan, tapi Yahweh membunuhnya. Kan dikatakan Yesus, aku mengutus para nabi. Mana ada Tetapi Yesus. ya Yesus kalian mengutus bunuh para nabi nabi-nabi itu. dibunuh. Itu dikatakan di Matius 23. Kalian bangsa Israel menanggung hutang darah dari kapan? Dari Habel sampai katanya Zakaria. Nabi terakhir kan Zakaria kalau menurut PL ya. Jadi kalian Ya, itu bangsa paham, penanggung Bos. hutang darah. Dan katanya apa? Iblis lah yang menjadi bapamu. Iblis itu pembunuh manusia dari semula. Parameter iblis membunuh manusia itu sudah ditetapkan, sudah dikasih tahu Yesus ini loh. Yang suka membunuh itu adalah iblis. Udah lah bang, anjong. Brosi syahadat aja. Syahadat aja. Daripada nggak punya agama. Gak punya agama kami. Jangan gitulah, Jo. Hormati. Saya jijik lah dengan orang Kristen sekarang. Itu kan memang Satu-satu dia genosida Anda Kristen, sembah. dia. Low battery. Bukan, karena Kristen dia ini ateis. Kok bilang Bang, Tuhannya Tuhan Yesus? dan bumi ya di Taman Eden bang. Gimana sih? Aduh. Kalau kau Kristen, gerejamu di mana? Coba, bisa nggak jawab? Apa sih pertanyaan-pertanyaan konyol? Nggak ada gunanya dengan diskusi ini. Ada di Kalau Jakarta ada aja kok. Anda Ya, dia pikir tiap ya, minggu ya nggak Tuhan atau beribadah. bukan gitu aja. Brosi kalau minggu ibadah nggak? Kata Tuhan itu apa? Bang, nih ya dengar ya. Matius 15 ayat 18 kalau nggak salah ngomong gini. agak stres Bangsa ini, ini orang memuliakan aku stres. dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari padaku. Itulah kalau orang ke gereja doang, Aku beribadahnya Kristen, dengan bibir doang. Alkitab, Perintah yang mereka Beliau lakukan ada perintah gereja nggak manusia, punya, perintah yang nggak dihafalkan pernah kata Tuhan beribadah. Yesus. Kalian yang umat gerejawi Petanya pun nggak jelas. Itu Baptis aja enggak. dicocok hidungnya, nggak bisa membedakan Tuhan dengan iblis. Kasihan deh kalian. Ros. Kau dibaptis gak, Ros?
Enggak baptis dia itu. Dulu ya, iya saya dibaptis memang. Nah, kan dulu katanya kan. Baptis kalau dibaptis Nah, itu kan berapa tahun yang lalu. Tapi kesadaran bahwa YHWH bukan Tuhan, itu kesadaran yang baru saya bangun sekitar 2 tahunan terakhir ini. Sekitar 2 tahunan ini kebangkitan kerohanian saya bahwa YHWH itu bukan berarti Tuhan stresnya baru 2 tahunan ini, Bang. Oh 2 tahun udah stres. Dulu dibaptis di mana, Ros? Ya udah jelas lah buat saya udah nggak mau ya dibodoh-bodohin lagi, nggak kayak Anda tinggal dalam kebodohan. Dulu dibaptis di mana? Ah udahlah, Anda banyak kosong. Yang baptis dia Nggak bisa menjawab aja, mertua. bilang aja Anda berkelit-kelit, dibaptis pengecut. si iblis dia nih. Kan si iblis yang gak suka sama Yahweh kan. Nah ini ratu iblis ini, si Ros ini. Iya betul itu. Ngomong apa lagi? Ros, sadarlah Ros. Ya udah kalau Yahweh bukan Yesus mau gimana lagi Hanzo? Makanya gini loh, lebih baik dia ini mualaf aja supaya jelas dia di Islam. Iya daripada nggak punya agama kan. Nggak bakalan Kak Rosi nggak bakalan. Iya Tadi gitu. udah dapat hidayah nggak bakalan. Mau ateis juga enggak, mau Kristen juga enggak, mau Islam juga enggak. Minimal nanti ada yang ngubur lah secara Islam gitu kan. Dia kan menolak secara Kristen tadi kan. Iya Kristen Aduh, Jo. framing. Sudah lah jangan pakai seperti itu lah. Pakai data aja Jo. Gini loh, Macam-macam kau acara lihat penguburan. Kristen, Mayat ateis, tinggal mayat, Bang. Islam. Ya Mau mayat tetap diapain dia harus mayat? dikuburkan toh. Tengah-tengah. Masa digeletain di jalan? Kalau Yesus Ya sendiri punya pasti gereja. percaya lah ada orang-orang yang mengasihi lah. Emang Oh, kayak ada Anda. banyak. Emang kayak Anda umat Ya, Yahweh. itu gede itu Kalau di lihat orang lain kafir, Makassar. dibiarin. Dekat Itu Jambang kan Juma Anda. tuh. Udah lah, izin turun lah. Bro Rosi ini kan Turunannya jemaatnya cuma dia aja. Tunggu aja Joker. Nanti Bang Juma kalau kebuka mute-nya berarti sudah selesai ibadah. Silakan lanjut dulu, internal kamu aja masih acak adut kayak gini, gimana sih? Bukan gitu loh Arif. Jelas kalau orang setengah-setengah ngapain dia nih? Loh kan Dia sama-sama ini, Tuhannya Yesus. Katanya sudah sama-sama penyelamat juga. Bang Os, ini bang, dia ini cocok dengan ayat di Al-Quran. Perempuan itu otaknya setengah. Cocok ini sama Ros ini. Loh enggak lah, jangan seperti itu lah. Itu yang jangan nyerang pribadi lah. Di dalam Islam kan dijelaskan loh. Loh iya. Kalian itu Jangan kalau seperti memang itu. pengecut, Sama mengaku dari si YHWH Rosi, itu ayatnya pas ini. sebagai Iya. pelaku Tapi genocide, jangan jangan membawa ke situ orang dulu. lain. Jangan Kalian tuh bawa nggak ke situ etis dulu. ya. Nggak etis banget nih kalian nih. Janganlah, jangan ke Orang Al-Quran dulu. lain. Kalau memang Kak Rosi ini seperti ini, sebentar Joker. Berarti Bunda Maria, mama Tuhanmu itu juga otaknya separuh kan? Otaknya Ros ini. Oh, iya. Sama ya. Waduh. Silakan Kak Rosi, bantah Kak Rosi. Bunda Maria itu jelas orangnya hidup agama orang suci, bukan seperti ini, nggak jelas dia nih. Di mana? Perempuan. Fokus teman-teman, fokus. Jadi sedikit ya, saya masuk sedikit. Ini kan ada Wanes, ada Tritunggal, ada Marsion kalau nggak salah ya. Menurut Wanes, ya Henso ini Wanes bahwa ya YHWH ini adalah Yesus. Yesus adalah YHWH. Menurut Marsion, sabar dulu. Menurut Marsion, Yahweh ini adalah iblis. Berarti menurut Marsion, Yesus adalah iblis. Iblis adalah Yahweh. Gampang kok sebenarnya. Nah ini yang Iya itu. Kalau Hanso konsepnya seperti itu ya Yesus adalah iblis. Nah, Yesus itu maksud adalah saya Bapa itu gini. sendiri. Iya. Ini kan ada perbedaan. Kalian diskusi, jangan nyerang pribadi. Bang Mayde tadi itu pakai data loh. Kalian hanya nyerang pribadi aja. Kalian ini Tritunggal. Bal, gini loh, Bal, bentar Bal. Sabar dulu. Kalian ini Tritunggal dengan Wanes tidak mampu menghadapi ini loh, Bu Rosa ini. Kenapa kalian nih penakut seperti itu? Silahkan. Keroyok Bu Rosa. Oke, gini Bal. Satu pertanyaan gini aja Bang. Kalau dia mengatakan bahwa YHWH itu iblis, maka yang saya tanyakan, ilham yang didapat dari nubuat tentang Yesus itu dari siapa? Apakah dari iblis? Itu aja. Bagus, dia kalian. jawab. Bagus itu kalian bertanya aja. Nanti Bu Rosa yang jawab. Begitu. Jangan nyerang pribadi. Silakan Bu Rosa jawab. Silakan Kak Rosi, silakan. Dibuka mute-nya dulu. Mute-nya dibuka.
Kemiut. Itu bilang para nabi itu diutus oleh Yesus. Matius 23 ayat 33 ngomong begitu. Tetapi faktanya nabi-nabi itu dibunuh. Dibunuhnya oleh siapa? Umatnya Yahweh. Karena perkataan nabi-nabi itu maksudnya dia juga mengungkapkan jati diri iblis, nggak berbicara tentang Yesus saja. Nabi mana yang dibun-bun Yahweh? Coba satu ayat aja. Kalau ada tak kasih cilok satu pak. Ya, Yesus bilang para nabi yang dia kirim itu dibunuh oleh oleh bangsa Israel. Nabi siapa yang dibun-bun Yahweh? Ayatnya mana? Nabi mana yang dibun-bun Yahweh? Jangan fitnah kau. Ini umat Yahweh yang bunuh. Mana? Dibilang mana? Nabi Sebab mana itu yang aku dibun-bun Yahweh? mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh dari antara mereka akan kalian bunuh. Kalian bunuh. Mana itu yang mana? Yang mana yang dibun-bun? Yang para mana? nabinya. Betul. Yang Yesus utus. Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka nabi mana? Makanya dibunuh. Kan gitu penjelasannya. Pertanyaan bro. Ya kan termasuk Yesus juga Jo dibunuh Jo. Betul, Yesus juga dibunuh. Iya Jo, gimana sih kau Jo? Zakaria 13 ayat 7 kan? Iya, Zakaria 13 ayat 7 Bang Hanzo. Oh, macet Jo. Siapa punya di situ? Siapa? Mana Yesus dibun-bun Yahweh? Astaga Tuhan. Lah Bapak itu Jo. Nggak berani kan? Zakaria 13 ayat 7 nomor 1 kan gitu kan? Bapak, Bapak lah iblismu kan gitu kan? Baca. Iblis lah bapakmu, karena dia pembun-bun sejak awal lah gitu kan? Betul. Terus. YHWH kan pelaku genosida terhadap 7 bangsa itu aksi pembunuhan bukan Bang? Saya tanya. Aksi pembunuhan ya? Karena kan bilang Yahweh itu membunuh nabi. Nabi siapa? Abraham kah? Yakub kah? Isa kah? Siapa? Nabi-nabi seperti Yesaya, Yeremia. Itu nabi-nabi yang di zaman sebelum kurang lebih 600-an sebelum Yesus datang ke dunia ini. Yeremia gimana ayatnya? Coba Yeremia dibunuh Yahweh. Kamu kan Wanes, diam aja dulu karena kalian tidak diskusi yang baik. Joker aja mungkin yang ini. Joker silahkan Joker. Hanso di mute aja. Dari tadi hanya nyerang pribadi Hanso ini nggak bagus ya. Oke, Joker silahkan. Ya, tunjukkan datanya bahwa nabi siapa yang dibunuh? Isa kah, Yakub kah, Abraham kah, siapa? Iya, Yesus itu kan nabi-nabi yang seperti Yesaya, Yeremia di zaman-zaman itu, Zakaria. Yesus bilang, kalian membunuh orang-orang kudus dari Habel sampai Zakaria. Itu Yesus yang ngomong gitu. Ya persisnya kalau detailnya saya nggak tahu persisnya, tapi Yesus bilang bangsa ini menanggung hutang darah karena telah membunuh para nabi. Ayatnya kan di Matius 23 ayat 33, 34. Yesus ngomong gitu, kalian bangsa Israel itu katanya menanggung hutang darah karena kalian membunuh para nabi. Gimana sih? Iya, Yesus siapa? sendiri yang Nabi nggak punya ngomong nama. bahwa bangsa Israel membunuh para nabi, kok kalian bantah? Ini kata Yesus loh. Siapa namanya? Namanya Yahweh itu kan di perjanjian lama kan, tunjukkan udah membunuh para nabi, bahkan dari Habel. Padahal dari Habel ke zaman nabi itu jauh banget. Iya, Habel itu kan anaknya di perjanjian lama di mana. Tapi kalau kata Tuhan Yesus, bangsa Israel bertanggung jawab atas darah mulai dari Habel, darah orang-orang kudus dan darah para nabi. Jadi bisa dibayangkan, berarti umat ini umat apa? Umat Yahweh. Umatnya penyembah iblis. Perjanjian lama di mana tertulis makanya dibunuh para nabi gitu aja lah, nggak perlu detail nama. Yesus bilang yang membunuh para nabi adalah bangsa Israel. Udahlah, Yesus yang bilang kok. Dia kalian mau bantah-bantah. Gak bisa diskusi Ros ini. Menyembah Tuhan yang membunuh para nabi itu kalian. Kalian menyembah Tuhan yang membunuh para nabi. Yang membunuh para nabi siapa? Yahweh. Makanya di Zakaria 13 ayat 7 dibilang apa? Hai pedang. Kan memang dia raja perang kan? Aku lah pahlawan perang. Hukum Taurat di Keluaran 15 ayat 3. Yang bikin hukum Taurat siapa? Yahweh. Oke, Yesus mengenapi Taurat, betul? Dia kan datang ke wilayah kekuasaan iblis, memang ke wilayah kekuasaan Yahweh, di mana kan yang kalau raja masuk ke situ ya dia harus memenuhi hukum itu lagi, memang. Bros, begitu ya. peraturannya. Bertobat dulu sebelum berdiskusi. Bagaimana mungkin Taurat yang bikinan masa katanya iblis membuat hukum Taurat tapi digenapi oleh Yesus? Otakmu waras nggak otakmu?
Iya. Itu memang tuntutan dari iblis, kan dia penguasa daerah Israel, Bang. Dia punya hukum. Ngapain Anda juga Tuhan ya, Yesus seorang pencipta presiden pun semesta kalau dia alam datang ke negara lain, memenuhi Bang, dia hasrat harus tunduk pada sibilis. hukum negara itu, nggak saya tanya. Bukannya Dasar begitu. ada. Ini kan hukum kerajaan, Malu Yesus sama raja Ini dunia. kan, Ros, ya. Ros, Dia tenang, masuk tenang, ke Ros, wilayah kerajaan lain, dalam hal ini Raja Yahweh atau Raja Iblis Jangan ya. membunuh. Apakah iblis Sampai itu dia membunuh? sah mengalahkan iblis. Kapan dia mengalahkan iblis? Waktu dia mengalahkan iblis di dunia orang mati gitu loh. Pertarungan dua raja, Bang. Harus terbukti saling menaklukkan, mengalahkan. Kalau belum, dia harus tunduk pada peraturan di situ. Masa Anda nggak ngerti pelajaran tentang kayak gini aja? Biarpun Anda ada raja, kalau Anda masuk ke wilayah raja lain, Anda harus tunduk pada hukum di situ. Ngerti? Iya, ngerti Bros. Gini. 10 perintah kayak gitu aja nggak bisa ngerti, makanya kenapa Yesus bilang Makanya dia itu lari ke ya, Komar maksudnya dia Muslim. mentaati hukum Taurat Di apa? Komar Kristen nggak laku, Sampai dia waktunya dia mengalahkan si Raja Maut itu. Lari ke Komar Islam. Pinter juga kamu Rosi. Ini Ros. Nggak laku kan kamu di Komar Kristen, makanya cari benteng ini framing perlindungan lagi Komar nih. Muslim. Lah, jangan gitu lah. Framing Jadi lagi speaker di Komar Anda, Muslim. Cocok kau itu memang. Iya, dia ini nggak laku di Komar Kristen. Iya, memang. Itu bukan Nggak guna. itu. Oke, gini, Karo. Unitarian juga nggak laku di Komar Kristen. Lu beda paham. Tadi saya di invite tuh sama Unitarian, cuma saya nggak terima aja. Saya suka di invite, cuma saya nggak semua saya terima. Ngapain saya mesti bilang sama Anda, Hanzo? Anda kan juga suka invite saya, cuman saya kan nggak mau terima. Anda tuduh begini. Anda kan suka invite saya, Bang Hanzo. Waduh. Iya, oke. Ya udah, Anda jangan nuduh kayak gitu dong, memframing. Ya karena Oh, saya nggak paling terima kasihan dengan saya. Anda kan. Anda apa Mulai nih? sekarang nggak akan saya tuduhan ikat lagi. Yang palsu Bentar Bang begini, Hanzo. memframing Kita supaya. lanjutkan dulu ya Karos ya. Kita lanjut Karos ya gini. Kalau Anda menolak bahwa 10 perintah itu iblis, kan isinya 10 perintah itu jangan membunuh. Kan iblis kan membunuh manusia. Kenapa dikatakan jangan membunuh kalau itu perbuatan iblis? Coba Anda jelaskan. Ya, iblis itu kan tahu kebenaran, dia pernah di sorga. Kalau dia tampil dengan sepenuh kegelapan, full scale black ya, blackness gitu. Jadi ketahuan dong setan, makanya dia campur kebenaran dengan dusta. Ya kalau 100% gelap gimana, Takut Bang? siapa? Bodoh Coba. itu namanya. Iblis takut siapa? Oke. Nabi aja Namanya dibunuh. bodoh. Iblis takut siapa? Udah, makanya memang benar. Ya, misalnya jangan membunuh itu perintah kebenaran. Itu kebenaran juga jangan sesat. membunuh. Dimanapun Anda berada, kalau Anda di negara perintah lah ya, lain, jangan kalau Anda membunuh, ya pasti Anda harus diproses secara hukum. Itu hukum internasional, Bang, diakui di mana-mana. Nah, tapi kan masalahnya apa? Lalu Yahweh ini gini, dia kan anak buahnya itu kan para imam, Bang. Suku Lewi itu suku pilihan Yahweh. Kalau suku pilihan Yesus apa? Yehuda, bukan Lewi. Lewi ini kan para imam. Mereka selalu bersekongkol di belakang layar, berkonspirasi. Mereka bikin apa? Bikin misfot 600-an peraturan yang ribet-ribet, yang boten-boten, dan banyak mengandung hukuman mati. Gara-gara membuat minyak ukupan bisa dihukum mati. Gara-gara ada ragi di rumah dihukum mati. Gara-gara hari Sabat dihukum mati. Memangnya Tuhan menciptakan manusia untuk menghukum mati? Dia tanya, hukum Indonesia tuh jauh lebih mulia. Indonesia tuh hanya 2 loh hukuman mati. Karena narkoba dan karena apa, Bang? Karena pembunuhan berencana. Tapi kalau Yahweh apa? Gara-gara ragi doang. Suaranya hilang, Ros. Waduh, kasihan nih kalau penjual roti nih. Para pebisnis roti, hati-hati kalau Anda bertuhankan Yahweh, Anda bisa dimatikan. Karena Anda kedapatan ada ragi. Apalagi waktu hari perayaan roti tidak beragi. Jangan sampai ada ragi di rumah Anda ya. Nanti Anda dihukum mati sama Yahweh. Ya, segitu murahannya peraturan Yahweh ini. Gara-gara ragi aja orang dibunuh. Kalau orang tuh biasanya dihukum mati ya, penjahat perang, yang kayak gitu-gitu, yang memang setimpal dengan perbuatan jahatnya. Masa gara-gara ada lagi? Ini akal sehat saya menolak, Bang, menolak kok nggak? Masa gara-gara ada lagi orang dibunuh? Itulah kalau Anda menyembah Yahweh, jadinya otak Anda korslet, hati nurani Anda mati, kayak gini. Lebih buruk toh hukum miswat itu dibanding hukum manapun yang ada di dunia ini. Lebih mulia hukum Hammurabi misalnya. Hukum bangsa Mesir aja, bangsa Mesir kan pernah tuh bilang, ya Abraham pernah katanya membohongi Raja Firaun. Pernah ada catatannya. Terus Firaun gini, kenapa engkau berkata bohong? Kok nggak bilang kalau itu istrimu? Lah, Raja Mesir aja tahu, Bang, kalau ngambil istri orang dosa. Padahal kan Raja Mesir jauh dengan hukum Taurat kan.
Dengan zaman Musa jauh loh Raja Mesir, tapi Raja Mesir itu tahu loh bang, ngambil istri orang tuh dosa. Jadi jangan pikir hukum Taurat itu hukum yang paling mulia, apalagi yang mispot itu, omong kosong. Hukum-hukum negara lain pun juga bagus-bagus bang. Tahu misalnya diajari menghormati orang tua seperti bangsa Cina tuh dari ribuan tahun bang. Jadi tolonglah jangan merasa tuh, oh kalian bangsa pilihan, bangsa Ibrani atau bahasa Ibrani, bahasa di mana bahasa yang paling benar untuk menyatakan nama Tuhan. Nama Tuhan apa? Nama Tuhan impoten aja. Itu kan 4 huruf mati, emang bisa diserukan kalau huruf mati? Bisa diserukan. Ada kita mute-nya. Kalau huruf mati semua tuh kita nggak bisa ngomong. Bagaimana kita berseru kepada nama Tuhan yang hurufnya mati Jangan semua. ngomong terus ini, si blokok ini. Ya gantian lah, iya. Inilah Karyana fenomena kekristenan. Fenomena Kristen kan seperti ini. Ngaku benarnya sendiri, hantu bilang dia benar. Kan gitu kan? Aneh, saya baru tahu ada pengetahuan orang seperti ini. Iya makanya Tapi ini setiap tahu. Kenapa kok bisa aneh? Lewong setiap malam di Komal saya memang cakar-cakar seperti ini. Karyana itu juga bilang, ayo Karyana, dengan Hansu apakah selaras? Ayo. Karyana kan bilang bahwa Yesus itu adalah Melkisedek, kan gitu kan? Hansu nggak bakalan percaya. Yuk, buka mute-mu, yuk. Buka mute-mu, yuk. Gini dulu. Gini dulu. Enggak. Aduh. Siapa? Silakan masuk. Jangan aneh-anehkan Kristen yang lain. Karena fenomenanya memang seperti itu. Silakan, Karyana. Ya, aku sama Rose dulu, sama Rose. Iya ini. Gak apa-apa. Ya, tadi sama. Lanjut. Ini hampir mirip dengan pengetahuan Aldo. Aldo ya, buku Aldo itu saya beli banyak loh, sampai 600.000. Nah, ini Marsion sama nggak dengan Aldo juga Marsion? Sama nggak Rose? Ya kami sepakat dalam satu hal bahwa Yahweh itu bukan Tuhan yang benar, itu saja. Tapi kalau dalam hal lain belum tentu kami sama ya. Oke. Memang dalam Ya. Share perhatikan juga. Lanjut. tadi kami baca, kalau kalian hampir sama ya, kami baca ada diskusi tadi dengan Aldo, bahkan saya agak tegang tadi. Dia katakan Yahweh itu kejam, lalu perkawinan di masa Musa itu nggak adil. Ketika ada seorang laki-laki memperkosa perempuan harus bayar kepada orang tuanya, lalu harus dinikahkan. Nah, aku tanya dulu, itu kan perjanjian lama. Di perjanjian lama juga, bagaimana Adam dan Hawa menikahkan anaknya? Menurut Anda, siapa yang keturunan Adam dan Hawa, siapa dengan siapa menikah anak-anaknya sehingga banyak kita ini? Coba jawab dulu Rosi. Iya, jadi kan Adam dikatakan memiliki anak-anak laki juga dan juga anak-anak perempuan. Ya, mereka itulah yang, ya kalau boleh mau jujur memang kakak adik itu. Tapi mau gimana lagi kan memang begitu. Kan hukum Taurat itu kan baru zaman Musa. Jadi Anda jangan menerapkan hukum Taurat ke zaman Taman Eden, nggak bisa begitu. Udah dapat. Berarti inces ya. Sekarang pertanyaan sama dengan sama Aldo. Sebentar ya gini, Karina, Anda nih nggak ngerti, maksudnya gini. Yang namanya sesuatu itu dikatakan salah kalau udah dikasih tahu dulu, disosialisasikan. Anda kan Musa itu kan hukum Taurat tahun berapa? Anda nggak bisa bilang itu incest karena memang kan hukum itu nggak disosialisasikan di Taman Eden. Itu Anda ini Anda tuh namanya apa? Anda udah jadi lawyernya iblis. Dia sendiri melawan Anda katanya bisa sendiri kan? bilang itu incest. Dia membela sendiri. Dia sendiri melawan katanya sendiri. Dia bilang sekarang gini, aku tanya kamu Rose, di zaman sekarang boleh nggak incest? Di zaman sekarang ya tidak, dari zaman Musa juga tidak. Dari zaman Musa tidak. Tapi sebelum zaman Musa, iya. Sebelum zaman Musa memang orang tuh kawin dengan adiknya tuh masih bisa, saya tahu. Sebentar gini Karina ya. Ya. Kalau Anda berpendapat begitu, itu Abraham itu dengan Sarah siapa? Dikatakan Sarah itu adik tirinya loh. Jadi kalau Anda mengatakan itu incest, ya itu ada yang ngomong, bukan saya loh.
Jadi Kalau apakah Tuhan sebelum peraturan tidak- itu dinyatakan apakah dan itu disosialisasikan, dibenarkan oleh itu Tuhan? tidak bisa dikatakan sebagai dosa. Anda nggak boleh ngomong gitu. Anda jangan Oke, langsung baik. memindahkan yang zaman Musa Baik. kepada pemahaman Baik. zaman Taman Eden. Itu namanya Anda kacau Oke, secara timeline. dalam hal itu kamu Secara tidak timeline konsisten. Anda kacau ya. Dalam hal itu kamu tidak konsisten. Semalam kenapa nih? Anda kok tidak konsisten? Ini, roomnya Arif. Anda Sebenarnya saya mencampur semalam adukan dua Kak Darmin zaman. marah-marah. Anda itu yang Saya nggak Anda jadi itu yang nggak bisa bicara. beres. Ini saya berbicara Oke? denganmu. Dalam hal itu kamu membela di zaman dulu boleh inces. Karena belum ada hukum Taurat. Oke? Di zaman sekarang tidak boleh kamu bilang. Nah, apakah Tuhan yang dulu itu salah menciptakan Adam dan Hawa sehingga inces? Kalian kok jadi lawyernya iblis. Memang saya yang membuat ini. Maksudnya saya tidak menggugat Tuhan loh untuk hal itu. Mencret Jadi kau kan? Anda Mencret gugat kau aja kan? Tuhan Taman Eden Nggak kalau bisa Anda kau jawab. mau. Karyana jangan saya. Ini parah nih orang nih. Udah Jadi lawyernya kawan-kawan, iblis. udah mencret dia. Mencret apa? Saya mencret tidak bisa mencret menjawab. dong. Dalam hal itu dia membela. Loh, Anda memang membela YHWH. Dahulu boleh inces, sekarang nggak boleh. Dahulu Tuhan membunuh orang Palestina. Sekarang tidak boleh membunuh kata Yesus. Karyana, Anda itu menuduh Tuhan Taman Eden apa? Udah mencret kau, mencret, Anda mencret, tuduh udah. Udah. Tuhan itu Gini. apa? Membuat incest kan? Anda lah yang ngomong loh, bukan saya loh. Anda didengar orang loh. Ya, saya nggak pernah ngomong. Anda yang ngomong loh. Anda menghina Tuhan yang di Taman Eden, pencipta langit dan bumi, bukan saya. Gara-gara Anda membela YHWH dan hukum Tauratnya. Anda menghakimi Tuhan yang di Taman Eden. Memalukan Anda ini. Mencret kau kan? Oke. Jadi ketika si Mau tanya lagi, Bu. Ya, aku mau tanya lagi. Ini berarti dia gini nih, dia membela hukum Taurat yang di zaman Musa, ya. Terus dia terapkan di Taman Eden. Itu kan nggak benar. Emang banyak Timeline pembela aja yang nggak- botol. nggak secara timeline aja udah Pembela yang botol salah. banyak. Taman Eden kayak gini loh. Definisi Tuhan dosa yang itu dulu, Tuhan kapan? sekarang. Itu kan waktu di zaman Musa. Mana bedanya Dosa itu coba? apa sih katanya? Yang Kan sama, 10 perintah kan? itu kan dosa itu mencuri, membunuh. Kata apa kau bilang? Baru di situ dosa itu Kosong, didefinisikan kosong, Karyana. kosong. Gantian lah Karyana. Itu kan namanya bukan diskusi Memalukan Karyana. jadi lawyernya Dari tadi iblis udah dia nih. ngomong di room ini. Makanya pakai data. Yang ada Kan kosong, kan pakai kosong. data. Kan pakai data. Anda pakai data juga, jangan asumsi. Sekarang aku tanya, apakah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sehingga anaknya berkawin membuat orang menjadi incest? pelaku incest nih. Dia bilang gitu nih Karyana nih. Dia bilang Tuhan yang di Taman Eden itu mendorong terjadinya incest. Anda lah yang ngomong Karyana bukan saya ya. Karena Anda Jawab dulu, Ros. Jawab. Jawablah, Ros. Karyana yang ngomong bang bukan saya. Saya nggak Makanya berpikiran kau gitu ya. jawab. Karena kan bagi saya itu dua timeline yang berbeda. Kita tidak bisa berpikir begitu. Ya udah, mencret. Kau bisa jawab nggak? Ya Anda tuh menghina Tuhan Anda sendiri. Nggak bisa Itu jawab. loh. Nggak bisa dia Anda tuh jawab. menghina Tuhan Anda sendiri, memalukan Anda. Gak bisa kamu Nggak jawab. bisa jawab, Kak Ros ya. Itu. Jadi, ku tambahin ya. Ya, tadi kan saya udah bilang yang namanya peraturan itu kan Tunggulah, disosialisasikan satu-satu. dulu, dinyatakan dulu apa Udah itu kau dosa. ngomong, aku diam. Satu dulu lah, Ros. Ya udah silakan Coba jawab apa? sana. Udah bisa aku bicara? Marah-marah dia. Ya silakan. Jadi, dia menyamakan di zaman sekarang dengan di zaman dahulu. Ya. Ketika Musa memberi perintah, kalau ada, ini kan jarang terjadi. Ada laki Bunda Rifa nanya ke saya, Bu Karyana, kalau dalam situasi itu anakmu dinikahkan, lalu suami anakmu itu laki-laki itu membayar ke orang tuanya sekian, itu mahal loh. Ya, pada saat itu saya kan boleh. Itu perintah dari Tuhan untuk Musa. Nah, sekarang Aldo bilang, kutanya lagi si Aldo, kalau dilakukan seperti yang sekarang, Karyana mau? Di zaman itu oke. Kalau dilakukan sekarang incest, mau nggak kita? Tidak mau. Tapi di zaman itu memang terjadi. Nah, ketika orang Midian, orang Amalek yang membenci Musa keluar dari tanah Kanan, dari tanah Mesir ke tanah Kanan, dia menghalang-halangi. Tuhan katakan bunuh semuanya, karena mereka adalah
kafir yang tidak mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan adalah keturunan Abraham, turun-temurun Sem, turun-temurun lagi ke bawah sampai ke Ishak, Esau tidak, dari Esau, Yakub, yaitu keturunannya 12 keturunan. Ya udah, sampai ke Musa. Musa diperbudak 400 tahun sehingga mereka dibilang Tuhan, Musa engkau akan bisa menyeberang ke sana. Bawalah bangsaku yang diperbudak 400 tahun oleh Firaun. Firaun diberi pelajaran oleh Musa sehingga Musa dikatakan Allahnya Firaun, 10 tulah diberikan, tidak mengerti juga Firaun. Sehingga Amalek juga dibantai oleh Tuhan disuruh. Kamu bilang itu Tuhan yang sadis. Tidak, itu akan diulangi lagi nanti di kemudian di neraka. Cirose akan api neraka karena dia menyalahkan Tuhan yang di perjanjian lama. Jadi perjanjian lama sama dengan Tuhan itu kejam, Tuhan itu cemburu, dan Tuhan itu maha kasih, maha cemburu, maha kejam, maha kasih. Semuanya ada pada dia. Ketika kamu tidak menerima kebenaran, kamu bukan lagi umatku, kubuang ke neraka. Itu diulangi lagi. Jangankan Amalek, jangankan Midian, orang-orang pun nanti di zaman akhir semua masuk neraka. Ya, sedikit banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Begitu Rose. Kamu kok nggak mengerti sih? Kamu tidak mengerti dari sifat Tuhan. Tuhanmu tidak mengerti. Jadi kamu itu sesat. Oke, terima kasih. Jangan menyesatkan sesama Kristen ada Karyana. Waduh, kau sama Hansu dibilang sesat karena Tuhanmu dua, kan gitu kan? Ya gini loh, Bang Arif gini, Bang Arif. Iya, masalahnya. Kenapa? Bentar, karena gini, si Ros ini kalau ditanya apakah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu iblis, kata bukan, ada juga Tuhan yang baik dan Tuhan yang gak baik loh. Jawabannya belimplang dia. Iya kan, harus bilang YHWH di perjanjian lama itu ada dua. YHWH yang berasal dari malaikat, kan gitu katanya. Dia bingung. Kalau yang bingung, kalian aja yang nggak bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Ada yang iblis. Oke, saya jawab ya. Apakah benar bahwa Tuhan itu benar-benar memilih bangsa Israel? Ya, berarti kan Tuhan itu apa? Nah, apa tuh? Pilih kasih orang bangsa lain, orang bangsa kafir. Seenak-enaknya aja mengkafir-kafirkan orang. Oke, saya baca apa di Kisah Rasul 17 ayat 24, katanya apa gini? Dari satu orang saja Tuhan telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan Dia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, bergerak kita ada, supaya seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujangga, sebab kita ini dari keturunan Tuhan juga. Kita semua, bukan hanya Israel. Ya, karena kita berasal dari keturunan Tuhan. Jadi memang kalau Yahweh itu gini, dia ngajarin umat Israel, orang lain itu kafir, bunuh dia. Itu ajaran Yahweh. Tapi kalau ajaran Tuhan yang benar, Tuhan siapa? kita ini berasal dari satu Bapa yang sama, dari Adam, dan kita ini keturunan Tuhan semua bangsa Israel, bangsa Kanaan, bangsa Cina, bangsa Arab, semua adalah keturunan Tuhan. Jadi kalian itu memang ya, ajaran-ajaran narsis, ajaran-ajaran kesombongan. Rosmaya, tenang dulu Rosmaya. Ros, mencret kau Karyana kali ini. Yesus nggak pernah ngajarin dia membela, maksudnya dia menguntungkan atau membela suku tertentu atau suku bangsa tertentu. Tidak, Yesus itu Tuhan dari semua orang dan dia sayang pada semua manusia tanpa kecuali. Dia nggak pernah maksudnya memerintahkan bunuh karena dia kafir. Dia bukan keturunan Abraham, dia jadi kafir, nggak gitu tuh. Cuma kau banyak bicara, sama kalian tidak ada neraka. Kenapa Joker? Apa yang pertanyakan? Gantianlah. Orang ini tidak ada neraka, Marsion ini. Enggak, Joker ini pertanyaannya apa? Enggak. Siapa?
pemuasan hawa nafsunya aja. Musuh manusia terkuat di bumi kita kalah, host. Perempuan manusia terkuat di bumi. Memalukan sekali ini nih kalau penyembah Yahweh begini, memalukan kalian penyembah Yahweh. Masa Tuhan begini yang Oke. kalian sembah punya masalah dengan Tenang kejiwaan. dulu, Ros, siapakah yang menciptakan Adam dan Hawa? Kalau kata Dan Hansu Tuhan ya yang benar, Yesus. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau kata Bukan Hansu Yahweh. Yesus. Kalau kata Hansu Yahweh Yesus. atau iblis atau siapa di situ? Kalau kata Yahweh. Hansu Yesus. Tuhan pencipta langit dan bumi itu Tuhan yang benar itu yang menciptakan Adam dan Hawa. Siapa ya? Tapi Siapa bukan Yahweh, namanya? ya, bukan Yahweh. Kalaupun Namanya ada siapa? nama Namanya Yahweh di siapa? Namanya situ, siapa? itu karena apa? Hansu macet Hansu. Hansu macet. Karena apa? Karena Ros, itu namanya lagi orang siapa, Farisi. Ros? Yesus bilang, Siapa? bentar. Yesus bilang apa? Orang Aduh, Farisi protes telah menduduki kemana-mana kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Jadi selama ribuan tahun itu mereka sudah memasukkan ragi-ragi Farisi. Apa tuh ragi Farisi? Menyebar nama variasi YHWH ke seluruh Alkitab. Ros, siapa Makanya yang nama itu menciptakan langit dan macam-macam. bumi dan Adam Ada dan Hawa, Yahweh, Ros? ada Yehova, ada Ros. ada Yahosua. Ini ragi orang Farisi. Tetapi nama Tuhan yang benar itu harusnya Tuhan sendiri yang menyatakan, bukan dari ciptaan manusia. Itu kan dari ciptaan Musa tuh ya, WH. Nama yang impoten Oke. itu. Udah, yang udah, tidak bisa Rosi, udah ditentukan nama panjang impoten. kali. Jangan panjang kali. Jangan panjang kali. Sama kalian, Marsion, ada nggak neraka? Ya ada dong. Kata Aldo nggak ada. Oke, kau jawab dulu Ada, ini. Jawab dulu ada. ini. Oke, kamu bilang tidak ada pembumbunan sampai selama-lamanya. Kamu baca dulu Saya Matius nggak 10 bilang ayat 28. begitu. Saya nggak bilang begitu. Baca dulu nggak ada Matius 20, pembunuhan. Matius 10 ayat 28. Iya, Coba baca. jadi gini loh. Ya, kalau cara Tuhan menghakimi itu apa? Dibilang di Wahyu dibilang Tuhan itu menghakimi apa? Menghakimi para iblis dan malaikatnya ketika dosa-dosanya udah bertumpuk-tumpuk ke langit. Dan Injil itu juga harus diberitakan sampai akhir zaman. Baru ada masanya penghakiman. Kalau Yahweh kan nggak ada tuh. Maksudnya acara pertobatan. Kalau Yesus memberikan waktu untuk pertobatan. Nah kalau Yahweh nggak, langsung bun-bun. Ya itu kan ya itu kejadian di Padang Gurun Oke. tuh. 600 Siapa? orang Israel itu dibunuh Rosi, panjang sekali diberikan kau, panjang kesempatan sekali. untuk bertobat. Yahweh itu nggak Panjang memberikan sekali. kesempatan untuk bertobat. Beda dengan Yesus. Kau tanya dulu aku sesuka hatimu bertanya kau. Dikasih waktu pertobatan, Eh. baru penghakiman. Kalau Tuhan Anda tuh nggak mengenal masa pertobatan, nggak ada. Gantian, Itu Ros, ciri khas woy, Yahweh. waktu. Dia nggak ada waktu, nggak Pas memberi kesempatan terkuat kepada di orang bumi untuk memang. bertobat. Ya, jadi oke, coba dulu jawab dulu ini. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu bagaimana itu? Ini dari Tuhan loh. Ya Tuhan yang mana dulu Karyana? Waduh, kau itu. Makanya Iya. Tuhan dia ini nggak seperti saya. Sebentar. Bunda Karyana tetap senyum, seperti Anda biasanya senyum terus. Soalnya ini loh, sesama Kristen Dia nggak beda- bisa senyum karena ditutup. Nggak bisa senyum. sesama Kristen Iya, ini saya senyum beda deh, Tuhan senyum loh. Iya, sesama Kristen beda Tuhan. Gimana? Iya ini? beda Tuhan, sesama Kristen beda Tuhan. Bang Jimmy 3 Tuhannya, Karyana 2. Gimana sih? Iya. Tapi yang typing ini tetap Karyana botol. Nggak tahu apa maksudnya botol. Jangan tipingan. Aduh. Fokus diskusi aja. Ayo. Iya. Aku mau bertanya Betul, dulu betul, kepada betul, dia. betul. Apa maksudnya ini? Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini di perjanjian baru. Di perjanjian lama ada nggak pembumbunan untuk orang-orang yang berdosa? Ada. Itu di mana? Pada saat air bah. Yang kedua di mana? Pada saat Sodom dan Gomora. Di mana? Kota Ninive akan dimusnahkan. Kota Ninive bertobat, mereka selamat. Satu lokasi itu. Nah, di zaman air bah. Iya, maksudku semua ada sebab akibat. Hanya Tuhan, hanya penduduk surga yang boleh membinasakan orang yang berdosa. Nah, si Rosa ini dia protes sama Tuhan. Oh, Tuhan kejam. Ya memang kejam. Menurutmu gimana? Kamu juga akan dibantai kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan Yahweh membunuh orang-orang di perjanjian lama. Kamu bilang itu kejam. Berarti kamu protes kepada Tuhan.
Ketika aku tanya Aldo, kalau di masa ini dikatakan incest, salah Aldo nggak? nggak ada, Aldo nggak ada ke pasar, nggak usah Iya, diomongin. aku tanya dulu Rose, di masa ini salah nggak incest? Salah. Di perjanjian lama, Adam dan Hawa, incest nggak incest? Nah, itu bisa dijawabnya. Ketika dibilang Yesus, yang Adam kejam, dan Hawa nggak itu nggak bisa dijawab. incest. Mereka suami istri. Gimana nih Anda salah sebut? Jangan salah ngomong dong. Adam dan Hawa itu suami istri, bukan Anaknya incest. Adam sama Gimana nih ngomong anaknya aja Adam nggak bener? Hawa. Ngomong aja nggak Dengar. bener. Kau jelaskan dulu anaknya Adam siapa keturunannya, siapa dengan siapa nikah? Itu kan masih Coba diperbolehkan, kau urutkan Karyana. dulu keturunan Adam dan Hawa, bisa nggak? Aku Belum bisa. ada syariat di situ, Karyana. Aduh. Iya, kenapa Tuhan membunuh di orang-orang Amalek dan orang Midian yang tidak beragama? Kok dia marah kepada Tuhan? Sama aja dengan Rose ini marah kepada Tuhan. Yahweh yang menyuruh kok. Ya kan? Dulu host ya. Itu kalau nggak tahu kebenaran. Izin turun dulu host ya. Nggak bisa dia jelaskan bagaimana sejarah keturunan dari mulai Adam Memang kalau sampai kita sekarang. berjuang kita ras terkuat di bumi. Pusing kita host. Sampai Z tentang keturunan saya bisa jelaskan A sampai Z di Alkitab. Bisa saya jelaskan. Ya. Silakan Kamu jelaskan dulu Rose. Surat Rose, kamu terkuat jelaskan yang dulu. salah kita. Mulai penciptaan sampai keturunan sekarang. Saya bisa. Gak bisa dia kan? Oke Mencret. ya, di kitab Wahyu nih Karyana ya. Waktu Yesus membuka membuka itu kalau nggak salah materai yang kelima ya. Para martir kan dibuka itu katanya ada darah para martir di bawahnya. Para martir gini, hai penguasa kudus yang benar, sampai berapa lama lagi engkau tidak menghukum mereka yang ada di bumi? Itu para martir aja heran dengan kesabaran Tuhan. Jadi jelas ya, Tuhan belum pernah menghukum di dalam PL tuh nggak ada acara Tuhan menghukum. Kalaupun ada yang melakukan penghukuman itu, pembunuhan itu Yahweh, ngerti? Anda ini memang dari tadi nggak bisa membedakan Tuhan Yesus dengan Yahweh. Tuhan menyatakan di kitab Wahyu orang-orang kudus. Dengar dulu. Tujuan mabuk utama orang-orang kudus Yesus itu katanya si iblis Aduh, dan mereka mute dulu, ini mute ada dulu. agen-agen Mute dulu, iblis saudara. itu mabuk darah orang-orang Ya nanti kudus. gantian Karyana. Ya silakan Rose, gantian Karyana sekarang. Kamu Ya. jawab dulu. Tujuan utama Yesus meninggalkan kemuliaannya turun ke bumi ini apa? Coba kau jawab. Udah dua pertanyaanku ya, nggak kau jawab. Ya, keturunan. Ibrani 1 ayat 6 Kedua. bilang gini, ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Terus apa lagi? Korban dan persembahan tidak aku kehendaki. Tetapi katanya engkau menyediakan tubuh bagiku. Jadi memang Yesus kedatangan ke dunia ini apa? Untuk mengakhiri praktek persembahan. Itu. Dua. Satu lagi untuk apa? Karena katanya manusia itu kan darah dan daging. Dia harus menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, dia apa? Mengalahkan iblis atau maut. Ibrani 2 ayat 14. 23 loh saya kasih jawaban. Nggak sinkron kan? Mengalahkan maut untuk Ya, itu apa? kan menurut Anda. Nggak sinkron. Tadi saya udah jawab. Nggak sinkron. Hah? Tujuan utama Yesus meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia, lahir dari manusia biasa apa? Jawab dulu. Membebaskan manusia dari tawanan iblis, mengalahkan kuasa maut dari iblis. Nggak tahu dia. Nggak tahu tujuan utama apa. Ini kalau didikan orang-orang bapak-bapak gereja nih gini jawabannya, jawaban pinjaman. Jawaban pinjaman dari bapak-bapak gereja yang diulang. Nggak tahu dia. Apa tujuan utama? Dia jawabannya ngelihat teks buku. Karyana lihat teks buku, nggak bisa menghasilkan pemikiran dari otaknya sendiri. Pinjam pikiran dari bapak-bapak gereja aja. Ya, tinggal repeat after text of the book. Ya, ulangi apa yang ada di buku Karyana. Jawaban Anda itu jawaban seperti jawaban AI, jawaban buku, nggak pakai akal Anda sendiri, oke? Iya, kau jelaskan dulu bagaimana keturunan mulai dari Adam sampai ke Yesus. Diskusi sama Anda nih. Anda tuh kelihatan lagi baca buku tuh, matanya ke bawah. Jawab. Nggak ada buku di sini, nggak ada buku di sini. Jawaban Anda tuh jawaban yang
yang memang udah template. Oh, kalau pertanyaan ini jawabnya begini. Jawaban-jawaban yang nggak berkuasa. Ya, karena jawaban pinjaman dari bapak-bapak gereja. Nggak ada powernya. Apa gunanya kau bicara itu? Nggak ada gunanya. Hah? Kalau kamu tahu Bible, kau jelaskan dulu seperti apa. Menyerang pribadi ya. Mereka menyerang pribadi, jangan dibalas dengan menyerang pribadi. Lanjut, gas. Iya, nyerang pribadi dia. Jawab dulu, Rose. Kamu jelaskan dulu bagaimana asal mula manusia ada sampai ke Yesus. Jelaskan. Ini saya tahu ini pertanyaan template yang ada di sekolah-sekolah teologi ya. Jadi gini ya, kalau saya punya pemahaman gini. Kenapa Tuhan ya menciptakan langit dan bumi, Adam dan Hawa? Karena tujuannya saya baca di kitab Wahyu apa? Tujuan akhirnya apa? Dikatakan di kitab Wahyu apa? Ketika langit dan bumi ini berakhir ya, ketika iblis sudah dijebloskan ke lautan api dan belerang, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka. Jadi ya, di mana dunia itu tanpa iblis, hanya kuasa Tuhan. Disitulah kita akan menikmati dunia yang sangat indah, menyembah Tuhan bersama dengan Tuhan. Jadi memang semua rentetan ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan daripada si iblis, dan tidak akan muncul lagi tokoh yang bernama iblis. Itu dunia yang damai tanpa iblis. Itu tujuan akhirnya dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita ini kan tugasnya apa? Memilih keberpihakan. Anda mau pilih Tuhan atau iblis? Dan kalau Anda nyembah YHWH, Anda berarti pilih iblis, Karyana. Cara Karyana. Bantah Karyana. Aja. Bang Jemi, gimana nih Bang Jemi? Oh iya Bang Jemi, silakan Bang Jemi. Iya, tapi katanya, kata Rosi nih, Bu Karyana, saya perjelas. Kalau menyembah YHWH berarti kan menyembah iblis, bener ya Rosi? Nah, Bu Karyana Iya, kan, Bang. dan YHWH itu kan hukumnya hukum Taurat. Bu Karyana kan hukum Taurat, jadi yang lebih pantas menghadapi Rosi ini Bu Karyana. Katanya kalau ibunya udah nyerah, kalau udah nyerah saya mau masuk. Betul. Ibu yang paling berkepentingan. Kalau saya nggak ada hubungan sama hukum Taurat, hukumnya. Karyana nggak makan babi, iya betul Bang Jemi. Silakan Karyana. Lanjut, silakan berdua. Jadi Bang Jemi nggak Bang Jemi nggak pakai hukum Taurat. Saya nggak pakai hukum Taurat, Bu. 10 perintah Tuhan aja. Hukum Taurat juga perintah Tuhan. Hukum Taurat juga 10 perintah Tuhan juga hukum Taurat. Kalau di hukum Taurat, kalau adik saya, kalau kakak saya menikah sama seorang wanita, lalu kakak saya meninggal sebelum mempunyai keturunan, saya harus menggantikan kakak saya. Masa saya ngikutinnya kayak gitu, Bu? Itu hukum Taurat loh, Bu. Mau Itu hukum Taurat. gitu. Iya. Nah, kalau saya berhubungan dengan seorang wanita yang masih perawan, lalu saya harus melamar dia, kalau ditolak sama bapaknya, dibalikin. Masa saya ngikutinnya kayak gitu, Bu? Nggak sesuai ya sama Indonesia, Bang Indonesia. Hukum Taurat buat Yahudi jalan, buat saya enggak. Makanya Ibu baca dulu hukum Taurat seperti apa. Ya makanya Ibu juga berarti sebenarnya nggak ngikutin hukum Taurat. Kalau hari Sabat nggak boleh kemana-mana loh, Bu. Nah, hukum Taurat yang kekal yang mana? Kan itu dulu, ya kan? Apa Iya, jenis-jenis hukum Taurat? Nah. Ya kan? Jenis hukum Taurat ada seremonial, ya kan? Itu tentang hubungan Tuhan dengan manusia. Ya, dibantah aja Karyana. Masalahnya gini, babi, Anda bersahabat, itu produknya YHWH itu. Iya kan, Bang Jemi ya? Berarti secara tidak langsung mengikuti ajaran iblis, iya kan gitu kan? Iblis. Ya makanya itu harus dihantam sama Ibu, bukan sama saya. Kecuali kalau Ibu nyerah, saya baru masuk. Kalau Ibunya udah nyerah nih, silakan nanti saya dukung Ibu. Lanjut aja Bang Jem, lanjut aja Bang, biar saya istirahat dulu Bang. Lanjut Bang, tadi Abang tuh bagus Bang argumennya. Macet Baal, Karyana Baal. Ya itu tadi. Dengar. Kalau saya masuk, saya bisa tumbangkan Marsion maupun yang menolak
Taurat. Saya bisa karena saya ini kan akademis ya, 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Mudah sekali, tapi saya kan tidak akan masuk ke sana kecuali Bunda Karyana mau DM ke saya privasi dengan saya. Gampang kok, satu kaji telak saya pakai, tapi Nggak usah, nanti baru jadi pintar. Nggak usah. Masa kok friend, biarkan aja dia Iya, makanya memakai saya tidak akan otaknya masuk, bang. maaf. Jangan kok Rosi. friend dong. Makanya saya tidak akan masuk, silahkan. Karena saya mengikuti perkataan Yesus itu gampang sekali dengan perkataan Yesus tentang Marsion atau Tritunggal yang menolak ini gampang sekali. Karena saya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka dengarkanlah dia bilang bapaknya bilang. Maka saya mengatakan apa? Gampang sekali. Tapi saya tidak akan lanjut karena saya ini orang cerdas, bijaksana, bijaksini. Lanjut bang. Daripada Macet Karyana. Aduh, macet banget. Udah bisa saya? Ya, silakan. Udah bisa? Ya. Yaitu contoh-contoh jenis-jenis dari hukum Taurat, ya kan? Hukum Taurat yang turun temurun adalah hukum Taurat yang ada di Keluaran 20, ya kan? Di Keluaran 20 yaitu perintah Tuhan yang 10 hukum. Nah, sebelum itu adat-adat yaitu ada hukum sipil, yusidial, ada hukum seremonial, ibadah, tata ibadah, itu sudah berlalu. Diberikan Tuhan melalui bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Itu sebenarnya. Jadi Musa memberi hukum-hukum adat kepada ini itu secara tidak, itu hanya ada istiadat. Nah, ini hukum perkawinan, ini hukum ini. Yang jelas turun dari Tuhan hanya hukum Taurat yang resmi yaitu ada di Keluaran 20. Itu saudara. Nah, aku datang, maksud Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum yang 10 yang di Keluaran 20 maksudnya. Bukan ada istiadat yang itu. Bukan. Dan tidak boleh satu titik pun yang dirubah. Aku datang untuk menggenapi itu, kata Yesus. Ya kan? Jadi yang salah apa? Itu sudah, kalau matamu salah, congkellah matamu. Kalau tanganmu salah, ya penggal tangan. Itu di masa Musa. Kalau ada di lingkungan ini yang salah, karena orang itu pada zaman itu adalah orang-orang yang kudus di dalam kekudusan, karena Tuhan langsung, kalau ada yang tidak kudus mereka langsung dibumbun, dilempari pakai batu. Kejam sekali Begitu ya, pada sampai saat congkel mata ya itu ya. Karyana. Iyalah. Di Keluaran itu kan di situ dilarang membunuh. Betul ya? Maksudnya gini, maksudnya Rose kok bisa memikirkan bahwa peraturan yang Aku pada mau saat ngomong itu bentar Ibu Karyana. Kan di situ hukum Taurat dilarang membunuh gitu ya. Perintah Tuhan itu langsung ya. dilarang membunuh untuk sesama manusia. Namun Tuhan boleh membunuh manusia, bro. Tapi kenapa Yesus dibunuh oleh manusia? Tuhan dibunuh gimana? Kamu konteksnya yang mana, Hendy? Aduh, Kan yang mana sih? membunuh. Yesus dibunuh. Ya. Sekarang yang membunuh Yesus itu salah nggak? Di neraka nggak? Ya melanggar perintah Tuhan lah. Ya udah, memang melanggar. Oh, berarti- Kamu yang mana konteksnya sekarang? Berarti imannya Karyana berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Ya, ada nggak yang selamat? Ada nggak yang lolos? Tidak ada. Hanya dia satu-satunya. Yang kedua, sebagai juru selamat, dia mengalahkan maut. Benar yang dikatakan Rose. Tapi ketika dia bilang perjanjian lama adalah bukan Tuhan yang sama, ketika orang kudus, yaitu Tuhan memerintahkan membunuh orang-orang yang di luar Israel, itu perintah dari Tuhan harus dilaksanakan. Nah, sekarang kalau Yesus datang untuk menghakimi, darahku untuk si Karyana, untuk Rose tidak, karena dia tidak mengakui aku di perjanjian lama, hanya mengakui aku di perjanjian baru. Rose itu sesat, dia ke neraka. Ya udah, neraka dia. Jadi
Yesus datang menghakimi, arti menghakimi, darahku untuknya. Hakim yang sesungguhnya adalah Bapa yang di surga. Menuntut dosa orang, setiap orang per orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi Yesus mengatakan, darahku untuknya Bapa. Ya kan? Aku mati untuk itu. Sudah mengalahkan maut. Begitu saudara. Silakan. Oke, ya, dengar nih baik-baik Karyana ya, dengar nih. Yesus bilang begini di Lukas 11 ayat 50. Supaya dari angkatan ini, bangsa Israel ya, dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan dari Habel. Jadi bangsa Israel ini apa? Menanggung hutang darah. Dan ini kan Anda tahu sendiri, ketika dia membunuh Yesus Mesias itu, mereka tersebar ke seluruh dunia, mereka terserah ke seluruh dunia. Dari tahun 70, Bait Suci itu dihancurkan, baru kan tahun 1948 Israel itu berdiri. Kurang lebih 2000 tahun mereka apa? Pontang-panting, nggak punya negeri, ya, hidup di tanah orang, mengalami Holocaust. Itu akibat apa? Karena mereka menanggung hutang darah, membunuh darah para nabi dari Habel, termasuk Tuhan Yesus. Jadi ngapain Anda bilang ya para ini setan pembunuh ini? Dia jelas loh dikatakan Yesus apa? Dia adalah pembunuh para nabi dari Habel, termasuk Tuhan Yesus. Dan Karyana masih membela Tuhan yang ini juga. Sudah jelas. Kalau ada Yahweh dikatakan pembunuh nabi, aku lompat dari apa? Ya, sebentar nih, saya baca ya. Ya di aku pindah ke Mersion lah kalau gitu. Aku pindah ke Mersion. Kalau ada dikatakan Yahweh pembunuh nabi, aku pindah ke Mersion. Gantian dulu Karyana. Giliran Bunda Rosi.